Karena faktanya, Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Perubahan pengakuan Eliezer ini merupakan hasil dari upaya tim sus bentukan Kapolri membujuk Barada berusia 24 tahun itu untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Hingga akhirnya Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan meterai. Selain mematahkan kisah tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam, pengakuan terbaru Richard Eliezer ini juga membawa implikasi pada institusi Kompolnas. Kompolnas mendapat sorotan tajam publik karena pernyataannya di tanggal 12 Juli seolah mengamini semua kronologis yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu. Berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir E, dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Trik Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak-menembak yang akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Akibat sikap Kompolnas ini, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak mengkritik sikap Benny Mamoto yang dinilainya terlalu membela Polri karena pernah memberikan penjelasan yang membela pernyataan awal polisi terkait kejadian baku tembak kasus Brigadir J. Dan kemanfaatannya jangan seperti Kompolnas ini dari dulu hanya sebagai bumper daripada Polri. Oh ya? Maaf Bang. Sejak awal kami bilang kami bukan bumpernya Polri. Pak Benny Mamoto sudah menjelaskan. Persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas dan sudah dikoreksi. Makanya jangan hanya mengutip, Bapak, harus diinvestigasi. Saya ini komisioner Kompolnas, saya yang berita Kompolnas. Kini, penyidik tim khusus Kapolri sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Lalu apa jawaban Kompolnas mengenai tudingan membela Verdi Sambo? Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya sudah bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam. Pak Benny, Anda mendapat kritikan yang luar biasa. Anda diserang, dibully begitu kalau netizen katakan. Apa introspeksi Pak Benny? Yang pertama, membuka dialog kita ini saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kapolri, kepada jajaran tim sus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kembali dipertanyakan bagaimana introspeksi saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik.
menanti kasus Anda ini. memahami itu? Memahami, menanti kasus itu. Nah, oleh sebab itu... Arti memahami itu apa? Berarti Pak Beni paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Beni? Marah tidak hanya pada saya, pada institusi Polri, kepada yang menangani, marah kenapa lama. Satu, kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan sebagainya. Ya. Nah, oleh sebab itu langkah saya, ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami. Saya tidak komen, tidak ada yang saya layan. Menghubungi Kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa yang saya tidak komentar. Setelah Karopenmas rilis, kemudian... Itu di hari Senin tanggal 11 Juli? Ya, itu kami mulai merespon. Karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya. Dan tidak berhenti di situ. Karena begitu banyak perdebatan di media, ada informasi jarinya dipotong segala macam, kami putuskan. Oke, sebelum sampai di situ Pak Beni, maaf saya potong. Apakah Pak Beni kemudian sadar bahwa Pak Beni ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki, dengan staf, datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasat Reskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Pak Dia Beni, jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Beni kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya. Pak Beni mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu sebelum mengutip ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa 11, 12, Pak Beni sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa, Kompolnas dalam hal ini Pak Beni juga mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Beni. Iya. Jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam. Sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang Bapak katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan, kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada Presiden, memberikan arahan pada kebijakan Presiden soal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini, justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat. Tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah
sekali lagi yang seperti saya bilang, copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah itu pendapat publik, silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi, saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan, bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan, ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget, Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri, itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada risiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu risiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas. Karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini. Dan satu lagi, keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas? Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegalinu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. Optik Melawai Great Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Optik Melawai Great Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai.
Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Nih tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story Sabtu 13 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Dari mana bisa langsung menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik? Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, orang banyak tahu sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus Anti Teror, lama sebagai serse, banyak mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar. Kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena
buat saya itu nggak masuk. It doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdy Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti, dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong selesai statement, sudah hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih jauh, lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan. Ya, saya itu rasa, berarti saya berpihak. Ya, tapi saya rasa itu sebuah tugas yang itulah gunanya Kompolnas. Jadi wajar kalau publik marah pada Kompolnas karena dia diharapkan untuk menjadi lembaga yang selalu mendengar suara publik supaya Polri ini menjalankan profesinya dengan mandiri, independen dan profesional. Pak Benny, ketika Pak Benny mengatakan, oh iya karena terjadi pelecehan seksual. Banyak perempuan, saya misalnya, saya sih senang ya seorang Benny Mamoto Kompolnas berdiri di depan korban pelecehan seksual. Tapi begitu banyak korban pelecehan seksual di luar sana yang tidak punya akses kekuasaan, itu mendapat perlakuan tidak adil dalam penyidikan. Kini Kompolnas berdiri paling depan bicara soal korban pelecehan seksual. Karena istri jenderal, mentang-mentang istri jenderal baru sekarang Kompolnas bicara soal korban pelecehan seksual. Ingin tahu yang kami lakukan? Kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan, KPAI, sangat mengatensi kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Saya tidak melihat ada buktinya bahwa kasus Jombang kami turun. Ya, kemarin Pak, sidang kami ikut ke sana. Ya, tetapi menurut saya bahwa Kompolnas jauh lebih bersuara nyaring ketika ini terjadi pada istri seorang jenderal. Bukan bermaksud tidak sensitif pada korban, tapi kelihatan betul giliran ini terjadi pada keluarga jenderal maka Kompolnas berdiri di depannya. Tapi anyway, Pak Benny Mamoto, soal tembak-menembak itu jadi pure karena masukan dari Kapolres bahwa Richard Eliezer lebih jago nembak, si ini enggak. Itu betul-betul karena feeding dari Kapolres. Iya. Bapak tidak ngecek lagi di Brimob siapa sebenarnya jago nembak. Sebentar, setelah itu dalam perjalanan kami mulai ngecek, cross check data ke sana kemari temuannya berbeda. Jadi kami tidak berhenti selesai ngomong gitu terus nggak kerja, tidak. Kami terus bergerak. Kami selalu komunikasi dengan ketua kami Pak Menko Polhukam. Bahkan hari Minggu pun kami dipanggil ke kediaman untuk rapat bersama. Bahkan kita berdiskusi bagaimana mengatasi yang namanya psikohierarki. Kita yang disebutkan diskusi oleh Pak Mahfud. Ya, gimana Pak caranya Benny, mengatasi saya ingin paham gitu, karena Pak Benny mengatakan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Tapi Pak Benny ini sangat mengkhawatirkan kalau cara kerja Kompolnas seperti ini dan cara komunikasi Kompolnas seperti ini. Karena baru dapat satu verifikasi, lalu kemudian dinyatakan pada publik soal yang jago nembak, soal pelecehan seksual, soal tidak ada, soal ada tembak-tembakan. Pak, Bapak itu sudah memberikan satu label pada orang yang tewas tertembak. Dan sekarang Bapak hanya tinggal mengatakan pembelaannya bahwa ya karena itu klarifikasinya belum berhenti.
Mengerikan Pak cara kerja seperti itu. Sekali lagi kita semua menjadi korban suatu skenario. Media pun sama dong. Media tiap hari memuat apa? Rilis dari mana? Ceritanya apa? Tapi setiap media memiliki keberpihakan pada korban. Baru kemudian setelah tim khusus turun dan menemukan penyimpangan ketika penanganan TKP, kemudian pendalaman pemeriksaan, baru terungkap bahwa ini adalah skenario. Saya korban dari skenario itu. Nah, marilah kita sama-sama sekarang, tim sus sudah bekerja, sudah terungkap semua, psikohierarki ini kendalanya sudah teratasi, masuklah ke proses penyidikan. Oke. Nah, ini yang benar. Jadi Bapak merasa dikerjain? Saya korban? Iya. Dikerjain nggak? Merasa dikerjain? Atau cuma sekedar korban? Jadi ingin mendapatkan apa? Ya kasihan, playing victim. Ya dikerjain ya iya, oleh penyusun skenario. Ada tudingan Benny Mamoto dapat imbalan karena membela Ferry Sambo. Benar? Ya, itu. Kami kembali sesaat lagi. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 근데 아니야, 다른 방법으로라도 우리는 봤을걸? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다, 얘기. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 근데 아니야, 다른 방법으로라도 우리는 봤을걸? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다, 얘기. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Nih tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, Nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep-cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi,
berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Rizona Gali. Saudara, tolak pengosongan lahan. Ratusan warga dan pemilik tempat hiburan malam di Jalan Cakung Cilincing Timur menggelar aksi boikot dan memblokade ruas Jalan Cakung Cilincing Jakarta Timur. Membawa sejumlah atribut, ratusan warga menolak surat somasi kedua atas pengosongan lahan di sepanjang Jalan Cakung Cilincing Timur Jakarta Timur. Warga menolak somasi pengosongan lahan karena berdalih telah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Menghindari suasana memanas, petugas pun membacakan surat somasi pengosongan lahan yang telah disahkan pengadilan. Akibat aksi ini, saudara, arus lalu lintas di Jalan Cakung Cilincing Timur sempat tersendat. Dari 3 pilar, termasuk dari Kodim, dari Polres, melakukan pengamanan untuk pemberian somasi kedua kepada warga. Ini terkait apa sih, Kak? Somasi kedua. Dia terkait apa gitu? Terkait pengosongan lahan. Pengosongan lahan ya. Tadi ada perlawanan atau enggak, Kak? Untuk perlawanan enggak, cuman memang ada kegiatan penutupan jalan sekitar menitan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Tidak ada luka sayatan. Yang ada adalah luka bekas serempetan peluru atau pecahan peluru. Kalau sayatan kan itu tipis ya, seperti kena pisau gitu kan tipis. Ini tidak. Kemudian juga dikatakan bahwa jarinya putus. Tidak. Jarinya memang luka karena ketika dia megang pistol kena tembakan dari Brigadir E. Nah, kemudian juga menyangkut masalah luka-luka yang lain, lebam dan sebagainya. Itu dari keterangan para saksi tidak ada si pemukulan dan sebagainya. Karena semata-mata ketika melepas tembakan dan pelurunya itu berkoset ataupun mengenai benda lain baru mengenai tubuh, proyektil itu pecah, maka lukanya belum tentu selebar lingkarannya itu kalau kena peluru utuh. Pak Benny Mamoto, Bapak dituduh atau mendapat orang berpikir apa yang dilakukan oleh Kompolnas. Karena semuanya hampir satu suara. Kasus ini terjadi 8 Juli, 9-10 Sabtu Minggu tidak terdengar, baru tanggal 11 hari Senin, 11 Juli, kasus ini menguak dan muncul di berbagai media. Kalau kita lihat, betul media banyak mengambil suara Kompolnas, karena kemana lagi media mencari referensi. Dan hampir semua satu suara, yaitu ada pembunuhan karena tembak-tembakan, karena ada pelecehan seksual. Pak Benny tadi mengatakan bahwa ya karena rilis. Dan saya tetap mempertanyakan, rasanya mustahil seorang jenderal bintang 2 bisa mudah ditipu oleh kelas AKP, tadi Bapak bilang. Atau Bapak dapat imbalan dari Verdi Sambo? Saya tidak pernah komunikasi dengan Verdi Sambo ya dalam urusan ini sampai dengan saat ini.
kemudian juga saya tidak pernah urusan dengan dia, yang lalu sebatas kepada urusan kedinasan saja waktu kasus Brotoseno, sudah sampai situ, tidak ada deal-deal apapun. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini adalah, jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali. Tidak pernah ketemu Setelah sejak kasus ini tidak pernah ketemu. Jadi setelah 8 Juli tidak pernah ketemu. Ketemu terakhir kami ketika kasus Brotoseno, kita rapat di kantor Polhukam. Tanggal berapa itu, Pak? Ketika kasus Brotoseno rame. Berarti awal-awal. tanggal 8 Juli? Oh jauh sebelum 8 Juli. Yang ingin saya klarifikasi karena informasinya Bapak sempat bertemu dengan Irjen Polisi Ferdi Sambo, saat itu Kadif Propam belum dimutasi, belum dinonaktifkan dan belum dimutasi, tapi setelah kasus ini informasinya kenapa Bapak begitu membela Ferdi Sambo sehingga sebagai juru bicara Ferdi Sambo, humasnya Ferdi Sambo, karena Bapak sempat bertemu dan ada imbalan untuk Bapak. Perlu saya klarifikasi, sekali lagi saya tidak ada komunikasi dan tidak pernah ketemu. Yang terjadi adalah salah satu komisioner, Ibu Pungki, ditelepon oleh Pak Sambo. Diminta untuk datang sebelum kasus ini rame. Tapi setelah tanggal 8 Juli? Ya, sebelum kasus ini rame. Berarti antara 9-10, Sabtu Minggu? Enggak, Senin kalau nggak salah. Berarti Senin, tanggal 11? Ya. Sudah rame sebenarnya? Tapi baru muncul di permukaan saja. Media mainstream semuanya sudah mewartakan. Nah, beliau datang, kemudian ketemu, yang bersangkutan nangis-nangis, curhat seperti ceritanya itu. Nah, kemudian setelah selesai itu, Bu Pungki melapor ke saya, Pak tadi saya dipanggil gini. Sudah jelaskan, akhirnya Bu Pungki juga melapor kepada Pak Menko Polhukam. Pak, ada peristiwa ini. Jadi bukan saya. Pak, itu biasa ya? Polisi manggil Kompolnas, bukan Kompolnas yang manggil anggota Polri? Tergantung masalahnya apa. Dan konteksnya apa. Ini kan konteksnya lebih pribadi. Bukan kedinasan. Tapi kan yang diceritakan tentang sesuatu yang terjadi di rumah dinas. Iya, artinya itu diketahui oleh Bu Pungki setelah ketemu. Bukan ditelepon, ngomong saya ada masalah ini, tolong kesini. Tidak. Bu Pungki setengah kejebak dong. Karena nggak tahu masalahnya. Disuruh datang aja. Suruh datang gitu aja. Nurut ya? Ya karena memang kenal. Nah ini saya perlu klarifikasi. Kemudian kedua yang menyangkut masalah, saya ingin sekali lagi tegaskan masalah ini ya. Kita semua jadi korban dari skenario ini. Sekali lagi, kita menjadi korban, bukan hanya saya. Media juga, publik juga. Jadi dalam hal ini tentunya akan fair seandainya juga secara berimbang lah melihat ketika Kompolnas ditanya media mau jawab apa? Nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Sementara kami tidak punya kewenangan investigasi, penyelidikan. Yang ada adalah kami minta klarifikasi. Contoh, ada pengaduan masuk ke kami. Kami minta klarifikasi, dijawab. Kami sampaikan ke pengadu nggak terima. Bukan seperti ini Pak, keadaan sesungguhnya. Saya tanya lagi, saya sampaikan lagi. Tetap miss, kami datangin untuk gelar. Itu yang kami lakukan. Jadi fungsi pengawasan kami beda dengan Komnas HAM. Ya. Kalau tadi Bapak mengatakan kami harus jawab apa, jadi kami hanya sebatas bisa minta klarifikasi dan kemudian menyampaikan pada misalnya yang melaporkan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya karena Kompolnas ini bukan meresonansi ucapan polisi semata, tapi kan justru Jenderal Bintang 2 ditempatkan di sana, aktivis human rights atau HAM di sana. Jadi kan tentu juga harus memiliki common sense atau akal sehat. Apakah apa yang dikatakan oleh penyidik atau anggota polisi itu masuk akal atau tidak? Karena pengalaman Bapak kan bukan pengalaman kaleng-kaleng. Bisa mampu juga mencerna. Itu yang tadi kemudian orang mengatakan, waduh ini kayaknya Kompolnas sudah kemasukan angin nih. Jadi justru membela yang sekarang menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Poin saya adalah Pak Beni, kan Kompolnas ini justru kita butuhkan. Kalau Kompolnas
begini cara mengkomunikasikannya. Belum apa-apa sudah lebih langsung berpihak pada polisi dan bukan mendengar suara-suara rakyat yang membutuhkan keadilan. Apa masih kita perlu Kompolnas? Yang pertama, belajar dari pengalaman kasus ini, begitu banyak media minta wawancara, ya mohon maaf, terpaksa saya tolak. Ketika saya tidak punya bahan yang memang itu akurat atau yang punya nilai pembuktian yang kuat, saya lebih baik menolak. Tidak. Ini salah satu sikap kami ya. Kemudian kedua, dalam konteks ini keberadaan Kompolnas itu diatur dalam undang-undang, ya undang-undang kepolisian. Nah, dari periode ke periode Kompolnas ini bertugas sesuai dengan tantangan zamannya, kondisinya. Ya. Sekarang di era medsos yang juga, begitu kuat. Mengapa saya butuh jawaban Bapak? Karena Kompolnas ini lembaga yang dibutuhkan sesungguhnya. Yang memberi masukan pada Presiden, arah kebijakan tentang kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi mata telinga masyarakat untuk memastikan kepolisian menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional, Pak Benny Mamoto. Tapi kemudian karena nila setitik rusak susu sebelanga, semua komentar Komnas HAM di dalam kasus-kasus besar lainnya itu kemudian diragukan. KM 50 misalnya, atau banyak kasus lainnya. Tidakkah ini kemudian mencederai atau merusak citra Kompolnas? Ya, dalam konteks ini, sekali lagi saya sampaikan, kami dengan segala keterbatasan kewenangan, akhirnya cara pengawasannya juga terbatas. Komnas HAM kan langsung panggil sana, panggil ahli, panggil ini, untuk mendengar langsung dari sumbernya. Kami tidak bisa. Kami klarifikasi kepada yang menangani, nanti hasilnya bagaimana, itu kita kaji, kita nilai, kemudian nanti kepada pengadu kita sampaikan untuk ditanggapi dan sebagainya. Oke. Ketika nanti diberikan kewenangan penyelidikan, langkah kami lain, nggak mau dengar, turun sendiri kami. Pak Benny, kembali ke pertanyaan saya sejak awal. Jadi Bapak mengklarifikasi apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini, bahwa Bapak membangun komunikasi pada tersangka Ferry Sambo yang waktu itu masih menjadi Irjen Polisi yang menjabat sebagai Kadif Humas, Kadif Propam Mabes Polri. Bapak di sini mengatakan, saya ingin klarifikasi, sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan setelah kasus ini ada di media massa dan sama sekali tidak memberikan janji untuk menjadi pembela. Kami tidak ada komunikasi, sekali lagi, kan bisa dicek nanti dari HP-nya juga bisa, lewat orang sekelilingnya juga bisa, apakah saya ketemu dia, kemudian kalau ketemu itu sebelum peristiwa ini, dan dalam konteks kedinasan. Jadi ketika ada anggota Kompolnas yang bertemu dengan Ferry Sambo pada waktu itu, dan kemudian melapor juga ya ke Ketua Harian itu Pak Benny Mamoto, dan Pak Benny melaporkan itu ke Menko Polhukam. Langsung, Ibu Pungki langsung melaporkan ke Pak Menko Polhukam, Bapak saya dihubungi Ferry Sambo, diminta datang, saya tidak tahu masalahnya apa, tapi ternyata setelah sampai situ dia nangis-nangis cerita masalahnya begini-begini dan sebagainya. Kenapa? Itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Dan apakah suasana itu membuat Kompolnas jadi mudah terharu? Kami dan percaya. Begini, kami masih perlu informasi lebih lengkap karena itu kan baru dari tangan dia. Nah, saya berharap informasi lebih lengkap tentunya dari yang menangani, yang notabene sudah mendengar saksi, kemudian sudah mengolah TKP dan sebagainya. Tapi ternyata dia bagian dari satu skenario, ya saya jadi korban. Benny Mamoto dituntut untuk dipecat. Apa tanggapannya? Saat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku.
rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 근데 아니야, 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이 얘기하면 너무 좋아. 좋다, 얘기. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worries. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, Nyu. Butter apa hati nggak sih? Ih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu pukul 10 pagi di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Nih tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi, Pak, seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompolnas melalui Benny Mamoto banyak mendapat kritikan karena dianggap justru membela seseorang yang kini justru jadi tersangka kasus pembunuhan, yaitu Ferry Sambo. Saya bersama Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Bapak tadi bilang mengatakan bahwa ya saya menjadi korban. Menyesal nggak bahwa Bapak pernah terlalu jauh cepat mengambil kesimpulan? Yang pertama karena sumbernya ini Kapolres yang saya tahu integritasnya, rekam jejaknya, maka saya percaya ini menjadi catatan.
Tapi kalau Kapolres itu sudah ada catatan yang enggak, saya tentunya meragukan. Begitu meyakinkan. Karena lihat orangnya ya? Pribadinya, begitu dia meyakinkan, menjelaskan, ada kasat reskrim dan sebagainya. Dan dia sudah rilis ke media. Ini tentunya ada konsekuensi bagi dia ketika berani merilis. Lain kalau antara yang dirilis dengan yang dijelaskan ke saya mungkin beda, itu mungkin lain lagi. Ini sama. Ya. Itulah yang kemudian menjadi bahan kami untuk mengomentari media. Dan pelajaran dari kasus ini, mohon maaf ketika media menghubungi mau dari manapun ya saya nggak punya bahan ya kami tidak layani, kami tolak. Daripada nanti salah ucap atau daripada nanti statementnya saya malah mengundang kontroversi. Karena semua ini kan masih dalam proses. Oke, jadi sekarang Anda ngambek, nggak mau lagi dikontak media dan ngomong di media? Bukan ngambek, ketika saya tidak punya bahan itu mendingan enggak. Pelajaran sebenarnya. Ya, untuk tidak, misalnya begini, untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dari hanya satu versi saja. Betul, betul. Ya, karena Pak, pada saat yang sama, video itu kan kalau diambil tanggal 12 Juli dan mulai banyak yang menyiarkan itu di 13 Juli. 12 Juli sesungguhnya Presiden Jokowi itu mulai bicara dan mengatakan harus diproses hukum. Ini yang dilihat oleh banyak orang, Presiden Jokowi saja, dan saya percaya pasti Presiden Jokowi sudah memanggil Kapolri dan semua pihak terkait. Presiden Jokowi memiliki sensitivitas bahwa ada sesuatu yang janggal, sama seperti apa yang dipikirkan oleh banyak masyarakat Indonesia, sehingga ia minta proses hukum. Nah, Pak Beni, dalam kaitan ini, saya mau mengutip banyak sekali orang yang minta Anda mundur, tetapi saya ambil dari anggota DPR Gerindra, ia Komisi 3, Desmond Mahesa, ia mengatakan bahwa Kompolnas yang diwakili oleh Benny Mamoto itu sudah tidak layak lagi di situ. Saya melihat Benny Mamoto harus malu. Kalau menurut saya, mantan jenderal harus punya malu. Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas. Yang pertama, saya tugas di Kompolnas ini tentunya melalui satu proses panjang sampai dengan dilantik, kemudian diberikan tugas. Nah, saya punya atasan. Ya, sampai hari ini tidak ada petunjuk apa-apa dari atasan kecuali kawal terus kasus ini. Atasan itu siapa? Ex officio? Pak Menko Polhukam. Kawal terus kasus ini sampai tuntas, laporkan ke beliau setiap ada progres, dan ini kami lakukan secara rutin. Sorry, saya ingin sekali nanya ini Pak. Bapak malu nggak sih? Malu karena apa? Dibully abis. Sementara buliannya itu hanya sepotong dialog dari Kompas TV. Sepotong dialog. Kemudian ditambah narasi, diviralkan. Pembantu saya nunjukin, Bapak ada ini. Gimana? Sebagai manusia tentunya kita malu. Dan saya marah sekali kepada yang membuat skenario ini. Karena saya jadi korban. Ada nggak perasaan, sebagai pertanggungjawaban moral, saya mundur aja? Sekali lagi, karena saya korban. Lain kalau saya meng-create skenario, kemudian memang punya tujuan tertentu, lain lagi. Ini saya kan korban. Beda dong. Saya korban, kemudian sekarang saya dipaksa untuk mundur atau disuruh untuk mundur, untuk mengikuti kemauan orang. Sementara yang saya lakukan sekali lagi, saya mencoba mencari sumber yang resmi. Soal sumber yang resmi ini ternyata berbohong atau penuh dengan skenario, ya dia harus kena sanksi dong. Nah, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi saya untuk ke depan bahwa dalam menyikapi kasus-kasus yang potensial akan menimbulkan kegaduhan, lebih baik saya tidak banyak memberikan komentar.
Menko Polhukam sebagai ex officio Ketua Kompolnas tidak memberikan arahan atau sinyal apapun terhadap pengunduran diri Pak Benny Mamoto. Pak Benny juga merasa bahwa tidak perlu mundur karena Pak Benny merasa dan banyak orang juga menjadi korban dari desain kejahatan ini. Pak Benny mengatakan juga sebagai korban, sehingga rasanya, jadi saya ingin ulangi, Pak Benny merasa tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur karena saya korban. Sekali lagi, saya korban. Lain kalau saya yang meng-create kasus ini, itu lain lagi. Kalau begitu, bisakah di forum ini, Pak Benny, paling tidak Bapak minta maaf karena telah ikut mengatakan sesuatu yang bohong atau kebohongan pada publik? Saya tidak punya niat membohongi publik. Sekali lagi, saya tidak punya niat membohongi publik. Berbeda dengan saya punya niat membohongi publik. Berarti saya bekerja sama. Tetapi dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya untuk saya minta maaf. Dengan kegaduhan ini. Meskipun saya jadi korban, meskipun saya dipermalukan. Jadi Bapak, kalau saya ingin dengar sekali lagi, mungkin tanpa syarat, oh ini, adakah misalnya ke lapangan hati untuk pada masyarakat Indonesia yang begitu marah pada Bapak. Dan sekarang Bapak sudah menjelaskan ya, saya mendapat klarifikasi dari Pak Benny Mamoto. Bisakah saya mendengar permintaan maaf yang tanpa conditional? Atau menurut Bapak, oh harus tetap ada syaratnya, saya itu minta maaf karena gaduh? Bukan. Sekali lagi, ini kan saya dibohongin. Dan saya tidak bermaksud membohongi publik. Beda. Jadi sekali lagi, kalau kegaduhan ini dianggap gara-gara saya, oke, terima kasih, saya mohon maaf. Saya maklumi kemarahan itu, tapi itu bukan niat saya. Beda loh, kalau ada niat, lain lagi. Baik. Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, terima kasih untuk klarifikasinya. Selamat malam Pak Benny. Malam. Sampai di sini Rosi, kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.
Halo saudara, selamat malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga menaati protokol kesehatan. Selain 3 informasi utama, Kompas Malam juga menghadirkan sejumlah informasi pilihan lainnya. Selengkapnya bersama saya, Wara Windrati, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi yang pertama, tim khusus Polri membuka motif Irjen Verdi Sambo membunuh ajudannya Brigadir Yosua. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi menyatakan tersangka Irjen Verdi Sambo marah dan emosi kepada Brigadir Yosua. Verdi mendapat laporan dari istrinya, Putri Chandrawati, yang mengaku dilukai harkat dan martabatnya oleh Brigadir Yosua saat di Magelang. Itu sebabnya Sambo memanggil anak buahnya untuk merencanakan pembunuhan. Tersangka FS mengatakan bahwa dirinya menjadi marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya PC yang telah mengalami tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga yang terjadi di Magelang yang dilakukan oleh almarhum Joshua. Oleh karena itu, kemudian tersangka FS memanggil tersangka RR dan tersangka RE untuk melakukan pembunuhan, untuk merencanakan pembunuhan terhadap almarhum Joshua. Saya kira demikian rekan-rekan. Itu pengakuan tersangka di BAP. Oke? Pak, apakah ada bukti dilakukan pelecehan? Sudah, narasinya kan seperti itu narasinya. Yang saya sampaikan kan pengakuan di BAP. Oke? Komnas HAM menunda pemeriksaan tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Irjen Verdi Sambo. Penundaan karena Irjen Verdi Sambo diperiksa penyidik tim khusus Polri di Makobrimob. Menit yang lalu kami dikonfirmasi oleh Pak Komjen Agung sebagai ketua tim. Beliau mengabarkan kepada kami bahwa hari ini belum bisa Pak Verdi Sambo untuk memberikan keterangan kepada Komnas HAM. Alasannya adalah teman-teman penyidik sedang mendalami Pak Verdi Sambo. Selain tim khusus, Inspektorat Khusus Polri hari ini memeriksa 1 orang penyidik Polda Metro Jaya berpangkat AKBP, pemeriksaan untuk mendalami dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus penembakan Brigadir Yosua. Selesai diperiksa, personel kepolisian ini langsung ditempatkan di Makobrimob. Itu sudah memeriksa 1 penyidik dari Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan hari ini telah selesai, selesai pemeriksaan langsung ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Ya, tadi sudah dikirim, jadi sore hari ini ya. Sore hari ini pangkat AKBP sudah dikirim langsung ke Makobrimob. Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Irjen Verdi Sambo, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Revi Desantra di Makobrimob. Revi, apa hasil pemeriksaan tersangka Irjen Verdi Sambo di Makobrimob hari ini? Selamat malam, Foro dan juga saudara. Kalau dari hasil pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo yang secara pertama kali diperiksa oleh pihak khusus Polri sebagai tersangka dari kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua tadi, dari kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua tadi memang seperti yang sudah kita dengarkan bahwa ada satu yang penting disampaikan oleh pihak dari Bareskrim Mabes Polri, yakni Brigjen Andi Rian Jayadi. Sebelumnya memang Irjen Verdi Sambo tadi diketahui diperiksa oleh pihak tim khusus Mabes Polri di Makobrimob ini mulai pukul 11 siang dan selesai pukul 6 sore. Artinya ada sekitar 7 jam pemeriksaan terhadap Irjen Verdi Sambo untuk pertama kalinya sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan ini tadi dari pihak Bareskrim Polri ataupun tim khususnya ini mendapatkan satu fakta berdasarkan pengakuan dari Irjen Verdi Sambo, di mana ia bersaksi ataupun mengaku bahwa kemudian alasannya melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini adalah karena adanya laporan dari istrinya yakni Putri Chandrawati terkait dengan laporan ataupun terkait dengan Brigadir Yosua yang diduga melakukan ataupun melukai harkat dan martabat dari keluarga Verdi Sambo ketika mereka berada di Magelang. Karena kita ketahui bahwa
sebelum ataupun beberapa saat sebelum terjadinya penembakan terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas dari mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3, diketahui bahwa rombongan ini baru saja tiba dari Magelang. Nah, dari pernyataan itulah kemudian kita ketahui bahwa sebenarnya tibanya keluarga ini dari Magelang artinya sudah ada konflik gitu ya, sudah ada keributan ataupun sudah ada hal yang tidak disenangi oleh Irjen Verdi Sambo terhadap Brigadir Yosua yang kemudian akhirnya kita ketahui membuat Irjen Verdi Sambo ini menyuruh dua bawahannya yakni Barada Richard Eliezer dan juga Ricky Rizal ini untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Nah, untuk kemudian selanjutnya, apakah akan ada pemeriksaan lanjutan oleh pihak dari tim khusus Mabes Polri terhadap Irjen Verdi Sambo? Tentu ini akan ada, Woro dan juga saudara. Tetapi untuk pastinya kapan ini belum bisa kami konfirmasi karena tadi dari pihak Bareskrim Mabes Polri juga belum mengatakan lebih lanjut lagi kapan akan dilaksanakan pemeriksaan lanjutan terhadap Irjen Verdi Sambo. Tetapi yang jelas hari ini sendiri di Makobrimob Kelapa II pemeriksaan hanya fokus kepada Irjen Verdi Sambo sendiri dan tidak ada pemeriksaan terhadap pihak kepolisian ataupun dari perwira lainnya yang dilakukan di Makobrimob. Tetapi memang ada pemeriksaan tambahan yang sudah dilakukan oleh pihak tim khusus Mabes Polri yang juga dilakukan di Bareskrim Mabes Polri, yakni kepada tersangka KM, Bribka Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer. Yang jelas dari apa yang sudah dinyatakan oleh pihak Mabes Polri terkait dengan pernyataan Irjen Verdi Sambo ini menjadi titik terang ataupun membawa kasus ini semakin terang lagi terkait dengan langkah selanjutnya dari Polri, yaitu melengkapi berkas perkara dan segera membawa kasus ini ke meja persidangan. Woro. Revi, tapi sebelumnya Kadif Humas Polri menyebut ada satu perwira menengah berpangkat AKBP yang dibawa ke Makobrimob dan juga menjalani pemeriksaan, kemudian saat ini juga masih berada di Makobrimob. Ya, betul sekali memang, Woro. Tadi dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prasetyo ini mengatakan bahwa setelah tadi dari Inspektorat Khusus yang secara paralel juga melakukan pemeriksaan terhadap satu penyidik Polda Metro Jaya, satu penyidik ini langsung ditempatkan di Makobrimob dan memang diketahui berpangkat AKBP. Dan sampai saat ini juga informasi yang tadi kami dapatkan bahwa memang satu penyidik ini sudah ditahan di Makobrimob, tetapi memang belum diberikan secara pasti siapa sebenarnya dari pihak penyidik ini. Yang jelas informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini dari tadinya ada 3 personel ataupun perwira tinggi Polri yang ditahan di Makobrimob, saat ini sudah bertambah menjadi 6 personel Polri yang ditahan di Makobrimob. Dan juga tadi dari pihak Kadif Humas Mabes Polri juga mengatakan dari yang sebelumnya 11 perwira tinggi yang sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang ditempatkan di tempat khusus saat ini bertambah menjadi 12, di mana 6 diantaranya ditahan di Makobrimob dan 6 lagi ini ditahan di Bareskrim Mabes Polri. Artinya dari pihak kepolisian sudah menambahkan lagi terkait dengan adanya pihak dari perwira tinggi yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, dan tentu saja ini masih bisa bertambah lagi ke depannya terkait dengan hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Khusus terhadap 56 ya. Ini ada 56 perwira Polri yang kemudian diduga melakukan pelanggaran kode etik dari ataupun yang menghambat berjalannya kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Revi Desantra, jurnalis Kompas TV dari Makobrimob terkait dengan penyidikan terakhir dari Irjen Verdi Sambo di sana. Terima kasih, Revi. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Komnas HAM menyebut Barada Eliezer sebagai tumbal dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Juara. Nyalakan kualitas juara. Dulu tiap transaksi banyak biaya ini itu. Tapi di tabungan BTN Bugis beda. Bisa bebas biaya transaksi, itu juara banget. Karena bisnis gak cuma tentang hari ini, tapi juga esok hari. Tada! Wih, juara.
juara. Nyalakan kualitas juara. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Kan semua suka Indomie, ya bikin Warmindo aja. Orang kan suka jajan. Indomie dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Dari Indomie, kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Kalau lihat Indomie, bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Kalau kamu dari Indomie bisa jadi apa lagi ya? Hidupkan inspirasimu. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Rahasia gue, Poshman Roll On. Cowok berkeringat, biasa. Bau badan, nggak banget bro. Baru, Poshman Roll On Active Cool. Lawan 99% bau badan. Active Sense, wangi tahan lama. Poshman Roll On, tersedia Deo Lotion Sachet. Energen, kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Sari Gandum Big Pack. Buat sharing rame-rame, isinya nggak pelit cuy, anti berantakan. Cocok juga buat online, non-stop seharian. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Siapa sangka, coklat unggulan bukan hanya dari Eropa. Ternyata, Indonesia mampu menghasilkan produk olahan coklat yang tidak kalah dengan cita rasa coklat dunia. Ikuti perjalanan Ramon Yetunga, gali ilmu dan inspirasi dari produsen minuman coklat asli Indonesia, Coklatin. Petualangan Brilian The Series Season 2, Sabtu 13 Agustus pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Komnas HAM kini fokus kepada isu fair trial dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua dan menyebut Barada Eliezer sebagai tumbal dalam kasus ini. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan dari sejak awal kasus ini mencuat sudah banyak kejanggalan yang muncul. Mulai dari adanya keterlambatan informasi soal kejadian tewasnya Brigadir Yosua hingga hilangnya rekaman CCTV dalam rumah Irjen Sambo yang dapat diartikan sebagai upaya obstruction of justice atau upaya menghalangi proses hukum. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut pihaknya tidak tega Barada Eliezer jadi tumbal di kasus tewasnya Brigadir Yosua. Oleh karenanya Komnas HAM saat ini fokus pada penegakan prinsip fair trial atau keadilan dalam pengusutan kasus ini sehingga baik korban maupun terdakwa bisa mendapat keadilan. Mungkin pernah dengar saya mengambil satu sinyal-sinyal, saya tidak bisa, tidak tega, saya bilang. Seorang Barada E itu kemudian jadi tumbal semua persoalan ini, mestinya bisa menangkap apa yang saya maksud dengan kami concern pada fair trial. Kan begitu. Saya ribut soal CCTV. Kenapa? Karena CCTV kalau dihilangkan ya fair trial akan sulit didapatkan. Kenapa? Karena ada langkah-langkah obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, mengatur segala macam sehingga kemudian tidak terbuka apa sebetulnya yang terjadi, siapa melakukan apa, di mana, kapan, apa barang buktinya. Sementara itu, mantan Kabareskrim Polri Ito Sumardi menilai keputusan soal bebas tidaknya Barada Eliezer dari tuduhan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua tergantung pada bukti dan penilaian hakim di persidangan. Apabila keterangannya ini yang merupakan salah satu alat bukti dikaitkan dengan alat bukti lain, yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, ya forensik, dan juga barang bukti yang terkait, kemudian ditemukan fakta bahwa perbuatannya itu adalah dilakukan karena adanya ancaman, adanya perintah atau paksaan terhadap dirinya, maka sesuai dengan pasal 48 KUHP atau biasa disebut overmah ya atau daya paksa,
terhadap Barada ini sangat dimungkinkan untuk bebas tidak mendapatkan hukuman pidana. Namun, semua tentunya harus melalui proses peradilan dan diputuskan oleh hakim. Setelah Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka utama tewasnya Brigadir Yosua, bagaimana nasib Barada Eliezer yang telah sebelumnya juga ditetapkan sebagai tersangka dan kini mengajukan sebagai justice collaborator kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama Kompas Malam, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, lalu ada paman dari Barada Eliezer, Royki Pudihang, serta pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, soal pernyataan Anda mengenai Barada Eliezer yang jadi tumbal dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua, bisa Anda jelaskan? Ya, sebetulnya itu adalah satu warning ya dari saya dan Komnas HAM ya, supaya proses penyidikan ini itu benar-benar mencari konstruksi peristiwa dengan bukti-bukti yang kuat ya, sehingga kemudian siapa yang nanti bersalah ya memang harus dihukum dengan proporsi dari apa yang menjadi kesalahannya. Kenapa saya katakan begitu? Karena dari awal kita mendapatkan indikasi-indikasi ya, dan beberapa kan terbukti ya. Misalnya keterangan Barada E ketika di Komnas HAM seperti apa. Dari awal meskipun kami katakan oke, kami terima ini, tapi sebetulnya kita punya kecurigaan atau tanda tanya ya. Apakah ini satu keterangan yang sungguh-sungguh misalnya. Dan terakhir kita temukan memang ada satu upaya-upaya pengkondisian lah saya katakan ya. Untuk kata lain dari skenario sudah dibuat kemudian orang harus mengikuti, tapi bahasa lain yang saya gunakan mungkin pengkondisian. Harus diingat saudara Barada Eliezer atau Richard Eliezer ini adalah orang yang paling muda dan paling rendah pangkatnya di situ. Jadi ada relasi kuasa yang memungkinkan dia kemudian harus menanggung semua beban dari seluruh masalah ini. Kemudian kalau itu terjadi kan itu tadi saya katakan dia akan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang kami sebut sebagai prinsip fair trial dalam rangka mendapatkan keadilan atau akses to justice itu. Itu sebetulnya ya. Tapi warning ini sebetulnya sudah kami sampaikan langsung kepada penyidik dan tim sus supaya mereka benar-benar membuat konstruksi peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ada didukung oleh informasi yang kuat. Sampai hari ini masih banyak bahan atau informasi pendukung itu belum ditemukan. Alat bukti pendukung misalnya seperti CCTV yang dekodernya diambil, kemudian alat komunikasi yang belum didapatkan. Itu kan menjadi tugas penting dari penyidik dan tim sus. Sekali lagi saya katakan supaya tidak ada orang yang kemudian tanggung satu beban hukum yang tidak semestinya dia tanggung itu. Meskipun sampai hari ini sudah diubah pengakuannya, Barada E ini masih mengatakan bahwa dia memang melakukan tembakan, tapi atas perintah gitu. Itu yang sekarang sedang diharapkan oleh Komnas HAM adalah prinsip fair trial ini. Kemudian apa yang bisa dilakukan dengan status tersangka yang saat ini sudah melekat pada Barada Eliezer, Pak Ahmad? Pertama kita memang akan terus mendorong itu. Supaya tadi juga kita koordinasi dengan tim sus ya, salah satu pejabat tim susnya, petinggi tim sus datang ke kita dan kita bicara panjang lebar, kita kasih masukan-masukan supaya misalnya tadi alat bukti pendukung ini harus dicari. Kalau alat komunikasi sampai sekarang belum ditemukan, ahli-ahli IT bisa memberikan masukan-masukan bahwa itu ada cara-cara lain untuk mendapatkannya, termasuk juga alat komunikasi yang dimiliki oleh saudara FS. Yang baru saja misalnya disita itu sebelumnya kan enggak. Jadi sangat mungkin telah terjadi penghilangan ada alat bukti lain yang kalau ini kita biarkan nanti saya katakan orang yang dalam posisi paling rendah itu dia bisa dikonstruksikan atau didesain sedemikian rupa sehingga dia yang kemudian menjadi penanggung jawab semua masalah hukum. Walaupun belakangan saya lihat sudah terjadi perkembangan saudara E hanya dikenakan pasal 338 ya, di Pak Jamin Ginting sudah jelaskan itu, sementara yang lainnya kan 340. Pak Sambo justru sekarang ini konstruksinya adalah pelaku yang lebih yang paling utama dari semua peristiwa ini. Jadi dorongan kita supaya
jangan lari dari prinsip fair trial itu. Alhamdulillah pelan-pelan sudah makin lebih baik itu. Itu sebetulnya warning saja ya. Warning saja, tapi bagaimana dari kacamata pengamat atau pakar hukum pidana melihat hari ini, Pak Jamin? Iya, pertama kita harus melihat ada perbedaan pasal terkait dengan Baradae dan 3 yang lainnya. Baradae ini dikenakan pasal 338, tidak masuk dalam pasal 340. Nah yang lain 340. Padahal kita lihat berdasarkan pengakuan Baradae, dia mendapatkan perintah dari FS yang kena pasal 340. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa menjadikan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi orang yang dalam keadaan eksekutor di bawah hierarki jabatan? Nah, kalau mengenai pasal 51, ini agak sulit untuk bisa diterapkan. Kenapa? Karena pasal 51 ini harus berasal dari perintah yang memiliki kewenangan yang sah. Kalau melakukan pembunuhan itu bukan dalam kapasitas mendapatkan kewenangan yang sah. Karena harus ada surat perintah dari atasan secara resmi itu. Jadi tidak bisa masuk dalam kategori pasal 51 alasan pembenarnya. Nah, tadi dikatakan masuk pasal 48 overmah. Overmah itu adalah keadaan terpaksa seketika yang tidak mempunyai exit option. Jadi orang nggak punya exit option ya. Dia harus melakukan itu. Kalau enggak dia dalam keadaan terancam jiwanya atau dia celaka begitu. Ibarat kata orang digendong lalu dilemparkan ke kaca, lalu kacanya pecah. Kacanya pecah itu bukan karena kemauannya, tapi karena dia dilempar sama orang tersebut. Nah sekarang dia membunuh. Apakah waktu dia membunuh itu dia juga dalam keadaan terdesak atau tidak punya pilihan lain? Kalau enggak jiwanya mati. Contohnya waktu dia menodongkan menembak itu, dia ditodongkan juga senjata kepada dia. Atau dia dalam keadaan jadi target juga. Jadi dia harus menembak, kalau enggak dia yang ditembak. Nah itulah dalam keadaan overmah. Jadi keadaan di mana dia harus melakukan suatu perbuatan, kalau enggak jiwanya juga akan mati begitu atau terancam gitu. Tapi keringanan-keringanan hukuman yang mungkin didapat oleh Eliezer terkait dengan perkembangan pernyataannya yang kemudian dia juga mau menjadi justice collaborator akan seperti apa ini? Yang saya katakan tadi itu bukan meringankan, justru itu untuk membuat dia menjadi perbuatan pidananya ada, tetapi bisa dibenarkan begitu atau bisa dimaafkan dalam konteks pidana. Nah, kalau dia dinyatakan diringankan, itu artinya perbuatan pidananya terbukti, dia dapat dipertanggungjawabkan, tetapi dia ada alasan-alasan peringan hukuman yang nanti akan diberikan oleh hakim. Tapi itu bukan alasan yang membebaskan. Nah, kalau tadi kita masuk dalam pasal 48 itu bukan meringankan, itu justru pasal yang membebaskan dia dari perbuatannya karena alasan pembenarnya tadi begitu. Baik, kita akan coba bertanya kepada paman dari Baradae Eliezer, Pak Royki. Pihak keluarga dikabarkan sudah bertemu dengan Baradae Eliezer. Siapa saja yang bertemu saat itu, Pak? Sampai sekarang kami belum pernah bertemu dengan Baradae. Belum pernah bertemu, baik. Ya. Komunikasinya seperti apa polanya dengan orang tua mungkin dan keluarga? Kalau yang lalu-lalu pernah berkomunikasi, tapi saat ini kami sudah tidak berkomunikasi lagi. Ada informasi yang Anda peroleh dari orang tua dari Baradae Eliezer kepada keluarga terkait dengan status dari Baradae Eliezer? Ya, kami Bu saat ini hanya melihat saja apa yang ada di media televisi atau mengenai urusan-urusan yang di sana. Kami tetap berharap Baradae Eliezer ini dapat diberikan keadilan atau kalau ada yang masalah-masalah ada apa yang ada saat ini, kami juga mengapresiasi kerja dari Pak Kapolri, juga dari Bapak dari Komnas HAM, di mana Baradae Eliezer saat ini terjerat dengan masalah yang besar. Tapi kami mohon perhatian dari Bapak-Bapak supaya masalah ini dapat selesai. Dan kami juga berharap Bu, pengandua dari seluruh bangsa Indonesia, kalau ada kesalahan-kesalahan dari Baradae Eliezer tolong dimaafkan.
Dan kami tetap masih berharap masalah ini sementara kan masih berproses. Kami menunggu saja, Bu. Kami melihat saja di media televisi. Tapi bagaimana Bapak Royke dan juga mungkin keluarga melihat Barada Eliezer ada di putaran kasus yang saat ini menjadi sorotan satu Indonesia seperti itu, Pak? Kami juga merasa terkejut dan tertekan dengan masalah ini. Kami keluarga besar Barada Eliezer yang ada di Manado merasa sedih melihat ponakan kami ini menjadi begini. Jadi semuanya sudah terjadi, Bu. Jadi kami mohon kepada seluruh bangsa Indonesia, kalau Barada Eliezer nanti terbukti ada kesalahan, tolong dia maafkan, terutama kepada keluarga almarhum Brigadir Yosua yang ada di Jambi. Dan keluarga, baik, silakan Pak dilanjutkan. Ya, dan kami mohon masalah ini dapat cepat selesai supaya kami keluarga besar di Manado sudah ada kelegaan hati. Semua masalah-masalah, semua hasil-hasil yang sementara berproses ini tetap kami serahkan kepada pihak yang berwajib, atau dalam hal ini dari pihak kepolisian dan Komnas HAM. Dan kami mohon juga kalau ada perlindungan untuk ponakan kami Barada Eliezer, tolong kami keluarga minta jaminan perlindungan. Baik. Terima kasih, Bu. Pak Royke dan juga Pak Ahmad Taufan Damanik serta Pak Jamin Ginting, kita masih akan membahas hal ini usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Malam. Juara. Nyalakan kualitas juara. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Kan semua suka Indomie, ya bikin Warmindo aja. Orang kan suka jajan. Indomie dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Dari Indomie, kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Kalau lihat Indomie, bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Kalau kamu dari Indomie bisa jadi apa lagi ya? Hidupkan inspirasimu. Gula? Manis-manis, nanti diabetes, saya kan keturunan, risikonya 6 kali. Ganti gulanya, jaga lemaknya, cegah diabetes, Tropicana Slim. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Bikin badan lebih enteng. Le Mineral. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. 감사합니다. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. Siapa sangka, coklat unggulan bukan hanya dari Eropa. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan produk olahan coklat yang tidak kalah dengan cita rasa coklat dunia. Ikuti perjalanan Ramon Yetunga
gali ilmu dan inspirasi dari produsen minuman coklat asli Indonesia, Coklatin. Petualangan Brilian The Series Season 2, Sabtu 13 Agustus pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kompas Update. Dipersembahkan oleh Diabetasol. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Saudara, kebakaran hutan menghanguskan lebih dari 6.800 hektar di wilayah barat daya Perancis. Kebakaran melanda wilayah Gironde dan juga Landes, Perancis. Kobaran api telah menghanguskan sedikitnya 17 rumah dan memaksa 10.000 orang dievakuasi. Kebakaran juga menyebabkan jalan raya utama di dekat kota Bordeaux ditutup. Lebih dari 1.000 petugas pemadam beserta 9 pesawat dan 2 helikopter telah dikerahkan untuk memadamkan api. Demikian Kompas Update, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benecol. Pelan stanol esternya. Hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Kembali di Kompas Malam masih bersama dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, lalu ada Paman dari Barada Eliezer, Royki Pudihang, serta pakar hukum pidana Jamin Ginting. Saya masih akan menuju ke Pak Royke, Paman dari Barada Eliezer. Informasi yang kami terima, Barada Eliezer sudah sempat bertemu dengan ayahanda. Apakah benar demikian, Pak Royke? Tahu itu, Bu. Apakah Barada Eliezer sudah sempat bertemu dengan ayah kandungnya? Kami tidak tahu itu. Soalnya kami kan di Manado. Informasi terkini posisi kedua orang tua Barada Eliezer di mana, Pak Royke? Ya, kalau kita lihat juga di media, kalau tidak salah mereka ada di Jakarta. Tapi posisinya kami tidak tahu di mana. Ada di Jakarta saat ini ya? Iya, sudah media kan sudah tahu. Iya, oke. Bagaimana dengan keluarga lainnya? Apakah juga sudah sempat masih berkomunikasi dengan ayah dan ibunya yang informasinya kami ketahui juga membuat surat terbuka untuk Presiden Jokowi meminta perlindungan dari LPSK? Iya, kami cuma lihat di media saja. Surat itu kami cuma lihat di media. Yang ada surat dari Barada sama orang tuanya itu memang surat mereka itu. Tapi kami kan cuma lihat di media. Apa yang mungkin Anda bisa sampaikan sampai keluarga atau ayah ibu dari Barada Eliezer ini meminta perlindungan dari LPSK? Ya, kami juga pertama merasa terkejut dan kedua kami merasa tertekan, keluarga besar kami atas peristiwa ini. Kami tidak menyangka peristiwa besar ini terjadi pada Barada Eliezer sebab dia seorang anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Oleh sebab itu kami keluarga besar memohon kemurahan Tuhan melalui bapak-bapak yang ada di Jakarta, kalau berkenan Barada Eliezer bisa masalah ini dapat selesai, dan kami mohon Barada Eliezer dapat ditolong. Kalau proses hukum sementara berjalan, kami tetap menghormati dan kami tetap melihat dari media seperti malam ini dari Kompas TV, semuanya kami hanya memohon kiranya bantuan Tuhan saja yang akan membuka semua masalah ini. Pak Royke, pernah dibagi cerita oleh keluarga yang mungkin diceritakan juga oleh kedua orang tua, karena sudah tidak berkomunikasi begitu ya Pak Royke dengan ayah ibu dari Barada Eliezer. Tapi pernahkah diceritakan bahwa mereka mendapatkan tekanan-tekanan sehingga mereka perlu mendapatkan perlindungan seperti itu? Iya, Bu. Ya, waktu sebelum dia jadi tersangka tuh yang lalu, untuk kejadian itu memang kami merasa semua keluarga besar terkaget dan merasa
tertekan, apalagi kami lihat di medsos itu berita-berita itu selalu menyudutkan keluarga besar kami, tapi kami tetap lapang dada lantaran masalah ini, dan kami tetap berharap semuanya proses ini dapat berjalan dengan baik, dan kami menghormati segala keputusan yang ada. Terima kasih juga kepada bapak-bapak yang sudah sudi melihat, membantu kami dalam masalah ini, dan kami berharap semuanya masalah ini akan cepat selesai, supaya kami keluarga di Manado juga dapat lega dan hilang dari tekanan-tekanan batin. Baik, kita coba akan ke Ketua Komnas HAM lagi, Pak Ahmad. Kalau kita bicara tadi soal fair trial, apakah ada catatan dari Komnas HAM seseorang tersangka ini bisa bebas terkait prinsip fair trial tadi? Ya, soal bebas itu soal nanti di pembuktian di persidangan. Tapi yang kita mau, apalagi setelah sejak awal ada bukti ya, bahwa ada pengkondisian, saya katakan, ada tindakan-tindakan yang jelas untuk indikasikan secara kuat adanya obstruction of justice, ya. Sehingga kemudian salah satu indikasinya, misalnya saudara Baradae di tahap awal itu kan membuat satu konstruksi peristiwa bahwa dialah satunya yang bertanggung jawab pada peristiwa itu. Tapi sekarang berubah. Jadi kita ingin memastikan bahwa konstruksi yang sekarang pun sebetulnya ada konstruksi yang sebenar-benar gitu. Bukan satu konstruksi yang nanti kemudian ketika misalnya mengalami perubahan lagi. Karena sekali lagi saya katakan, posisi dia posisi yang paling rendah di dalam struktur kekuasaan yang ada di kepolisian itu, sehingga dia sangat rentan untuk katakanlah menanggung sesuatu beban yang tidak semestinya dia tanggung, walaupun dia mengakui dia bersalah. Tidak satu masalah bagi kami, seseorang yang melakukan tindakan kesalahan, dia dihukum sesuai dengan proporsinya. Yang kita tidak mau, orang menanggung satu kesalahan yang sebetulnya dia tidak lakukan, atau melebihi dari proporsi yang sebetulnya harus dia tanggung jawab. Baik, apa kemudian Komnas HAM juga akan berupaya untuk membuat Baradae Eliezer bebas? Ada kemungkinan itu, Pak Ahmad? Ya, itu pengacaranya. Sekali lagi kami bukan berfungsi itu. Kami berfungsi untuk mengawasi supaya fair trial itu terjadi. Itu yang penting bagi kami. Jadi yang salah sesuai dengan proporsi kesalahan dihukum berdasarkan apa yang terjadi itu ya. Jadi bukan berdasarkan satu proses penyelidikan, tuntutan sampai persidangan kemudian mengalami berbagai keseluruhan. Karena tadi saya katakan sejak awal sudah ada upaya-upaya yang kita sebut sebagai indikasi obstruction of justice. Dengan bukti-bukti yang sangat kuat ketika kita melakukan pendidikan tahap demi tahap, termasuk upaya pengkondisian, penghilangan barang bukti, upah KP dan lain-lain, kan terjadi. Baik. Coba kita tanyakan kepada Pak Jamin. Pak Jamin, ini kalau melihat dari posisi Baradae Eliezer yang tadi disampaikan, ada di posisi terendah seperti itu ya, di antara yang berada di saat itu berada di lokasi pembunuhan. Apa kira-kira proses hukum terhadap Baradae Eliezer ini selanjutnya? Apakah mungkin masih bisa terbebas dari hukuman? Ya, kalau kita lihat dalam konteks pasal 55, ini ada yang disebut sebagai aktor intelektual, penganjur. Jadi ide pertamanya, niat jahatnya itu ada pada penganjur atau aktor intelektual. Jadi eksekutor tidak punya niat jahat awalnya, tapi niat jahat itu ada pada dia setelah dianjurkan dan dia setuju. Nah, waktu dia setuju, persetujuan yang dia dapatkan itu apakah dengan bebas, apakah karena terpaksa di bawah tekanan. Nah, itu menjadi penilaian. Kalau dia mendapatkan itu secara bebas, tidak ada tekanan hierarkis, maka hukumannya sama dengan aktor intelektual karena niat jahatnya sama. Tapi kalau dia berdasarkan hierarki di bawah tekanan, niat jahatnya kemudian ada pada dia karena terpaksa untuk dilaksanakan, itu menjadi dasar bagi hakim nantinya untuk menilai sebagai bentuk meringankan hukuman.
Nah, jadi beda hukumannya antara aktor intelektual dengan eksekutor yang dipaksa atau dihierarki untuk itu. Nah, kalau kalimat bebas tadi, bebas itu saya katakan pakai pasal 48 tadi yang overmah. Ya. Di mana dia ada keterpaksaan seperti itu ya? Di bawah todong senjata untuk melakukan penembakan terhadap orang lain. You nggak tembak dia, saya yang nembak kamu, begitu loh. Nah, itu yang kita katakan sebagai bentuk keadaan terpaksa overmah tadi itu. Bagaimana dengan tersangka lain, Pak Yamin? Karena posisinya memang mungkin Barada Eliezer ini adalah yang terendah seperti itu. Tapi yang lainnya juga kan tentunya mengikuti perintah dari Irjen Verdi Sambo. Ya, yang lainnya kan kalau dalam sampai saat ini tidak ada yang mengakui sebagai eksekutor yang menembak langsung. Berarti kapasitasnya sebagai orang yang membantu melakukan tindak pidana. Nah, kalau membantu melakukan tindak pidana, maka perannya seperti apa? Apakah ada satu yang memegang tangannya, atau yang satu yang menutup pintu supaya nggak kelihatan, atau sengaja menutup kepalanya? Nah, itu kan perannya masing-masing adalah membantu melakukan tindak pidana. Tapi niat jahatnya itu semata-mata bukan timbul dari dia, tapi dari orang yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Tadi juga sempat dikatakan dalam konvers malam tadi bahwa pembunuhan terjadi salah satunya disulut karena emosi dari Irjen Verdi Sambo seperti itu. Nah, kalau bicara soal pembunuhan berencana, ya karena emosi ya, tersulut emosi. Ini pembunuhan berencana, bicara soal pembunuhan berencana, apakah emosi yang ada perbedaan dengan emosi yang dilakukan langsung seperti itu dengan apa yang sudah dipikirkan katanya dari Magelang menuju Jakarta, itu akan ada perbedaan hukuman? Ya, kalau dikatakan emosi, tadi saya lihat kompresnya itu diduga pelecehannya itu dilakukan di Magelang, tersulut emosi, saat tengah jalan dipersiapkan untuk rencana pembunuhannya, itu jelas-jelas sudah masuk dalam pasal 340, karena sudah direncanakan, tidak menjadi alasan apakah itu karena ada pelecehan atau segala macam, itu nanti hakim yang menilai apakah itu bisa dijadikan dasar meringankan, tetapi bukan menghapus perbuatan perencanaan melakukan pembunuhan. Begitu. Baik. Kita sebelum lanjut dialog kita akan ada informasi yang satu ini terkait dengan pengacara keluarga Irjen Verdi Sambo yang datang ke rumah pribadi Sambo di Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Ia membacakan pesan dari Verdi Sambo yang meminta maaf pada publik atas kegaduhan yang terjadi. Setelah diperiksa perdana sebagai tersangka, Irjen Verdi Sambo meminta maaf kepada seluruh masyarakat karena telah membuat gaduh atas apa yang ia lakukan. Permintaan maaf Sambo disampaikan tertulis yang dibacakan pengacara. Sambo juga menyebut siap mengikuti prosedur persidangan. Secara tulus meminta maaf dan memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada rekan sejawat Polri beserta keluarga, serta masyarakat luas yang terdampak akibat perbuatan saya yang memberikan informasi yang tidak benar, serta memicu polemik dalam pusaran kasus Duren 3 yang menimpa saya dan keluarga. Permintaan maaf Irjen Verdi Sambo disampaikan oleh pengacaranya, dan ini informasi yang baru saja kami terima. Kita akan kembali untuk berbincang dengan Ketua Komnas HAM, Pak Ahmad. Hari ini rencananya Verdi Sambo akan diperiksa, namun kemudian dibatalkan. Apa rencananya yang akan digali untuk pemeriksaan Verdi Sambo dan kapan harinya ini akan diganti? Bukan dibatalkan, ditunda. Ya. Karena tadi kami koordinasi dengan Sus, bahkan ada salah satu petinggi Sus yang datang ke Komnas. Ya. Saudara F ini masih dalam pemeriksaan intensif. Tapi insya Allah besok selesai sholat Jumat akan ada pemeriksaan. Juga kepada saudara Baradae. Selesai sholat Jumat ya, Pak Ahmad ya? Ya, tetapi bukan di Komnas. Bagaimana dengan Ibu Putri? Kita banyak yang bertanya-tanya, ini bisa jadi saksi kunci seperti itu. Kemarin kita sudah minta berkonsultasi dengan psikolog klinisnya, ada 2 orang, dan kita tanya situasinya. Dalam keterangan mereka, memang masih belum
belum cukup mampu lah ya, untuk melakukan keterangan. Karena itu kami mungkin akan mengikut sertakan ahli-ahli lain, termasuk psikiater untuk mendampingi Ibu Pici ini sekaligus juga sebagai bahan pembanding bagi kami terhadap asesmen situasi psikologis, situasi kejiwaan atau trauma dari Ibu Pici. Kalau dari pihak Komnas HAM sendiri melihat kondisinya yang terakhir ketika melakukan asesmen seperti apa, Pak Ahmad? Kami sudah menggandeng Komnas Perempuan, karena ini kan masalahnya spesifik ya. Jadi Komnas Perempuan yang sudah bertemu dengan Ibu PJ, ya, dalam keterangan kepada kami memang kita bersepakat untuk kemudian menambahkan beberapa ahli lagi, termasuk psikiater tadi. Kemudian setelah itu kita baru bisa mengambil satu sikap kapan dia bisa dimintai keterangan. Kita nantikan secepatnya Pak pemeriksaan ini agar tirai terkait dengan pembunuhan Brigadir Yosua ini semakin terbuka. Terima kasih sudah bergabung dengan Kompas Malam Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, kemudian ada Paman dari Barada Eliezer Royke Pudihang, serta pakar hukum pidana Jamin Ginting. Sehat selalu Bapak-Bapak. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya. 1 tahun kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat berjalan dan polisi memeriksa seorang berinisial S yang berada di lokasi kejadian pembunuhan. Tim dokter forensik akan menyampaikan hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua Huta Barat dalam waktu dekat. Siapa sangka, coklat unggulan bukan hanya dari Eropa. Ternyata Indonesia mampu menghasilkan produk olahan coklat yang tidak kalah dengan cita rasa coklat dunia. Ikuti perjalanan Ramon Yetunga, menggali ilmu dan inspirasi dari produsen minuman coklat asli Indonesia, Coklatin. Petualangan Brilian The Series Season 2, Sabtu 13 Agustus pukul 6 petang di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Diabetasol Sweetener, bantu kontrol gula darah. Pemanis alami, 0 kalori. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Pilihan manis, kontrol gula darahku. Diabetasol Sweetener. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung benekol. Planstanol esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup. Aku dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Kan semua suka Indomie, ya bikin warmindo aja. Orang kan suka jajan. Indomie dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Dari Indomie, kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Kalau lihat Indomie, bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Kalau kamu dari Indomie bisa jadi apa lagi ya? Hidupkan inspirasimu. Are you ready? Let's go. You're going out tonight. Samsung Galaxy Z Fold 4 and Z Flip 4 5G. Pre-order now. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh. Gak khawatir dia sakit, kan ada perlindungan Dettol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol.
Hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua Huta Barat akan diungkapkan dalam waktu dekat. Tim dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia segera menyampaikan hasil otopsi kedua jenazah Brigadir Yosua Huta Barat yang dilakukan di Jambi. Polisi menyebut tim dokter forensik akan menyampaikan hasil otopsi dalam waktu dekat. Dan sebagai informasi juga dalam waktu dekat dari Dr. Ade dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia juga akan menyampaikan hasil dari otopsi yang kedua ya setelah dilakukan rehumasi beberapa waktu lalu di Jambi. 1 tahun kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang berjalan. Polisi memeriksa seseorang berinisial S yang berada di lokasi kejadian pembunuhan. Polisi masih menyelidiki peran S. Pemeriksaan S sebagai saksi masih berlangsung, termasuk alasan S ada di tempat kejadian. S diperiksa polisi saat akan menuju ke Kalimantan dan sedang berlabuh di sekitar Muara Angke, Jakarta. Akhirnya pada saat itu didapatkanlah seseorang bernama S ini untuk dilakukan pendalaman karena diperoleh petunjuk bahwa yang bersangkutan berada di TKP saat kejadian. Namun dengan kondisi ini kan kita masih melakukan pendalaman terkait dengan status maupun keterlibatan dari orang tersebut serta alibi keberadaannya. Pihak keluarga korban pembunuhan ibu dan anak di Subang mengaku belum mengetahui satu orang berinisial S yang diperiksa oleh polisi. Tapi keluarga sangat berharap polisi segera mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada 18 Agustus 2021 silam. Ya mudah-mudahan ini menjadi titik terang dari pihak kepolisian dan bisa segeralah mengungkap kasus Mamah dan Amel ini dan semoga cepat terungkap. Sebuah bangunan rumah dan bengkel motor di Kampung Jatimulya, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar. 1 orang tewas dalam kejadian ini. Siapa? Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus, serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka. Isi hari kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV. Selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Rasa penasaran publik pelan-pelan mulai terjawab. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengatakan tidak ada aksi tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Pernyataan yang disampaikan Kapolri dalam konvers pada Selasa malam itu sekaligus mematahkan cerita yang telah terbangun di masyarakat. Karena faktanya, Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS.
Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Perubahan pengakuan Eliezer ini merupakan hasil dari upaya tim sus bentukan Kapolri membujuk Barada berusia 24 tahun itu untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Hingga akhirnya Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ada hal yang menonjol pada saat pelaksanaan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Selain mematahkan kisah tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam, pengakuan terbaru Richard Eliezer ini juga membawa implikasi pada institusi Kompolnas. Kompolnas mendapat sorotan tajam publik karena pernyataannya di tanggal 12 Juli seolah mengamini semua kronologis yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu. Berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir E, dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Trik Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak-menembak yang akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Akibat sikap Kompolnas ini, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak mengkritik sikap Benny Mamoto yang dinilainya terlalu membela Polri karena pernah memberikan penjelasan yang membela pernyataan awal polisi terkait kejadian baku tembak kasus Brigadir J. Dan kemanfaatannya jangan seperti Kompolnas ini dari dulu hanya sebagai bumper daripada Polri. Maaf Bang, sejak awal kami bilang kami bukan bumpernya Polri. Pak Benny Mamoto sudah menjelaskan. Persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas dan sudah dikoreksi. Makanya jangan hanya mengutip, Bapak, harus diinvestigasi. Saya ini komisioner Kompolnas, saya yang anggota Kompolnas. Kini, penyidik tim khusus Kapolri sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Lalu apa jawaban Kompolnas mengenai tudingan membela Verdi Sambo? Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya sudah bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam. Pak Benny, Anda mendapat kritikan yang luar biasa. Anda diserang, dibully begitu kalau netizen katakan. Apa introspeksi Pak Benny? Yang pertama, membuka dialog kita ini saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kapolri, kepada jajaran tim sus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kembali dipertanyakan bagaimana introspeksi saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik, menanti kasus Anda ini. memahami itu? Memahami, menanti kasus itu. Nah oleh sebab itu... Arti memahami itu apa? Berarti Pak Benny paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Benny? Marah tidak hanya pada saya, pada institusi Polri, kepada yang menangani, marah kenapa lama. Satu.
kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan sebagainya. Ya. Nah, oleh sebab itu langkah saya, ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami. Saya tidak komen, tidak ada yang saya layan. Menghubungi Kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa saya tidak komentar. Setelah Karopenmas rilis, kemudian itu di hari Senin tanggal 11 Juli. Ya, itu kami mulai merespon karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya. Dan tidak berhenti di situ, karena begitu banyak perdebatan di media, ada informasi jarinya dipotong segala macam, kami putuskan. Oke, tapi sebelum sampai di situ Pak Beni, maaf saya potong. Apakah Pak Beni kemudian sadar bahwa Pak Beni ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki, dengan staf, datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasat Reskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Dia jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Beni kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya, Pak Beni mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu sebelum mengutip ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa, 11, 12, Pak Beni sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa, Kompolnas dalam hal ini Pak Beni juga mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu Republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Beni. Iya. Jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam. Sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang Bapak katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan, kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada Presiden, memberikan arahan pada kebijakan Presiden soal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini, justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat. Tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah, sekali lagi yang seperti saya bilang, copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah itu pendapat publik silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan,
wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan, ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget, Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri. Itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada risiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu risiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas. Karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini. Dan satu lagi, keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas? Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegalinu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kok nilainya dan merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Dokter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma.
Pasti banyak yang aja. Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas TV, make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 Dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Nih maaf nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik, semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Dokter apa hatinya sih? Ih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak yang cakep aja. Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya karena kaget, ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Dari mana bisa langsung bisa menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik? Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong, dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, orang banyak tahu sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus Anti Teror, lama sebagai serse, banyak mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar. Kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri, menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya, kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena buat saya itu nggak masuk. It doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang
gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdi Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti, dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong selesai statement, sudah hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih jauh, lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan, ya, itu berarti saya berpihak. Ya, tapi saya rasa itu sebuah tugas yang itulah gunanya Kompolnas. Jadi wajar kalau publik marah pada Kompolnas karena dia diharapkan untuk menjadi lembaga yang selalu mendengar suara publik supaya Polri ini menjalankan profesinya dengan mandiri, independen, dan profesional. Pak Beni, ketika Pak Beni mengatakan, oh iya karena terjadi pelecehan seksual. Banyak perempuan, saya misalnya, saya sih senang ya seorang Beni Mamoto Kompolnas berdiri di depan korban pelecehan seksual. Tapi begitu banyak korban pelecehan seksual di luar sana yang tidak punya akses kekuasaan, itu mendapat perlakuan tidak adil dalam penyidikan. Kini Kompolnas berdiri paling depan bicara soal korban pelecehan seksual. Karena istri jenderal, mentang-mentang istri jenderal baru sekarang Kompolnas bicara soal korban pelecehan seksual. Ingin tahu yang kami lakukan? Kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan, KPAI, sangat mengatensi kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Saya tidak melihat ada buktinya bahwa kasus Jombang kami turun. Ya, kemarin Pak, sidang kami ikut ke sana. Ya, tetapi menurut saya bahwa Kompolnas jauh lebih bersuara nyaring ketika ini terjadi pada istri seorang jenderal. Bukan bermaksud tidak sensitif pada korban, tapi kelihatan betul giliran ini terjadi pada keluarga jenderal maka Kompolnas berdiri di depannya. Tapi anyway, Pak Beni Mamoto, soal tembak-menembak itu jadi pure karena masukan dari Kapolres bahwa Richard Eliezer lebih jago nembak, si ini enggak. Itu betul-betul karena feeding dari Kapolres. Iya. Bapak tidak ngecek lagi di Brimob siapa sebenarnya jago nembak. Sebentar, setelah itu dalam perjalanan kami mulai ngecek, cross check data ke sana kemari temuannya berbeda. Jadi kami tidak berhenti selesai ngomong gitu terus nggak kerja, tidak. Kami terus bergerak. Kami selalu komunikasi dengan ketua kami Pak Menko Polhukam. Bahkan hari Minggu pun kami dipanggil ke kediaman untuk rapat bersama. Bahkan kita berdiskusi bagaimana mengatasi yang namanya psikohierarki. Kita yang disebutkan diskusi oleh Pak Mahfud. Ya, gimana Pak caranya mengatasi Saya ingin paham gitu, karena Pak Beni mengatakan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Tapi Pak Beni ini sangat mengkhawatirkan kalau cara kerja Kompolnas seperti ini dan cara komunikasi Kompolnas seperti ini. Karena baru dapat satu verifikasi, lalu kemudian dinyatakan pada publik soal yang jago nembak, soal pelecehan seksual, soal tidak ada, soal ada tembak-tembakan. Pak, Bapak itu sudah memberikan satu label pada orang yang tewas tertembak. Dan sekarang Bapak hanya tinggal mengatakan pembelaannya bahwa ya karena itu klarifikasinya belum berhenti. Mengerikan Pak cara kerja seperti itu. Sekali lagi kita semua menjadi korban suatu skenario. Media pun sama dong. Media tiap hari memuat apa? Rilis dari mana? Ceritanya apa?
Tapi setiap media memiliki keberpihakan pada korban. Baru kemudian setelah tim khusus turun dan menemukan penyimpangan ketika penanganan TKP, kemudian pendalaman pemeriksaan, baru terungkap bahwa ini adalah skenario. Saya korban dari skenario itu. Nah, marilah kita sama-sama sekarang, tim sus sudah bekerja, sudah terungkap semua, psikohierarki ini kendalanya sudah teratasi, masuklah ke proses penyidikan. Oke. Nah, ini yang benar. Jadi Bapak merasa dikerjain? Saya korban, iya. Dikerjain nggak? Merasa dikerjain? Atau cuma sekedar korban? Jadi ingin mendapatkan apa? Ya kasihan, playing victim. Ya dikerjain ya iya, oleh penyusun skenario. Ada tudingan Benny Mamoto dapat imbalan karena membela Ferry Sambo. Benar? Ya, itu. Kami kembali sesaat lagi. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. 감사합니다. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik, semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, Nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun, mulai 20 Agustus, pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold.
setiap Sabtu pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, tolak pengosongan lahan, ratusan warga dan pemilik tempat hiburan malam di Jalan Cakung Cilincing Timur menggelar aksi boikot dan memblokade ruas Jalan Cakung Cilincing Jakarta Timur. Membawa sejumlah atribut, ratusan warga menolak surat somasi kedua atas pengosongan lahan di sepanjang Jalan Cakung Cilincing Timur Jakarta Timur. Warga menolak somasi pengosongan lahan karena berdalih telah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Menghindari suasana memanas, petugas pun membacakan surat somasi pengosongan lahan yang telah disahkan pengadilan. Akibat aksi ini, saudara, arus lalu lintas di Jalan Cakung Cilincing Timur sempat tersendat. Dari 3 pilar, termasuk dari tim, dari Polres, melakukan pengamanan untuk pemberian somasi kedua kepada warga. Ini terkait apa sih, Kak? Somasi kedua. Dia terkait apa gitu? Terkait pengosongan lahan. Pengosongan lahan ya. Tadi ada perlawanan atau enggak, Kak? Untuk perlawanan enggak, cuma memang ada kegiatan penutupan jalan sekitar menitan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Tidak ada luka sayatan. Yang ada adalah luka bekas rempetan peluru atau pecahan peluru. Kalau sayatan kan itu tipis ya, seperti kena pisau gitu kan tipis. Ini tidak. Kemudian juga dikatakan bahwa jarinya putus. Tidak. Jarinya memang luka karena ketika dia megang pistol kena tembakan dari Brigadir E. Nah, kemudian juga menyangkut masalah luka-luka yang lain, lebam dan sebagainya. Itu dari keterangan para saksi tidak ada aksi pemukulan dan sebagainya. Karena semata-mata ketika melepas tembakan dan pelurunya itu berkoset ataupun mengenai benda lain baru mengenai tubuh, proyektil itu pecah, maka lukanya belum tentu selebar lingkarannya itu kalau kena peluru utuh. Pak Benny Mamoto, Bapak dituduh atau mendapat orang berpikir apa yang dilakukan oleh Kompolnas. Karena semuanya hampir satu suara. Kasus ini terjadi 8 Juli, 9-10 Sabtu Minggu tidak terdengar, baru tanggal 11 hari Senin, 11 Juli, kasus ini menguak dan muncul di berbagai media. Kalau kita lihat, betul media banyak mengambil suara Kompolnas, karena kemana lagi media mencari referensi. Dan hampir semua satu suara, yaitu ada pembunuhan karena tembak-tembakan, karena ada pelecehan seksual. Pak Benny tadi mengatakan bahwa ya karena rilis. Dan saya tetap mempertanyakan, rasanya mustahil seorang jenderal bintang 2 bisa mudah ditipu oleh kelas AKP, tadi Bapak bilang. Atau Bapak dapat imbalan dari Verdi Sambo? Saya tidak pernah komunikasi dengan Verdi Sambo ya dalam urusan ini sampai dengan saat ini. Kemudian juga saya tidak pernah urusan dengan dia. Yang lalu sebatas kepada urusan kedinasan saja waktu kasus Brotoseno, sudah sampai situ. Tidak ada deal-deal apapun.
Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini adalah jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali. Tidak pernah ketemu Setelah sejak kasus ini tidak pernah ketemu. Jadi setelah 8 Juli tidak pernah ketemu. Ketemu terakhir kami ketika kasus Broto Seno, kita rapat di kantor Polhukam. Tanggal berapa itu, Pak? Ketika kasus Broto Seno rame. Berarti sebelum tanggal 8 Juli? Oh jauh sebelum 8 Juli. Yang ingin saya klarifikasi karena informasinya Bapak sempat bertemu dengan Irjen Polisi Ferdi Sambo, saat itu Kadif Propam belum dimutasi, belum dinonaktifkan dan belum dimutasi, tapi setelah kasus ini informasinya kenapa Bapak begitu membela Ferdi Sambo sehingga sebagai juru bicara Ferdi Sambo, humasnya Ferdi Sambo, karena Bapak sempat bertemu dan ada imbalan untuk Bapak. Perlu saya klarifikasi, sekali lagi saya tidak ada komunikasi dan tidak pernah ketemu. Yang terjadi adalah salah satu komisioner, Ibu Pungki, ditelepon oleh Pak Sambo. Diminta untuk datang sebelum kasus ini rame. Tapi setelah tanggal 8 Juli? Ya, sebelum kasus ini rame. Berarti antara 9-10, Sabtu Minggu? Enggak, Senin kalau nggak salah. Berarti Senin, tanggal 11? Ya. Sudah rame sebenarnya? Tapi baru muncul di permukaan saja. Media mainstream semuanya sudah mewartakan. Nah, beliau datang, kemudian ketemu, yang bersangkutan nangis-nangis, curhat seperti ceritanya itu. Nah, kemudian setelah selesai itu, Bu Pungki melapor ke saya, Pak tadi saya dipanggil gini. Sudah jelaskan, akhirnya Bu Pungki juga melapor kepada Pak Menko Polhukam. Pak, ada peristiwa ini. Jadi bukan saya. Pak, itu biasa ya? Polisi manggil Kompolnas, bukan Kompolnas yang manggil anggota Polri? Tergantung masalahnya apa. Dan konteksnya apa. Ini kan konteksnya lebih pribadi. Bukan kedinasan. Tapi kan yang diceritakan tentang sesuatu yang terjadi di rumah dinas. Iya, artinya itu diketahui oleh Bu Pungki setelah ketemu. Bukan ditelepon, ngomong saya ada masalah ini, tolong kesini. Tidak. Bu Pungki setengah kejebak dong. Karena nggak tahu masalahnya. Disuruh datang aja. Suruh datang gitu aja. Nurut ya? Ya karena memang kenal. Nah ini saya perlu klarifikasi. Kemudian kedua yang menyangkut masalah. Saya ingin sekali lagi tegaskan masalah ini ya. Kita semua jadi korban dari skenario ini. Sekali lagi, kita menjadi korban, bukan hanya saya. Media juga, publik juga. Jadi dalam hal ini tentunya akan fair seandainya juga secara berimbang lah melihat ketika Kompolnas ditanya media mau jawab apa? Nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Sementara kami tidak punya kewenangan investigasi. Penyelidikan. Yang ada adalah kami minta klarifikasi. Contoh, ada pengaduan masuk ke kami. Kami minta klarifikasi, dijawab. Kami sampaikan ke pengadu nggak terima. Bukan seperti ini Pak, keadaan sesungguhnya. Saya tanya lagi, saya sampaikan lagi. Tetap miss, kami datangin untuk gelar. Itu yang kami lakukan. Jadi fungsi pengawasan kami beda dengan Komnas HAM. Ya. Kalau tadi Bapak mengatakan kami harus jawab apa, jadi kami hanya sebatas bisa minta klarifikasi dan kemudian menyampaikan pada misalnya yang melaporkan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya karena Kompolnas ini bukan meresonansi ucapan polisi semata, tapi kan justru Jenderal Bintang 2 ditempatkan di sana, aktivis human rights atau HAM di sana. Jadi kan tentu juga harus memiliki common sense atau akal sehat. Apakah apa yang dikatakan oleh penyidik atau anggota polisi itu masuk akal atau tidak? Karena pengalaman Bapak kan bukan pengalaman kaleng-kaleng. Bisa mampu juga mencerna. Itu yang tadi kemudian orang mengatakan, waduh ini kayaknya Kompolnas sudah kemasukan angin nih. Jadi justru membela yang sekarang menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Poin saya adalah Pak Beni, kan Kompolnas ini justru kita butuhkan. Kalau Kompolnas begini cara mengkomunikasikannya, belum apa-apa sudah lebih langsung berpihak pada polisi dan bukan mendengar suara-suara rakyat yang membutuhkan keadilan, apa masih kita perlu Kompolnas? Yang pertama,
belajar dari pengalaman kasus ini, begitu banyak media minta wawancara, ya mohon maaf, terpaksa saya tolak. Ketika saya tidak punya bahan yang memang itu akurat atau yang punya nilai pembuktian yang kuat. Saya lebih baik menolak, tidak. Ini salah satu sikap kami ya. Kemudian kedua, dalam konteks ini, keberadaan Kompolnas itu diatur dalam undang-undang. Ya, undang-undang kepolisian. Nah, dari periode ke periode Kompolnas ini bertugas sesuai dengan tantangan zamannya, kondisinya. Ya. Sekarang di era medsos bagaimanapun yang juga, begitu kuat. mengapa saya butuh jawaban Bapak? Karena Kompolnas ini lembaga yang dibutuhkan sesungguhnya. Ia memberi masukan pada Presiden, arah kebijakan tentang kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi mata telinga masyarakat untuk memastikan kepolisian menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional, Pak Benny Mamoto. Tapi kemudian karena nilai titik rusak susu sebelanga, semua komentar Komnas HAM di dalam kasus-kasus besar lainnya itu kemudian diragukan. KM 50 misalnya, atau banyak kasus lainnya. Tidakkah ini kemudian mencederai atau merusak citra Kompolnas? Ya, dalam konteks ini, sekali lagi saya sampaikan, kami dengan segala keterbatasan kewenangan, akhirnya cara pengawasannya juga terbatas. Komnas HAM kan langsung panggil sana, panggil ahli, panggil ini, untuk mendengar langsung dari sumbernya. Kami tidak bisa. Kami klarifikasi kepada yang menangani, nanti hasilnya bagaimana, itu kita kaji, kita nilai, kemudian nanti kepada pengadu kita sampaikan untuk ditanggapi dan sebagainya. Oke. Ketika nanti diberikan kewenangan penyelidikan, langkah kami lain, nggak mau dengar, turun sendiri kami. Pak Benny, kembali ke pertanyaan saya sejak awal. Jadi Bapak mengklarifikasi apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini, bahwa Bapak membangun komunikasi pada tersangka Ferry Sambo yang waktu itu masih menjadi Irjen Polisi yang menjabat sebagai Kadif Humas, Kadif Propam Mabes Polri. Bapak di sini mengatakan, saya ingin klarifikasi, sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan setelah kasus ini ada di media massa, dan sama sekali tidak memberikan janji untuk menjadi pembela. Kami tidak ada komunikasi, sekali lagi, kan bisa dicek nanti dari HP-nya juga bisa, lewat orang sekelilingnya juga bisa, apakah saya ketemu dia, kemudian kalau ketemu itu sebelum peristiwa ini, dan dalam konteks kedinasan. Jadi ketika ada anggota Kompolnas yang bertemu dengan Ferry Sambo pada waktu itu, dan kemudian melapor juga ya ke Ketua Harian itu, Pak Benny Mamoto, dan Pak Benny melaporkan itu ke Menko Polhukam. Langsung, Ibu Pungki langsung melaporkan ke Pak Menko Polhukam, Bapak saya dihubungi Ferry Sambo, diminta datang, saya tidak tahu masalahnya apa, tapi ternyata setelah sampai situ dia nangis-nangis cerita masalahnya begini-begini dan sebagainya. Kenapa? Itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Dan apakah suasana itu membuat Kompolnas jadi mudah terharu? Kami dan percaya. Begini, kami masih perlu informasi lebih lengkap karena itu kan baru dari tangan dia. Nah, saya berharap informasi lebih lengkap tentunya dari yang menangani, yang notabene sudah mendengar saksi, kemudian sudah mengolah TKP dan sebagainya. Tapi ternyata dia bagian dari satu skenario, ya saya jadi korban. Benny Mamoto dituntut untuk dipecat. Apa tanggapannya? Saat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan.
Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없지. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh. Ketombe dan rambut berminyak, no worries. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, Nyu. Dokter apa hatinya sih? Ih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep-cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu pukul 10 pagi di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi, Pak, seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompolnas melalui Benny Mamoto banyak mendapat kritikan karena dianggap justru membela seseorang yang kini justru jadi tersangka kasus pembunuhan, yaitu Ferry Sambo. Saya bersama Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Bapak tadi mengatakan bahwa ya saya menjadi korban. Menyesal nggak bahwa Bapak pernah terlalu jauh cepat mengambil kesimpulan? Yang pertama karena sumbernya ini Kapolres yang saya tahu integritasnya, rekam jejaknya, maka saya percaya. Ini menjadi catatan. Tapi kalau Kapolres itu sudah ada catatan yang enggak, saya tentunya meragukan. Begitu meyakinkan. Karena lihat orangnya ya? Pribadinya, begitu dia meyakinkan, menjelaskan, ada kasat reskrim dan sebagainya. Dan dia sudah rilis ke media. Ini tentunya ada konsekuensi bagi dia
ketika berani merilis. Lain kalau antara yang dirilis dengan yang dijelaskan ke saya mungkin beda, itu mungkin lain lagi. Ini sama. Ya. Itulah yang kemudian menjadi bahan kami untuk mengomentari media. Dan pelajaran dari kasus ini, mohon maaf, ketika media menghubungi mau dari manapun, ya saya nggak punya bahan, ya kami tidak layani, kami tolak. Daripada nanti salah ucap atau daripada nanti statementnya saya malah mengundang kontroversi. Karena semua ini kan masih dalam proses. Oke, jadi sekarang Anda ngambek, nggak mau lagi dikontak media dan ngomong di media? Bukan ngambek, ketika saya tidak punya bahan itu mendingan nggak. Pelajaran sebenarnya. Ya, untuk tidak, misalnya begini, untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dari hanya satu versi saja. Betul, betul. Ya, karena Pak, pada saat yang sama, video itu kan kalau diambil tanggal 12 Juli dan mulai banyak yang menyiarkan itu di 13 Juli. 12 Juli sesungguhnya Presiden Jokowi itu mulai bicara dan mengatakan harus diproses hukum. Ini yang dilihat oleh banyak orang, Presiden Jokowi saja, dan saya percaya pasti Presiden Jokowi sudah memanggil Kapolri dan semua pihak terkait. Presiden Jokowi memiliki sensitivitas bahwa ada sesuatu yang janggal, sama seperti apa yang dipikirkan oleh banyak masyarakat Indonesia, sehingga ia minta proses hukum. Nah, Pak Beni, dalam kaitan ini, saya mau mengutip banyak sekali orang yang minta Anda mundur, tetapi saya ambil dari anggota DPR Gerindra, ia Komisi 3, Desmond Mahesa, ia mengatakan bahwa Kompolnas yang diwakili oleh Benny Mamoto itu sudah tidak layak lagi di situ. Saya melihat Benny Mamoto harus malu. Kalau menurut saya, mantan jenderal harus punya malu. Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas. Yang pertama, saya tugas di Kompolnas ini tentunya melalui satu proses panjang sampai dengan dilantik, kemudian diberikan tugas. Nah, saya punya atasan. Ya, sampai hari ini tidak ada petunjuk apa-apa dari atasan kecuali kawal terus kasus ini. Atasan itu siapa? Ex officio? Pak Menko Polhukam. Ya. Kawal terus kasus ini sampai tuntas, laporkan ke beliau setiap ada progres, dan ini kami lakukan secara rutin. Sorry, saya ingin sekali nanya ini, Pak. Bapak malu nggak sih? Malu karena apa? Dibully abis. Sementara buliannya itu hanya sepotong dialog dari Kompas TV. Sepotong dialog. Kemudian ditambah narasi, diviralkan. Pembantu saya nunjukin, Bapak ada ini. Gimana? Sebagai manusia tentunya kita malu. Dan saya marah sekali kepada yang membuat skenario ini. Karena saya jadi korban. Ada nggak perasaan, sebagai pertanggungjawaban moral, saya mundur aja? Sekali lagi, karena saya korban. Lain kalau saya meng-create skenario, kemudian memang punya tujuan tertentu, lain lagi. Ini saya kan korban. Beda dong. Saya korban, kemudian sekarang saya dipaksa untuk mundur atau disuruh untuk mundur, untuk mengikuti kemauan orang. Sementara yang saya lakukan sekali lagi, saya mencoba mencari sumber yang resmi. Soal sumber yang resmi ini ternyata berbohong atau penuh dengan skenario, ya dia harus kena sanksi dong. Nah, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi saya untuk ke depan bahwa dalam menyikapi kasus-kasus yang potensial akan menimbulkan kegaduhan, lebih baik saya tidak banyak memberikan komentar. Menko Polhukam sebagai ex officio Ketua Kompolnas tidak memberikan arahan atau sinyal apapun terhadap pengunduran diri Pak Benny Mamoto.
Pak Beni juga merasa bahwa tidak perlu mundur karena Pak Beni merasa dan banyak orang juga menjadi korban dari desain kejahatan ini. Pak Beni mengatakan juga sebagai korban, sehingga rasanya, jadi saya ingin ulangi, Pak Beni merasa tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur karena saya korban. Sekali lagi, saya korban. Lain kalau saya yang meng-create kasus ini, itu lain lagi. Kalau begitu, bisakah di forum ini, Pak Beni, paling tidak Bapak minta maaf karena telah ikut mengatakan sesuatu yang bohong atau kebohongan pada publik? Saya tidak punya niat membohongi publik. Sekali lagi, saya tidak punya niat membohongi publik. Berbeda dengan saya punya niat membohongi publik. Berarti saya bekerja sama. Tetapi dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya untuk saya minta maaf. Dengan kegaduhan ini. Meskipun saya jadi korban. Meskipun saya dipermalukan. Jadi Bapak, kalau saya ingin dengar sekali lagi, mungkin tanpa syarat, oh ini, adakah misalnya ke lapangan hati untuk pada masyarakat Indonesia yang begitu marah pada Bapak. Dan sekarang Bapak sudah menjelaskan ya, saya mendapat klarifikasi dari Pak Beni Mamoto. Bisakah saya mendengar permintaan maaf yang tanpa conditional? Atau menurut Bapak, oh harus tetap ada syaratnya, saya itu minta maaf karena gaduh? Bukan. Sekali lagi, ini kan saya dibohongin. Dan saya tidak bermaksud membohongi publik. Beda. Jadi sekali lagi, kalau kegaduhan ini dianggap gara-gara saya, oke, terima kasih, saya mohon maaf, saya maklumi kemarahan itu, tapi itu bukan niat saya. Beda loh, kalau ada niat, lain lagi. Baik. Irjen Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, terima kasih untuk klarifikasinya. Selamat malam Pak Beni. Malam. Sampai di sini Rosi, kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus, serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka. Isi Hari Kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV, selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Rasa penasaran publik pelan-pelan mulai terjawab. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengatakan tidak ada aksi tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan.
Pernyataan yang disampaikan Kapolri dalam konvers pada Selasa malam itu sekaligus mematahkan cerita yang telah terbangun di masyarakat. Karena faktanya, Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Ferdi Sambo. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Perubahan pengakuan Eliezer ini merupakan hasil dari upaya tim sus bentukan Kapolri membujuk Barada berusia 24 tahun itu untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Hingga akhirnya Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Selain mematahkan kisah tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam, pengakuan terbaru Richard Eliezer ini juga membawa implikasi pada institusi Kompolnas. Kompolnas mendapat sorotan tajam publik karena pernyataannya di tanggal 12 Juli seolah mengamini semua kronologis yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu. Berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir E. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Trik Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak-menembak yang akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Akibat sikap Kompolnas ini, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak mengkritik sikap Benny Mamoto yang dinilainya terlalu membela Polri karena pernah memberikan penjelasan yang membela pernyataan awal polisi terkait kejadian baku tembak kasus Brigadir J. Dan kemampatannya jangan seperti Kompolnas ini dari dulu hanya sebagai bumper daripada Polri. Oh ya? Maaf Bang. Sejak awal kami bilang kami bukan bumpernya Polri. Pak Benny Mamoto sudah menjelaskan. Persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas dan sudah dikoreksi. Makanya jangan hanya mengutip, Bapak, harus diinvestigasi. Saya ini komisioner Kompolnas, saya ini anggota Kompolnas. Kini, penyidik tim khusus Kapolri sudah menetapkan Irjen Ferdi Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Lalu apa jawaban Kompolnas mengenai tudingan membela Ferdi Sambo? Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya sudah bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam. Pak Benny, Anda mendapat kritikan yang luar biasa. Anda diserang, dibully begitu kalau netizen katakan. Apa introspeksi Pak Benny? Yang pertama, membuka dialog kita ini saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kapolri, kepada jajaran tim sus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kembali
dipertanyakan bagaimana introspeksi saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik, menanti kasus Anda ini. memahami itu? Memahami, menanti kasus itu. Nah, oleh sebab itu... Arti memahami itu apa? Berarti Pak Beni paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Beni? Marah tidak hanya pada saya, pada institusi Polri, kepada yang menangani, marah kenapa lama. Satu, kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan sebagainya. Ya. Nah, oleh sebab itu langkah saya, ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami. Saya tidak komen, tidak ada yang saya layani. Menghubungi Kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa saya tidak komentar. Setelah Karopenmas rilis, kemudian... Itu di hari Senin tanggal 11 Juli? Ya, itu kami mulai merespon. Karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya. Dan tidak berhenti di situ. Karena begitu banyak perdebatan di media, ada informasi jarinya dipotong segala macam, kami putuskan. Oke, sebelum sampai di situ Pak Beni, maaf saya potong. Apakah Pak Beni kemudian sadar bahwa Pak Beni ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki, dengan staf, datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasatreskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Pak Dia Beni, jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Beni kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya, Pak Beni mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu sebelum mengutip ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa, 11, 12, Pak Beni sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa, Kompolnas dalam hal ini Pak Beni juga mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Beni. Iya. Jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam. Sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang Bapak katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan, kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada Presiden, memberikan arahan pada kebijakan Presiden soal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini, justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat. Tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga.
ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah sekali lagi yang seperti saya bilang copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah itu pendapat publik silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan, ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget, Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri. Itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada risiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu risiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas. Karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini. Dan satu lagi, keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas? Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegalinu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. Optik Melawai Great Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kok nilainya ada merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint.
Optik melawai Grid Over Buy One Get One V4 Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawai. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep-cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 Dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Nih, maaf nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi, Pak, seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep-cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Dari mana bisa menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik. Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong, dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, orang banyak tahu sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus Anti Teror, lama sebagai serse, banyak mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar. Kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya kalau mau bicara marah, saya marah sekali.
Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena buat saya itu nggak masuk. It doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdy Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti, dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong selesai statement, sudah hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih jauh, lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan. Ya, saya itu rasa, berarti saya berpihak. Ya, tapi saya rasa itu sebuah tugas yang itulah gunanya Kompolnas. Jadi wajar kalau publik marah pada Kompolnas karena dia diharapkan untuk menjadi lembaga yang selalu mendengar suara publik supaya Polri ini menjalankan profesinya dengan mandiri, independen, dan profesional. Pak Benny, ketika Pak Benny mengatakan, oh iya karena terjadi pelecehan seksual. Banyak perempuan, saya misalnya, saya sih senang ya seorang Benny Mamoto Kompolnas berdiri di depan korban pelecehan seksual. Tapi begitu banyak korban pelecehan seksual di luar sana yang tidak punya akses kekuasaan, itu mendapat perlakuan tidak adil dalam penyidikan. Kini Kompolnas berdiri paling depan bicara soal korban pelecehan seksual. Karena istri jenderal, mentang-mentang istri jenderal baru sekarang Kompolnas bicara soal korban pelecehan seksual. Ingin tahu yang kami lakukan? Kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan, KPAI, sangat mengatensi kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Saya tidak melihat ada buktinya bahwa kasus Jombang kami turun. Ya, kemarin Pak, sidang kami ikut ke sana. Ya, tetapi menurut saya bahwa Kompolnas jauh lebih bersuara nyaring ketika ini terjadi pada istri seorang jenderal. Bukan bermaksud tidak sensitif pada korban, tapi kelihatan betul giliran ini terjadi pada keluarga jenderal maka Kompolnas berdiri di depannya. Tapi anyway, Pak Benny Mamoto, soal tembak-menembak itu jadi pure karena masukan dari Kapolres bahwa Richard Eliezer lebih jago nembak, si ini enggak. Itu betul-betul karena feeding dari Kapolres. Iya. Bapak tidak ngecek lagi di Brimob siapa sebenarnya jago nembak. Sebentar, setelah itu dalam perjalanan kami mulai ngecek, cross check data ke sana kemari temuannya berbeda. Jadi kami tidak berhenti selesai ngomong gitu terus nggak kerja, tidak. Kami terus bergerak. Kami selalu komunikasi dengan ketua kami Pak Menko Polhukam, bahkan hari Minggu pun kami dipanggil ke kediaman untuk rapat bersama. Bahkan kita berdiskusi bagaimana mengatasi yang namanya psycho-hierarchy. Kita yang disebutkan diskusi oleh Pak Mahfud. Ya, gimana Pak caranya Benny, mengatasi saya ingin paham gitu, karena Pak Benny mengatakan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Tapi Pak Benny ini sangat mengkhawatirkan kalau cara kerja Kompolnas seperti ini dan cara komunikasi Kompolnas seperti ini.
karena baru dapat satu verifikasi lalu kemudian dinyatakan pada publik soal yang jago nembak, soal pelecehan seksual, soal tidak ada soal ada tembak-tembakan. Pak, Bapak itu sudah memberikan satu label pada orang yang tewas tertembak. Dan sekarang Bapak hanya tinggal mengatakan pembelaannya bahwa ya karena itu klarifikasinya belum berhenti. Mengerikan Pak cara kerja seperti itu. Sekali lagi kita semua menjadi korban suatu skenario. Media pun sama dong. Media tiap hari memuat apa? Rilis dari mana? Ceritanya apa? Tapi baru media memiliki keberpihakan pada korban. Baru kemudian setelah tim khusus turun dan menemukan penyimpangan ketika penanganan TKP, kemudian pendalaman pemeriksaan, baru terungkap bahwa ini adalah skenario. Saya korban dari skenario itu. Nah, marilah kita sama-sama sekarang. Tim sus sudah bekerja, sudah terungkap semua, psikohierarki ini kendalanya sudah teratasi, masuklah ke proses penyidikan. Oke. Nah ini yang benar. Jadi Bapak merasa dikerjain? Saya korban? Iya. Dikerjain nggak? Merasa dikerjain? Atau cuma sekedar korban? Jadi ingin mendapatkan apa? Ya kasihan, playing victim? Ya dikerjain ya iya, oleh penyusun skenario. Ada tudingan Benny Mamoto dapat imbalan karena membela Ferry Sambo. Benar? Ya, itu. Kami kembali sesaat lagi. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을걸? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을걸? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, Nyu. Better apa hatinya sih?
Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep-cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Rizona Gali. Saudara, tolak pengosongan lahan. Ratusan warga dan pemilik tempat hiburan malam di Jalan Cakung Cilincing Timur menggelar aksi boikot dan memblokade ruas Jalan Cakung Cilincing Jakarta Timur. Membawa sejumlah atribut, ratusan warga menolak surat somasi kedua atas pengosongan lahan di sepanjang Jalan Cakung Cilincing Timur Jakarta Timur. Warga menolak somasi pengosongan lahan karena berdalih telah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Menghindari suasana memanas, petugas pun membacakan surat somasi pengosongan lahan yang telah disahkan pengadilan. Akibat aksi ini, saudara, arus lalu lintas di Jalan Cakung Cilincing Timur sempat tersendat. Dari 3 pilar, termasuk dari Kodim, dari Polres, melakukan pengamanan untuk pemberian somasi kedua kepada warga. Ini terkait apa sih, Kak? Somasi kedua. Dia terkait apa gitu? Terkait pengosongan lahan. Pengosongan lahan ya. Tadi ada perlawanan atau enggak, Kak? Untuk perlawanan enggak, cuma memang ada kegiatan penutupan jalan sekitar menitan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Tidak ada luka sayatan. Yang ada adalah luka bekas rempetan peluru atau pecahan peluru. Kalau sayatan kan itu tipis ya, seperti kena pisau gitu kan tipis. Ini tidak. Kemudian juga dikatakan bahwa jarinya putus. Tidak. Jarinya memang luka karena ketika dia megang pistol kena tembakan dari Brigadir E. Nah, kemudian juga menyangkut masalah luka-luka yang lain, lebam dan sebagainya. Itu dari keterangan para saksi tidak ada si pemukulan dan sebagainya. Karena semata-mata ketika melepas tembakan dan pelurunya itu berkoset ataupun mengenai benda lain baru mengenai tubuh, proyektil itu pecah, maka lukanya belum tentu selebar lingkarannya itu kalau kena peluru utuh. Pak Benny Mamoto, Bapak dituduh atau mendapat orang berpikir apa yang dilakukan oleh Kompolnas, karena semuanya hampir satu suara. Kasus ini terjadi 8 Juli, 9-10 Sabtu Minggu tidak terdengar, baru tanggal 11 hari Senin 11 Juli kasus ini menguak dan muncul di berbagai media. Kalau kita lihat betul media banyak mengambil suara Kompolnas, karena kemana lagi media mencari referensi. Dan hampir semua satu suara, yaitu ada pembunuhan karena tembak-tembakan, karena ada pelecehan seksual. Pak Benny tadi mengatakan bahwa ya karena rilis. Dan saya tetap
mempertanyakan rasanya mustahil seorang jenderal bintang 2 bisa mudah ditipu oleh sekelas AKP tadi Bapak bilang. Atau Bapak dapat imbalan dari Verdi Sambo? Saya tidak pernah komunikasi dengan Verdi Sambo ya dalam urusan ini sampai dengan saat ini. Kemudian juga saya tidak pernah urusan dengan dia, yang lalu sebatas kepada urusan kedinasan saja waktu kasus Brotoseno, sudah sampai situ, tidak ada deal-deal apapun. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini adalah... Tuh, jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali? Tidak pernah ketemu setelah sejak kasus ini tidak pernah ketemu. Jadi setelah 8 Juli tidak pernah ketemu? Ketemu terakhir kami ketika kasus Brotoseno, kita rapat di kantor Polhukam. Tanggal berapa itu Pak? Ketika kasus Brotoseno rame. Berarti awal-awal. tanggal 8 Juli? Oh jauh sebelum 8 Juli. Yang ingin saya klarifikasi karena informasinya Bapak sempat bertemu dengan Irjen Polisi Verdi Sambo, saat itu Kadif Propam belum dimutasi, belum dinonaktifkan dan belum dimutasi, tapi setelah kasus ini, informasinya kenapa Bapak begitu membela Verdi Sambo sehingga sebagai juru bicara Verdi Sambo, humasnya Verdi Sambo, karena Bapak sempat bertemu dan ada imbalan untuk Bapak. Perlu saya klarifikasi, sekali lagi saya tidak ada komunikasi dan tidak pernah ketemu. Yang terjadi adalah salah satu komisioner, Ibu Pungki, ditelepon oleh Pak Sambo. Diminta untuk datang sebelum kasus ini ramai. Tapi setelah tanggal 8 Juli? Ya, sebelum kasus ini ramai. Berarti antara 9-10, Sabtu Minggu? Enggak, Senin kalau nggak salah. Berarti Senin, tanggal 11? Ya. Sudah ramai sebenarnya, tapi baru muncul di permukaan saja. Media mainstream semuanya sudah mewartakan. Nah, beliau datang, kemudian ketemu, yang bersangkutan nangis-nangis, curhat, seperti ceritanya itu. Nah, kemudian setelah selesai itu, Bu Pungki melapor ke saya, Pak tadi saya dipanggil gini. Sudah jelaskan, akhirnya Bu Pungki juga melapor kepada Pak Menko Polhukam. Pak, ada peristiwa ini. Jadi bukan saya. Pak, itu biasa ya? Polisi manggil Kompolnas, bukan Kompolnas yang manggil anggota Polri? Tergantung masalahnya apa. Dan konteksnya apa. Ini kan konteksnya lebih pribadi. Bukan kedinasan. Tapi kan yang diceritakan tentang sesuatu yang terjadi di rumah dinas. Iya, artinya itu diketahui oleh Bu Pungki setelah ketemu. Bukan ditelepon, ngomong saya ada masalah ini tolong kesini, tidak. Bu Pungki setengah kejebak dong, karena nggak tahu masalahnya. Disuruh datang aja. Suruh datang gitu aja. Nurut ya? Ya karena memang kenal. Nah ini saya perlu klarifikasi. Kemudian kedua yang menyangkut masalah, saya ingin sekali lagi tegaskan masalah ini ya. Kita semua jadi korban dari skenario ini. Sekali lagi, kita menjadi korban, bukan hanya saya. Media juga, publik juga. Jadi dalam hal ini tentunya akan fair seandainya juga secara berimbang lah melihat ketika Kompolnas ditanya media mau jawab apa? Nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Sementara kami tidak punya kewenangan investigasi, penyelidikan. Yang ada adalah kami minta klarifikasi. Contoh, ada pengaduan masuk ke kami. Kami minta klarifikasi, dijawab. Kami sampaikan ke pengadu nggak terima. Bukan seperti ini Pak, keadaan sesungguhnya. Saya tanya lagi, saya sampaikan lagi. Tetap miss, kami datangin untuk gelar. Itu yang kami lakukan. Jadi fungsi pengawasan kami beda dengan Komnas HAM. Ya. Kalau tadi Bapak mengatakan kami harus jawab apa, jadi kami hanya sebatas bisa minta klarifikasi dan kemudian menyampaikan pada misalnya yang melaporkan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya, karena Kompolnas ini bukan meresonansi ucapan polisi semata, tapi kan justru Jenderal Bintang 2 ditempatkan di sana, aktivis human rights atau HAM di sana. Jadi kan tentu juga harus memiliki common sense atau akal sehat. Apakah apa yang dikatakan oleh penyidik atau anggota polisi itu masuk akal atau tidak? Karena pengalaman Bapak kan bukan pengalaman kaleng-kaleng.
bisa mampu juga mencerna. Itu yang tadi kemudian orang mengatakan, waduh ini kayaknya Kompolnas sudah kemasukan angin nih. Jadi justru membela yang sekarang menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Poin saya adalah Pak Beni, kan Kompolnas ini justru kita butuhkan. Kalau Kompolnas begini cara mengkomunikasikannya, belum apa-apa sudah lebih langsung berpihak pada polisi dan bukan mendengar suara-suara rakyat yang membutuhkan keadilan, apa masih kita perlu Kompolnas? Yang pertama, belajar dari pengalaman kasus ini, begitu banyak media minta wawancara, yang mohon maaf, terpaksa saya tolak. Ketika saya tidak punya bahan yang memang itu akurat atau yang punya nilai pembuktian yang kuat, saya lebih baik menolak. Tidak. Ini salah satu sikap kami ya. Kemudian kedua, dalam konteks ini keberadaan Kompolnas itu diatur dalam undang-undang, ya undang-undang kepolisian. Nah, dari periode ke periode Kompolnas ini bertugas sesuai dengan tantangan zamannya, kondisinya. Ya. Sekarang di era medsos yang juga, begitu kuat. Mengapa saya butuh jawaban Bapak? Karena Kompolnas ini lembaga yang dibutuhkan sesungguhnya. Yang memberi masukan pada Presiden, arah kebijakan tentang kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi mata telinga masyarakat untuk memastikan kepolisian menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional, Pak Beni Mamoto. Tapi kemudian karena nilai titik rusak susu sebelanga, semua komentar Komnas HAM di dalam kasus-kasus besar lainnya itu kemudian diragukan. KM 50 misalnya, atau banyak kasus lainnya. Tidakkah ini kemudian mencederai atau merusak citra Kompolnas? Ya, dalam konteks ini, sekali lagi saya sampaikan, kami dengan segala keterbatasan kewenangan, akhirnya cara pengawasannya juga terbatas. Komnas HAM kan langsung panggil sana, panggil ahli, panggil ini, untuk mendengar langsung dari sumbernya. Kami tidak bisa. Kami klarifikasi kepada yang menangani, nanti hasilnya bagaimana, itu kita kaji, kita nilai, kemudian nanti kepada pengadu kita sampaikan untuk ditanggapi dan sebagainya. Ketika nanti diberikan kewenangan penyelidikan, langkah kami lain, nggak mau dengar, turun sendiri kami. Pak Beni, kembali ke pertanyaan saya sejak awal. Jadi Bapak mengklarifikasi apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini, bahwa Bapak membangun komunikasi pada tersangka Ferry Sambo yang waktu itu masih menjadi Irjen Polisi yang menjabat sebagai Kadif Humas, Kadif Propam Mabes Polri. Bapak di sini mengatakan, saya ingin klarifikasi, sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan setelah kasus ini ada di media massa dan sama sekali tidak memberikan janji untuk menjadi pembela. Kami tidak ada komunikasi, sekali lagi, kan bisa dicek nanti dari HP-nya juga bisa, lewat orang sekelilingnya juga bisa, apakah saya ketemu dia, kemudian kalau ketemu itu sebelum peristiwa ini dan dalam konteks kedinasan. Jadi ketika ada anggota Kompolnas yang bertemu dengan Ferry Sambo pada waktu itu, dan kemudian melapor juga ya ke Ketua Harian itu Pak Beni Mamoto, dan Pak Beni melaporkan itu ke Menko Polhukam. Langsung, Ibu Pungki langsung melaporkan ke Pak Menko Polhukam, Bapak saya dihubungi Ferry Sambo, diminta datang, saya tidak tahu masalahnya apa, tapi ternyata setelah sampai situ dia nangis-nangis cerita masalahnya begini-begini dan sebagainya. Kenapa? Itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Dan apakah suasana itu membuat Kompolnas jadi mudah terharu? Kami dan percaya. Begini, kami masih perlu informasi lebih lengkap karena itu kan baru dari tangan dia. Nah, saya berharap informasi lebih lengkap tentunya dari yang menangani, yang notabene sudah mendengar saksi, kemudian sudah mengolah TKP dan sebagainya. Tapi ternyata dia bagian dari satu skenario, ya saya jadi korban. Beni Mamoto dituntut untuk dipecat. Apa tanggapannya? Saat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good,
Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 근데 아니야, 다른 방법으로라도 우리는 봤을걸? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다, 얘기. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worries. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Ih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu pukul 10 pagi di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi, Pak, seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompolnas melalui Benny Mamoto banyak mendapat kritikan karena dianggap justru membela seseorang yang kini justru jadi tersangka kasus pembunuhan, yaitu Ferry Sambo. Saya bersama Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Bapak tadi bilang mengatakan bahwa ya saya menjadi korban.
Menyesal nggak bahwa Bapak pernah terlalu jauh cepat mengambil kesimpulan? Yang pertama karena sumbernya ini Kapolres yang saya tahu integritasnya, rekam jejaknya, maka saya percaya. Ini menjadi catatan. Tapi kalau Kapolres itu sudah ada catatan yang enggak, saya tentunya meragukan. Begitu meyakinkan. Karena lihat orangnya ya? Pribadinya, begitu dia meyakinkan, menjelaskan, ada kasat reskrim dan sebagainya. Dan dia sudah rilis ke media. Ini tentunya ada konsekuensi bagi dia ketika berani merilis. Lain kalau antara yang dirilis dengan yang dijelaskan ke saya mungkin beda, itu mungkin lain lagi. Ini sama. Ya. Itulah yang kemudian menjadi bahan kami untuk mengomentari media. Dan pelajaran dari kasus ini, mohon maaf ketika media menghubungi mau dari manapun ya saya nggak punya bahan ya kami tidak layani, kami tolak. Daripada nanti salah ucap atau daripada nanti statementnya saya malah mengundang kontroversi. Karena semua ini kan masih dalam proses. Oke, jadi sekarang Anda ngambek, nggak mau lagi dikontak media dan ngomong di media? Bukan ngambek, ketika saya tidak punya bahan itu mendingan enggak. Pelajaran sebenarnya. Ya, untuk tidak, misalnya begini, untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dari hanya satu versi saja. Betul, betul. Ya, karena Pak, pada saat yang sama, video itu kan kalau diambil tanggal 12 Juli dan mulai banyak yang menyiarkan itu di 13 Juli. 12 Juli sesungguhnya Presiden Jokowi itu mulai bicara dan mengatakan harus diproses hukum. Ini yang dilihat oleh banyak orang, Presiden Jokowi saja, dan saya percaya pasti Presiden Jokowi sudah memanggil Kapolri dan semua pihak terkait. Presiden Jokowi memiliki sensitivitas bahwa ada sesuatu yang janggal, sama seperti apa yang dipikirkan oleh banyak masyarakat Indonesia, sehingga ia minta proses hukum. Nah, Pak Beni, dalam kaitan ini, saya mau mengutip banyak sekali orang yang minta Anda mundur, tetapi saya ambil dari anggota DPR Gerindra, ia Komisi 3, Desmond Mahesa, ia mengatakan bahwa Kompolnas yang diwakili oleh Benny Mamoto itu sudah tidak layak lagi di situ. Saya melihat Benny Mamoto harus malu. Kalau menurut saya, mantan jenderal harus punya malu. Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas. Yang pertama saya tugas di Kompolnas ini tentunya melalui satu proses panjang sampai dengan dilantik, kemudian diberikan tugas. Nah, saya punya atasan. Ya, sampai hari ini tidak ada petunjuk apa-apa dari atasan kecuali kawal terus kasus ini. Atasan itu siapa? Ex officio? Pak Menko Polhukam. Ya. Kawal terus kasus ini sampai tuntas. Laporkan ke beliau setiap ada progres, dan ini kami lakukan secara rutin. Sorry, saya ingin sekali nanya ini Pak. Bapak malu nggak sih? Malu karena apa? Dibully abis. Sementara buliannya itu hanya sepotong dialog dari Kompas TV. Sepotong dialog. Kemudian ditambah narasi, diviralkan. Pembantu saya nunjukin, Bapak ada ini. Gimana? Sebagai manusia tentunya kita malu. Dan saya marah sekali kepada yang membuat skenario ini. Karena saya jadi korban. Ada nggak perasaan, sebagai pertanggungjawaban moral, saya mundur aja? Sekali lagi, karena saya korban. Lain kalau saya meng-create skenario, kemudian memang punya tujuan tertentu, lain lagi. Ini saya kan korban. Beda dong. Saya korban, kemudian sekarang saya dipaksa untuk mundur atau disuruh untuk mundur, untuk mengikuti kemauan orang. Sementara yang saya lakukan sekali lagi, saya mencoba mencari sumber yang resmi. Soal sumber yang resmi ini ternyata berbohong atau penuh dengan skenario, ya dia harus kena sanksi dong.
Nah, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi saya untuk ke depan bahwa dalam menyikapi kasus-kasus yang potensial akan menimbulkan kegaduhan, lebih baik saya tidak banyak memberikan komentar. Menko Polhukam sebagai ex officio Ketua Kompolnas tidak memberikan arahan atau sinyal apapun terhadap pengunduran diri Pak Benny Mamoto. Pak Benny juga merasa bahwa tidak perlu mundur karena Pak Benny merasa dan banyak orang juga menjadi korban dari desain kejahatan ini. Pak Benny mengatakan juga sebagai korban, sehingga rasanya, jadi saya ingin ulangi, Pak Benny merasa tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur karena saya korban. Sekali lagi, saya korban. Lain kalau saya yang meng-create kasus ini, itu lain lagi. Kalau begitu, bisakah di forum ini, Pak Benny, paling tidak Bapak minta maaf karena telah ikut mengatakan sesuatu yang bohong atau kebohongan pada publik? Saya tidak punya niat membohongi publik. Sekali lagi, saya tidak punya niat membohongi publik. Berbeda dengan saya punya niat membohongi publik. Berarti saya bekerja sama. Tetapi dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya untuk saya minta maaf. Dengan kegaduhan ini. Meskipun saya jadi korban, meskipun saya dipermalukan. Jadi Bapak, kalau saya ingin dengar sekali lagi, mungkin tanpa syarat, oh ini, adakah misalnya ke lapangan hati untuk pada masyarakat Indonesia yang begitu marah pada Bapak. Dan sekarang Bapak sudah menjelaskan ya, saya mendapat klarifikasi dari Pak Benny Mamoto. Bisakah saya mendengar permintaan maaf yang tanpa conditional? Atau menurut Bapak, oh harus tetap ada syaratnya, saya itu minta maaf karena gaduh? Bukan. Sekali lagi, ini kan saya dibohongin. Dan saya tidak bermaksud membohongi publik. Beda. Jadi sekali lagi, kalau kegaduhan ini dianggap gara-gara saya, oke, terima kasih, saya mohon maaf, saya maklumi kemarahan itu, tapi itu bukan niat saya. Beda loh, kalau ada niat, lain lagi. Baik. Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, terima kasih untuk klarifikasinya. Selamat malam Pak Benny. Malam. Sampai di sini Rosi, kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus, serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka. Isi Hari Kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV, selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Rasa penasaran publik pelan-pelan mulai terjawab.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengatakan tidak ada aksi tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Pernyataan yang disampaikan Kapolri dalam konvers pada Selasa malam itu sekaligus mematahkan cerita yang telah terbangun di masyarakat. Karena faktanya, Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Perubahan pengakuan Eliezer ini merupakan hasil dari upaya tim sus bentukan Kapolri membujuk Barada berusia 24 tahun itu untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Hingga akhirnya Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Selain mematahkan kisah tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam, pengakuan terbaru Richard Eliezer ini juga membawa implikasi pada institusi Kompolnas. Kompolnas mendapat sorotan tajam publik karena pernyataannya di tanggal 12 Juli seolah mengamini semua kronologis yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu. Berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir E. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak-menembak yang akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Akibat sikap Kompolnas ini, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak mengkritik sikap Benny Mamoto yang dinilainya terlalu membela Polri karena pernah memberikan penjelasan yang membela pernyataan awal polisi terkait kejadian baku tembak kasus Brigadir J. Dan kemampatannya jangan seperti Kompolnas ini dari dulu hanya sebagai bumper daripada Polri. Maaf Bang, sejak awal kami bilang kami bukan bumpernya Polri. Pak Benny Mamoto sudah menjelaskan. Persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas dan sudah dikoreksi. Makanya jangan hanya mengutip, Bapak, harus diinvestigasi. Saya ini komisioner Kompolnas, saya yang berita Kompolnas. Kini, penyidik tim khusus Kapolri sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Lalu apa jawaban Kompolnas mengenai tudingan membela Verdi Sambo? Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya sudah bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam. Pak Benny, Anda mendapat kritikan yang luar biasa. Anda diserang
dibully begitu kalau netizen katakan. Apa introspeksi Pak Beni? Yang pertama, membuka dialog kita ini saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kapolri, kepada jajaran tim sus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kembali dipertanyakan bagaimana introspeksi saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik, menanti kasus Anda ini. memahami itu? Memahami, menanti kasus itu. Nah oleh sebab itu... Arti memahami itu apa? Berarti Pak Beni paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Beni? Marah tidak hanya pada saya, pada institusi Polri, kepada yang menangani, marah kenapa lama. Satu, kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan sebagainya. Ya. Nah oleh sebab itu langkah saya, ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami. Saya tidak komen, tidak ada yang saya layan. Menghubungi Kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa saya tidak komentar. Setelah Karopenmas rilis, kemudian... Itu di hari Senin tanggal 11 Juli? Ya, itu kami mulai merespon. Karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya. Dan tidak berhenti di situ. Karena begitu banyak perdebatan di media. Ada informasi jarinya dipotong segala macam, kami putuskan. Oke, sebelum sampai di situ Pak Beni, maaf saya potong. Apakah Pak Beni kemudian sadar bahwa Pak Beni ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki, dengan staf, datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasat Reskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Pak Dia Beni, jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Beni kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya, Pak Beni mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu, sebelum mengutip ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa, 11, 12, Pak Beni sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa, Kompolnas, dalam hal ini Pak Beni juga, mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Beni. Iya, jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam, sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang Bapak katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan, saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan. Kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada Presiden, memberikan arahan pada kebijakan Presiden soal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini, justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat. Tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral?
tidak berpihak. Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah, sekali lagi yang seperti saya bilang, copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah itu pendapat publik silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan. Ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget, Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri. Itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada risiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu risiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas. Karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini dan satu lagi. Keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas? Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. Optik Melawai Creed Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget.
Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. Satu pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Optik melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik melawai. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Nih tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story Sabtu 13 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Dari mana bisa menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik. Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong, dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, orang banyak tahu sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus Anti Teror, lama sebagai serse,
banyak mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar, kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena buat saya itu nggak masuk. It doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdi Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti, dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong selesai statement, sudah hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan, ya, itu berarti saya berpihak. Ya, tapi saya rasa itu sebuah tugas yang itulah gunanya Kompolnas. Jadi wajar kalau publik marah pada Kompolnas karena dia diharapkan untuk menjadi lembaga yang selalu mendengar suara publik supaya Polri ini menjalankan profesinya dengan mandiri, independen, dan profesional. Pak Benny, ketika Pak Benny mengatakan, oh iya karena terjadi pelecehan seksual. Banyak perempuan, saya misalnya, saya sih senang ya seorang Benny Mamoto, Kompolnas berdiri di depan korban pelecehan seksual. Tapi begitu banyak korban pelecehan seksual di luar sana yang tidak punya akses kekuasaan, itu mendapat perlakuan tidak adil dalam penyidikan. Kini Kompolnas berdiri paling depan bicara soal korban pelecehan seksual. Karena istri jenderal, mentang-mentang istri jenderal baru sekarang Kompolnas bicara soal korban pelecehan seksual. Ingin tahu yang kami lakukan? Kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan, KPAI, sangat mengatensi kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Saya tidak melihat ada buktinya bahwa kasus Jombang kami turun. Ya, kemarin Pak, sidang kami ikut ke sana. Ya, tetapi menurut saya bahwa Kompolnas jauh lebih bersuara nyaring ketika ini terjadi pada istri seorang jenderal. Bukan bermaksud tidak sensitif pada korban, tapi kelihatan betul giliran ini terjadi pada keluarga jenderal maka Kompolnas berdiri di depannya. Tapi anyway, Pak Benny Mamoto, soal tembak-menembak itu jadi pure karena masukan dari Kapolres bahwa Richard Eliezer lebih jago nembak, si ini enggak. Itu betul-betul karena feeding dari Kapolres. Iya. Bapak tidak ngecek lagi di Brimob siapa sebenarnya jago nembak. Sebentar, setelah itu dalam perjalanan kami mulai ngecek, cross check data ke sana kemari ke sana, temuannya berbeda. Jadi kami tidak berhenti selesai ngomong gitu terus nggak kerja, tidak. Kami terus bergerak. Kami selalu komunikasi dengan ketua kami, Pak Menko Polhukam, bahkan hari Minggu pun kami dipanggil ke kediaman untuk rapat bersama.
Bahkan kita berdiskusi bagaimana mengatasi yang namanya psikohierarki. Kita yang disebutkan diskusi oleh Pak Mahfud. Ya, gimana Pak caranya Beni, mengatasi? saya ingin paham gitu, karena Pak Beni mengatakan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Tapi Pak Beni, ini sangat mengkhawatirkan kalau cara kerja Kompolnas seperti ini dan cara komunikasi Kompolnas seperti ini. Karena baru dapat satu verifikasi, lalu kemudian dinyatakan pada publik soal yang jago nembak, soal pelecehan seksual, soal tidak ada, soal ada tembak-tembakan. Pak, Bapak itu sudah memberikan satu label pada orang yang tewas tertembak. Dan sekarang Bapak hanya tinggal mengatakan pembelaannya bahwa ya karena itu klarifikasinya belum berhenti. Mengerikan Pak cara kerja seperti itu. Sekali lagi kita semua menjadi korban suatu skenario. Media pun sama dong. Media tiap hari memuat apa? Rilis dari mana? Ceritanya apa? Tapi setiap media memiliki keberpihakan pada korban. Baru kemudian setelah tim khusus turun dan menemukan penyimpangan ketika penanganan TKP, kemudian pendalaman pemeriksaan, baru terungkap bahwa ini adalah skenario. Saya korban dari skenario itu. Nah, marilah kita sama-sama sekarang, tim khusus sudah bekerja, sudah terungkap semua, psikohierarki ini kendalanya sudah teratasi, masuklah ke proses penyidikan. Oke. Nah, ini yang benar. Jadi Bapak merasa dikerjain? Saya korban, iya. Dikerjain nggak? Merasa dikerjain? Atau cuma sekedar korban? Jadi ingin mendapatkan apa? Ya kasihan, playing victim. Ya dikerjain ya iya, oleh penyusun skenario. Ada tudingan Benny Mamoto dapat imbalan karena membela Ferry Sambo. Benar? Ya, itu. Kami kembali sesaat lagi. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman.
Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Nih tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik, semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma-aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun, mulai 20 Agustus, pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Rizona Gali. Saudara, tolak pengosongan lahan. Ratusan warga dan pemilik tempat hiburan malam di Jalan Cakung Cilincing Timur menggelar aksi boikot dan memblokade ruas Jalan Cakung Cilincing Jakarta Timur. Membawa sejumlah atribut, ratusan warga menolak surat somasi kedua atas pengosongan lahan di sepanjang Jalan Cakung Cilincing Timur Jakarta Timur. Warga menolak somasi pengosongan lahan karena berdalih telah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Menghindari suasana memanas, petugas pun membacakan surat somasi pengosongan lahan yang telah disahkan pengadilan. Akibat aksi ini, saudara, arus lalu lintas di Jalan Cakung Cilincing Timur sempat tersendat. Dari 3 pilar, termasuk dari tim, dari Polres, melakukan pengamanan untuk pemberian somasi kedua kepada warga. Ini terkait apa sih, Kak? Somasi kedua. Dia terkait apa gitu? Terkait pengosongan lahan. Pengosongan lahan ya. Tadi ada perlawanan atau enggak, Kak? Untuk perlawanan enggak, cuman memang ada kegiatan penutupan jalan sekitar menitan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Tidak ada luka sayatan. Yang ada adalah luka bekas rempetan peluru atau pecahan peluru. Kalau sayatan kan itu tipis ya, seperti kena pisau gitu kan tipis. Ini tidak. Kemudian juga dikatakan bahwa jarinya putus. Tidak. Jarinya memang luka karena ketika dia megang pistol kena tembakan dari Brigadir E. Nah, kemudian juga menyangkut masalah luka-luka yang lain, lebam dan sebagainya. Itu dari keterangan para saksi tidak ada aksi pemukulan dan sebagainya. Karena semata-mata ketika melepas tembakan dan pelurunya itu berkoset ataupun mengenai benda lain baru mengenai tubuh, proyektil itu pecah, maka lukanya belum tentu selebar lingkarannya itu kalau kena peluru utuh. Pak Benny Mamoto,
Bapak dituduh atau mendapat orang berpikir apa yang dilakukan oleh Kompolnas. Karena semuanya hampir satu suara. Kasus ini terjadi 8 Juli, 9-10 Sabtu Minggu tidak terdengar, baru tanggal 11 hari Senin, 11 Juli, kasus ini menguak dan muncul di berbagai media. Kalau kita lihat, betul media banyak mengambil suara Kompolnas, karena kemana lagi media mencari referensi. Dan hampir semua satu suara, yaitu ada pembunuhan karena tembak-tembakan, karena ada pelecehan seksual. Pak Beni tadi mengatakan bahwa ya karena rilis. Dan saya tetap mempertanyakan, rasanya mustahil seorang jenderal bintang 2 bisa mudah ditipu oleh kelas AKP, tadi Bapak bilang. Atau Bapak dapat imbalan dari Verdi Sambo? Saya tidak pernah komunikasi dengan Verdi Sambo ya dalam urusan ini sampai dengan saat ini. Kemudian juga saya tidak pernah urusan dengan dia. Yang lalu sebatas kepada urusan kedinasan saja waktu kasus Brotoseno, sudah sampai situ. Tidak ada deal-deal apapun. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini adalah... Jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali? Tidak pernah ketemu setelah sejak kasus ini tidak pernah ketemu. Jadi setelah 8 Juli tidak pernah ketemu? Ketemu terakhir kami ketika kasus Brotoseno, kita rapat di kantor Polhukam. Tanggal berapa itu Pak? Ketika kasus Brotoseno rame. Berarti sebelum tanggal 8 Juli? Oh jauh sebelum 8 Juli. Yang ingin saya klarifikasi karena informasinya Bapak sempat bertemu dengan Irjen Polisi Verdi Sambo, saat itu Kadif Propam belum dimutasi, belum dinonaktifkan dan belum dimutasi, tapi setelah kasus ini informasinya kenapa Bapak begitu membela Verdi Sambo sehingga sebagai juru bicara Verdi Sambo, humasnya Verdi Sambo, karena Bapak sempat bertemu dan ada imbalan untuk Bapak. Perlu saya klarifikasi, sekali lagi saya tidak ada komunikasi dan tidak pernah ketemu. Yang terjadi adalah salah satu komisioner, Ibu Pungki, ditelepon oleh Pak Sambo. Diminta untuk datang sebelum kasus ini rame. Tapi setelah tanggal 8 Juli? Ya, sebelum kasus ini rame. Berarti antara 9-10, Sabtu Minggu? Enggak, Senin kalau nggak salah. Berarti tanggal 11? Ya. Sudah rame sebenarnya, tapi baru muncul di permukaan saja. Media mainstream semuanya sudah mewartakan. Nah, beliau datang, kemudian ketemu, yang bersangkutan nangis-nangis, curhat seperti ceritanya itu. Nah, kemudian setelah selesai itu, Bu Pungki melapor ke saya, Pak tadi saya dipanggil gini. Sudah jelaskan, akhirnya Bu Pungki juga melapor kepada Pak Menko Polhukam. Pak, ada peristiwa ini. Jadi bukan saya. Pak, itu biasa ya? Polisi manggil Kompolnas, bukan Kompolnas yang manggil anggota Polri? Tergantung masalahnya apa. Dan konteksnya apa. Ini kan konteksnya lebih pribadi. Bukan kedinasan. Tapi kan yang diceritakan tentang sesuatu yang terjadi di rumah dinas. Iya, artinya itu diketahui oleh Bu Pungki setelah ketemu. Bukan ditelepon, ngomong saya ada masalah ini tolong kesini, tidak. Bu Pungki setengah kejebak dong. Karena nggak tahu masalahnya. Disuruh datang aja. Suruh datang gitu aja. Nurut ya? Ya karena memang kenal. Nah ini saya perlu klarifikasi. Kemudian kedua yang menyangkut masalah, saya ingin sekali lagi tegaskan masalah ini ya. Kita semua jadi korban dari skenario ini. Sekali lagi, kita menjadi korban, bukan hanya saya. Media juga, publik juga. Jadi dalam hal ini tentunya akan fair seandainya juga secara berimbang lah melihat ketika Kompolnas ditanya media mau jawab apa? Nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Sementara kami tidak punya kewenangan investigasi, penyelidikan. Yang ada adalah kami minta klarifikasi. Contoh, ada pengaduan masuk ke kami. Kami minta klarifikasi, dijawab. Kami sampaikan ke pengadu nggak terima. Bukan seperti ini Pak, keadaan sesungguhnya. Saya tanya lagi, saya sampaikan lagi. Tetap miss, kami datangin untuk gelar.
Itu yang kami lakukan. Jadi fungsi pengawasan kami beda dengan Komnas HAM. Ya. Kalau tadi Bapak mengatakan kami harus jawab apa, jadi kami hanya sebatas bisa minta klarifikasi dan kemudian menyampaikan pada misalnya yang melaporkan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya, karena Kompolnas ini bukan meresonansi ucapan polisi semata, tapi kan justru Jenderal Bintang 2 ditempatkan di sana, aktivis human rights atau HAM di sana. Jadi kan tentu juga harus memiliki common sense atau akal sehat. Apakah apa yang dikatakan oleh penyidik atau anggota polisi itu masuk akal atau tidak? Karena pengalaman Bapak kan bukan pengalaman kaleng-kaleng. Bisa mampu juga mencerna. Itu yang tadi kemudian orang mengatakan, waduh ini kayaknya Kompolnas sudah kemasukan angin nih. Jadi justru membela yang sekarang menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Poin saya adalah Pak Beni, kan Kompolnas ini justru kita butuhkan. Kalau Kompolnas begini cara mengkomunikasikannya, belum apa-apa sudah lebih langsung berpihak pada polisi dan bukan mendengar suara-suara rakyat yang membutuhkan keadilan, apa masih kita perlu Kompolnas? Yang pertama, belajar dari pengalaman kasus ini, begitu banyak media minta wawancara, ya mohon maaf, terpaksa saya tolak. Ketika saya tidak punya bahan yang memang itu akurat atau yang punya nilai pembuktian yang kuat, saya lebih baik menolak. Tidak. Ini salah satu sikap kami ya. Kemudian kedua, dalam konteks ini keberadaan Kompolnas itu diatur dalam undang-undang, ya undang-undang kepolisian. Nah, dari periode ke periode Kompolnas ini bertugas sesuai dengan tantangan zamannya, kondisinya. Ya. Sekarang di era medsos yang juga, begitu kuat. Mengapa saya butuh jawaban Bapak? Karena Kompolnas ini lembaga yang dibutuhkan sesungguhnya. Yang memberi masukan pada Presiden, arah kebijakan tentang kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi mata telinga masyarakat untuk memastikan kepolisian menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional, Pak Beni Mamoto. Tapi kemudian karena nila titik rusak susu sebelanga, semua komentar Komnas HAM di dalam kasus-kasus besar lainnya itu kemudian diragukan. KM 50 misalnya, atau banyak kasus lainnya. Tidakkah ini kemudian mencederai atau merusak citra Kompolnas? Ya, dalam konteks ini, sekali lagi saya sampaikan, kami dengan segala keterbatasan kewenangan, akhirnya cara pengawasannya juga terbatas. Komnas HAM kan langsung panggil sana, panggil ahli, panggil ini, untuk mendengar langsung dari sumbernya. Kami tidak bisa. Kami klarifikasi kepada yang menangani, nanti hasilnya bagaimana, itu kita kaji, kita nilai, kemudian nanti kepada pengadu kita sampaikan untuk ditanggapi dan sebagainya. Ketika nanti diberikan kewenangan penyelidikan, langkah kami lain, nggak mau dengar, turun sendiri kami. Pak Beni, kembali ke pertanyaan saya sejak awal. Jadi Bapak mengklarifikasi apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini, bahwa Bapak membangun komunikasi pada tersangka Ferry Sambo yang waktu itu masih menjadi Irjen Polisi yang menjabat sebagai Kadif Humas, Kadif Propam Mabes Polri. Bapak di sini mengatakan, saya ingin klarifikasi, sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan setelah kasus ini ada di media massa dan sama sekali tidak memberikan janji untuk menjadi pembela. Kami tidak ada komunikasi, sekali lagi, kan bisa dicek nanti dari HP-nya juga bisa, lewat orang sekelilingnya juga bisa, apakah saya ketemu dia. Kemudian kalau ketemu itu sebelum peristiwa ini dan dalam konteks kedinasan. Jadi ketika ada anggota Kompolnas yang bertemu dengan Ferry Sambo pada waktu itu, dan kemudian melapor juga ya ke Ketua Harian itu Pak Beni Mamoto, dan Pak Beni melaporkan itu ke Menko Polhukam. Langsung, Ibu Pungki langsung melaporkan ke Pak Menko Polhukam, Bapak saya dihubungi Ferry Sambo, diminta datang, saya tidak tahu masalahnya apa, tapi ternyata setelah sampai situ dia nangis-nangis cerita masalahnya begini-begini dan sebagainya. Kenapa? Itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Dan apakah suasana itu membuat Kompolnas jadi mudah terharu? Kami dan percaya.
Begini, kami masih apa namanya perlu informasi lebih lengkap karena itu kan baru dari tangan dia. Nah, saya berharap informasi lebih lengkap tentunya dari yang menangani, yang notabene sudah mendengar saksi, kemudian sudah mengolah TKP dan sebagainya. Tapi ternyata dia bagian dari satu skenario, ya saya jadi korban. Benny Mamoto dituntut untuk dipecat. Apa tanggapannya? Saat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pilkita Plus Madu. Bantu redakan pegalinu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pilkita Plus Madu, pilihan kita. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임을 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worry. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 Dekade. Jumat 12 Agustus. Pukul 9:30 malam. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyuh. Dokter apa hatinya sih? Ih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu pukul 10 pagi di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman.
Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Nih tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompolnas melalui Benny Mamoto banyak mendapat kritikan karena dianggap justru membela seseorang yang kini justru jadi tersangka kasus pembunuhan, yaitu Ferry Sambo. Saya bersama Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Bapak tadi bilang mengatakan bahwa ya saya menjadi korban. Menyesal nggak bahwa Bapak pernah terlalu jauh cepat mengambil kesimpulan? Yang pertama karena sumbernya ini Kapolres yang saya tahu integritasnya, rekam jejaknya, maka saya percaya. Ini menjadi catatan. Tapi kalau Kapolres itu sudah ada catatan yang enggak, saya tentunya meragukan. Begitu meyakinkan. Karena lihat orangnya ya? Pribadinya, begitu dia meyakinkan, menjelaskan, ada kasat reskrim dan sebagainya. Dan dia sudah rilis ke media. Ini tentunya ada konsekuensi bagi dia ketika berani merilis. Lain kalau antara yang dirilis dengan yang dijelaskan ke saya mungkin beda, itu mungkin lain lagi. Ini sama. Ya. Itulah yang kemudian menjadi bahan kami untuk mengomentari media. Dan pelajaran dari kasus ini, mohon maaf ketika media menghubungi mau dari manapun ya saya nggak punya bahan ya kami tidak layani, kami tolak. Daripada nanti salah ucap atau daripada nanti statementnya saya malah mengundang kontroversi. Karena semua ini kan masih dalam proses. Oke, jadi sekarang Anda ngambek, nggak mau lagi dikontak media dan ngomong di media? Bukan ngambek, ketika saya tidak punya bahan itu mendingan nggak. Pelajaran sebenarnya. Ya, untuk tidak, misalnya begini, untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dari hanya satu versi saja. Betul, betul. Ya, karena Pak pada saat yang sama video itu kan kalau diambil tanggal 12 Juli dan mulai banyak yang menyiarkan itu di 13 Juli. 12 Juli sesungguhnya Presiden Jokowi itu mulai bicara dan mengatakan harus diproses hukum. Ini yang dilihat oleh banyak orang, Presiden Jokowi saja, dan saya percaya pasti Presiden Jokowi sudah memanggil Kapolri dan semua pihak terkait. Presiden Jokowi memiliki sensitivitas bahwa ada sesuatu yang janggal, sama seperti apa yang dipikirkan oleh banyak masyarakat Indonesia, sehingga ia minta proses hukum. Nah, Pak Benny, dalam kaitan ini, saya mau mengutip banyak sekali orang yang minta Anda mundur, tetapi saya ambil dari anggota DPR Gerindra, ia Komisi 3, Desmond Mahesa, ia mengatakan bahwa Kompolnas yang diwakili oleh Benny Mamoto itu sudah tidak layak lagi di situ. Saya melihat Benny Mamoto harus malu. Kalau menurut saya, mantan jenderal harus punya malu. Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas. Yang pertama saya tugas di Kompolnas ini tentunya melalui satu proses panjang sampai dengan dilantik, kemudian diberikan tugas. Nah, saya punya atasan. Ya, sampai hari ini tidak ada petunjuk apa-apa dari atasan kecuali kawal terus kasus ini. Atasan itu siapa? Ex officio? Pak Menko Polhukam. Ya. Kawal terus kasus ini sampai tuntas, laporkan ke beliau setiap ada progres, dan ini kami lakukan secara rutin. Sorry, saya ingin sekali nanya ini Pak. Bapak malu nggak sih? Malu karena apa? Dibully abis. Sementara buliannya itu hanya sepotong dialog dari Kompas TV. Sepotong dialog. Kemudian ditambah narasi, diviralkan. Pembantu saya nunjukin, Bapak ada ini. Gimana? Sebagai manusia tentunya kita malu.
Dan saya marah sekali kepada yang membuat skenario ini. Karena saya jadi korban. Ada nggak perasaan, sebagai pertanggungjawaban moral, saya mundur aja? Sekali lagi, karena saya korban. Lain kalau saya meng-create skenario, kemudian memang punya tujuan tertentu, lain lagi. Ini saya kan korban. Beda dong. Saya korban, kemudian sekarang saya dipaksa untuk mundur atau disuruh untuk mundur, untuk mengikuti kemauan orang. Sementara yang saya lakukan sekali lagi, saya mencoba mencari sumber yang resmi. Soal sumber yang resmi ini ternyata berbohong atau penuh dengan skenario, ya dia harus kena sanksi dong. Nah, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi saya untuk ke depan bahwa dalam menyikapi kasus-kasus yang potensial akan menimbulkan kegaduhan, lebih baik saya tidak banyak memberikan komentar. Menko Polhukam sebagai ex officio Ketua Kompolnas tidak memberikan arahan atau sinyal apapun terhadap pengunduran diri Pak Benny Mamoto. Pak Benny juga merasa bahwa tidak perlu mundur karena Pak Benny merasa dan banyak orang juga menjadi korban dari desain kejahatan ini. Pak Benny mengatakan juga sebagai korban, sehingga rasanya, jadi saya ingin ulangi, Pak Benny merasa tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur karena saya korban. Sekali lagi, saya korban. Lain kalau saya yang meng-create kasus ini, itu lain lagi. Kalau begitu, bisakah di forum ini, Pak Benny, paling tidak Bapak minta maaf karena telah ikut mengatakan sesuatu yang bohong atau kebohongan pada publik? Saya tidak punya niat membohongi publik. Sekali lagi, saya tidak punya niat membohongi publik. Berbeda dengan saya punya niat membohongi publik. Berarti saya bekerja sama. Tetapi dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya untuk saya minta maaf. Dengan kegaduhan ini. Meskipun saya jadi korban, meskipun saya dipermalukan. Jadi Bapak, kalau saya ingin dengar sekali lagi, mungkin tanpa syarat, oh ini adakah misalnya ke lapangan hati untuk pada masyarakat Indonesia yang begitu marah pada Bapak. Dan sekarang Bapak sudah menjelaskan ya, saya mendapat klarifikasi dari Pak Benny Mamoto. Bisakah saya mendengar permintaan maaf yang tanpa conditional? Atau menurut Bapak, oh harus tetap ada syaratnya, saya itu minta maaf karena gaduh? Bukan. Sekali lagi, ini kan saya dibohongin. Dan saya tidak bermaksud membohongi publik. Beda. Jadi sekali lagi, kalau kegaduhan ini dianggap gara-gara saya, oke, terima kasih, saya mohon maaf. Saya maklumi kemarahan itu, tapi itu bukan niat saya. Beda loh, kalau ada niat, lain lagi. Baik. Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, terima kasih untuk klarifikasinya. Selamat malam Pak Benny. Malam. Sampai di sini Rosi, kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.
Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus, serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka. Isi hari kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV, selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Rasa penasaran publik pelan-pelan mulai terjawab. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengatakan tidak ada aksi tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Pernyataan yang disampaikan Kapolri dalam konvers pada Selasa malam itu sekaligus mematahkan cerita yang telah terbangun di masyarakat. Karena faktanya, Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Perubahan pengakuan Eliezer ini merupakan hasil dari upaya tim sus bentukan Kapolri membujuk Barada berusia 24 tahun itu untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Hingga akhirnya Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ada hal yang menonjol pada saat pelaksanaan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Selain mematahkan kisah tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam, pengakuan terbaru Richard Eliezer ini juga membawa implikasi pada institusi Kompolnas. Kompolnas mendapat sorotan tajam publik karena pernyataannya di tanggal 12 Juli seolah mengamini semua kronologis yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu. Berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir E. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak-menembak yang akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Akibat sikap Kompolnas ini, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak mengkritik sikap Benny Mamoto yang dinilainya terlalu membela Polri karena pernah memberikan penjelasan yang membela pernyataan awal polisi terkait kejadian baku tembak kasus Brigadir J. Dan kemanfaatannya jangan seperti Kompolnas ini
dari dulu hanya sebagai bumper daripada Polri. Oh ya? Maaf Bang. Sejak awal kami bilang kami bukan bumpernya Polri. Pak Beni Mamoto sudah menjelaskan. Persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas dan sudah dikoreksi. Makanya jangan hanya mengutip Bapak, harus diinvestigasi. Saya ini komisioner Kompolnas, saya yang anggota Kompolnas. Kini, penyidik tim khusus Kapolri sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Lalu apa jawaban Kompolnas mengenai tudingan membela Verdi Sambo? Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya sudah bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni, Anda mendapat kritikan yang luar biasa. Anda diserang, dibully begitu kalau netizen katakan. Apa introspeksi Pak Beni? Yang pertama, membuka dialog kita ini saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kapolri, kepada jajaran tim sus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kembali dipertanyakan bagaimana introspeksi saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik, ya, menanti kasus Anda ini. memahami itu? Memahami, menanti kasus itu. Nah oleh sebab itu... Arti memahami itu apa? Berarti Pak Beni paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Beni? Marah tidak hanya pada saya, pada institusi Polri, kepada yang menangani, marah kenapa lama. Satu, kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan Persis. sebagainya. Ya. Nah oleh sebab itu langkah saya, ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami. Saya tidak komen, tidak ada yang saya layan. Menghubungi Kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa saya tidak komentar. Setelah Karopenmas rilis, kemudian... Itu di hari Senin tanggal 11 Juli? Ya, itu kami mulai merespon. Karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya. Dan tidak berhenti di situ. Karena begitu banyak perdebatan di media, ada informasi jarinya dipotong segala macam, kami putuskan. Oke, sebelum sampai di situ Pak Beni, maaf saya potong. Apakah Pak Beni kemudian sadar bahwa Pak Beni ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki, dengan staf, datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasatreskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Pak Dia Beni, jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Beni kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya, Pak Beni mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu sebelum mengutip apa yang ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa 11, 12, Pak Beni sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa, Kompolnas dalam hal ini Pak Beni juga mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Beni. Iya. Jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam. Sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang Bapak katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi
yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan, kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada presiden, memberikan arahan pada kebijakan presiden soal kepolisian negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini, justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat, tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah, sekali lagi yang seperti saya bilang, copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Pak, Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah, itu pendapat publik, silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan. Ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri. Itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada risiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu risiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini dan satu lagi, keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas? Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat, dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Nih tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, nih saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story Sabtu 13 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya.
karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Dari mana bisa langsung bisa menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik. Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong, dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, orang banyak tahu sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus anti teror, lama sebagai serse, banyak mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar. Kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya, kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena buat saya itu nggak masuk. It doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdi Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti, dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong, selesai statement, sudah, hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih jauh, lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan, ya, itu berarti saya berpihak. Ya, tapi saya rasa itu sebuah tugas yang itulah gunanya Kompolnas. Jadi wajar kalau publik marah pada Kompolnas karena dia diharapkan untuk menjadi lembaga yang selalu mendengar suara publik supaya Polri ini menjalankan profesinya dengan mandiri, independen, dan profesional. Pak Benny, ketika Pak Benny mengatakan, oh iya karena terjadi pelecehan seksual. Banyak perempuan, saya misalnya, saya sih senang ya seorang Benny Mamoto Kompolnas berdiri di depan korban pelecehan seksual. Tapi begitu banyak korban pelecehan seksual di luar sana yang tidak punya akses kekuasaan, itu mendapat perlakuan tidak adil dalam penyidikan. Kini Kompolnas berdiri paling depan bicara soal korban pelecehan seksual. Karena istri jenderal, mentang-mentang istri jenderal baru sekarang Kompolnas bicara soal korban pelecehan seksual. Ingin tahu yang kami lakukan?
Kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan, KPAI, sangat mengatensi kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Saya tidak melihat ada buktinya bahwa kasus Jombang kami turun. Ya, kemarin Pak, sidang kami ikut ke sana. Ya, tetapi menurut saya bahwa Kompolnas jauh lebih bersuara nyaring ketika ini terjadi pada istri seorang jenderal. Bukan bermaksud tidak sensitif pada korban, tapi kelihatan betul giliran ini terjadi pada keluarga jenderal, maka Kompolnas berdiri di depannya. Tapi anyway, Pak Benny Mamoto, soal tembak-menembak itu jadi pure karena masukan dari Kapolres. Bahwa Richard Eliezer lebih jago nembak, si ini enggak. Itu betul-betul karena feeding dari Kapolres. Iya. Bapak tidak ngecek lagi di Brimob siapa sebenarnya jago nembak. Sebentar, setelah itu dalam perjalanan kami mulai ngecek, cross check data ke sana kemari temuannya berbeda. Jadi kami tidak berhenti selesai ngomong gitu terus nggak kerja, tidak. Kami terus bergerak. Kami selalu komunikasi dengan ketua kami Pak Menko Polhukam. Bahkan hari Minggu pun kami dipanggil ke kediaman untuk rapat bersama. Bahkan kita berdiskusi bagaimana mengatasi yang namanya psikohierarki. Kita yang disebutkan diskusi oleh Pak Mahfud. Ya, gimana Pak caranya Benny, mengatasi saya ingin paham gitu. Karena Pak Benny mengatakan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Tapi Pak Benny ini sangat mengkhawatirkan kalau cara kerja Kompolnas seperti ini dan cara komunikasi Kompolnas seperti ini. Karena baru dapat satu verifikasi, lalu kemudian dinyatakan pada publik soal yang jago nembak, soal pelecehan seksual, soal tidak ada, soal ada tembak-tembakan. Pak, Bapak itu sudah memberikan satu label pada orang yang tewas tertembak. Dan sekarang Bapak hanya tinggal mengatakan pembelaannya bahwa ya karena itu klarifikasinya belum berhenti. Mengerikan Pak cara kerja seperti itu. Sekali lagi kita semua menjadi korban suatu skenario. Media pun sama dong. Media tiap hari memuat apa? Rilis dari mana? Ceritanya apa? Tapi baru media memiliki keberpihakan pada korban. Baru kemudian setelah tim khusus turun dan menemukan penyimpangan ketika penanganan TKP, kemudian pendalaman pemeriksaan, baru terungkap bahwa ini adalah skenario. Saya korban dari skenario itu. Nah, marilah kita sama-sama sekarang. Tim sus sudah bekerja, sudah terungkap semua, psikohierarki ini kendalanya sudah teratasi, masuklah ke proses penyidikan. Oke. Nah ini yang benar. Jadi Bapak merasa dikerjain? Saya korban? Iya. Dikerjain nggak? Merasa dikerjain? Atau cuma sekedar korban? Jadi ingin mendapatkan apa? Ya kasihan, playing victim? Ya dikerjain ya iya, oleh penyusun skenario. Ada tudingan Benny Mamoto dapat imbalan karena membela Ferry Sambo. Benar? Ya, itu. Kami kembali sesaat lagi. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. bergizi. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy.
Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini saus yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik, semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma-aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun, mulai 20 Agustus, pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Rizona Gali. Saudara, tolak pengosongan lahan. Ratusan warga dan pemilik tempat hiburan malam di Jalan Cakung Cilincing Timur menggelar aksi boikot dan memblokade ruas Jalan Cakung Cilincing Jakarta Timur. Membawa sejumlah atribut, ratusan warga menolak surat somasi kedua atas pengosongan lahan di sepanjang Jalan Cakung Cilincing Timur Jakarta Timur. Warga menolak somasi pengosongan lahan karena berdalih telah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Menghindari suasana memanas, petugas pun membacakan surat somasi pengosongan lahan yang telah disahkan pengadilan. Akibat aksi ini, saudara, arus lalu lintas di Jalan Cakung Cilincing Timur sempat tersendat. Dari 3 pilar, termasuk dari Kodim, dari Polres, melakukan pengamanan untuk pemberian somasi kedua kepada warga. Ini terkait apa sih, Kak? Somasi kedua. Dia terkait apa gitu? Terkait pengosongan lahan. Pengosongan lahan ya. Tadi ada perlawanan atau enggak, Kak? Untuk perlawanan enggak, cuman memang ada kegiatan penutupan jalan sekitar menitan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Tidak ada luka sayatan. Yang ada adalah luka bekas rempetan peluru atau pecahan peluru.
Kalau sayatan kan itu tipis ya, seperti kena pisau gitu kan tipis. Ini tidak. Kemudian juga dikatakan bahwa jarinya putus. Tidak. Jarinya memang luka karena ketika dia megang pistol kena tembakan dari Brigadir E. Nah, kemudian juga menyangkut masalah luka-luka yang lain, lebam dan sebagainya. Itu dari keterangan para saksi tidak ada si pemukulan dan sebagainya. Karena semata-mata ketika melepas tembakan dan pelurunya itu berkoset ataupun mengenai benda lain baru mengenai tubuh, proyektil itu pecah, maka lukanya belum tentu selebar lingkarannya itu kalau kena peluru utuh. Pak Benny Mamoto, Bapak dituduh atau mendapat orang berpikir apa yang dilakukan oleh Kompolnas, karena semuanya hampir satu suara. Kasus ini terjadi 8 Juli, 9-10 Sabtu Minggu tidak terdengar, baru tanggal 11 hari Senin, 11 Juli, kasus ini menguak dan muncul di berbagai media. Kalau kita lihat, betul media banyak mengambil suara Kompolnas, karena kemana lagi media mencari referensi. Dan hampir semua satu suara, yaitu ada pembunuhan karena tembak-tembakan, karena ada pelecehan seksual. Pak Benny tadi mengatakan bahwa ya karena rilis. Dan saya tetap mempertanyakan, rasanya mustahil seorang jenderal bintang 2 bisa mudah ditipu oleh kelas AKP, tadi Bapak bilang. Atau Bapak dapat imbalan dari Verdi Sambo? Saya tidak pernah komunikasi dengan Verdi Sambo ya dalam urusan ini sampai dengan saat ini. Kemudian juga saya tidak pernah urusan dengan dia. Yang lalu sebatas kepada urusan kedinasan saja waktu kasus Brotoseno, sudah sampai situ. Tidak ada deal-deal apapun. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini adalah... Jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali? Tidak pernah ketemu setelah sejak kasus ini tidak pernah ketemu. Jadi setelah 8 Juli tidak pernah ketemu? Ketemu terakhir kami ketika kasus Brotoseno, kita rapat di kantor Polhukam. Tanggal berapa itu Pak? Ketika kasus Brotoseno rame. Berarti sebelum tanggal 8 Juli? Oh jauh sebelum 8 Juli. Yang ingin saya klarifikasi karena informasinya Bapak sempat bertemu dengan Irjen Polisi Verdi Sambo, saat itu Kadif Propam belum dimutasi, belum dinonaktifkan dan belum dimutasi, tapi setelah kasus ini informasinya kenapa Bapak begitu membela Verdi Sambo sehingga sebagai juru bicara Verdi Sambo, humasnya Verdi Sambo, karena Bapak sempat bertemu dan ada imbalan untuk Bapak. Perlu saya klarifikasi, sekali lagi saya tidak ada komunikasi dan tidak pernah ketemu. Yang terjadi adalah salah satu komisioner, Ibu Pungki, ditelepon oleh Pak Sambo. Diminta untuk datang sebelum kasus ini rame. Tapi setelah tanggal 8 Juli? Ya, sebelum kasus ini rame. Berarti antara 9-10, Sabtu Minggu? Enggak, Senin kalau nggak salah. Berarti Senin, tanggal 11? Ya. Sudah rame sebenarnya, tapi baru muncul di permukaan saja. Media mainstream semuanya sudah mewartakan. Nah, beliau datang, kemudian ketemu, yang bersangkutan nangis-nangis, curhat seperti ceritanya itu. Nah, kemudian setelah selesai itu, Bu Pungki melapor ke saya, Pak tadi saya dipanggil gini. Sudah jelaskan, akhirnya Bu Pungki juga melapor kepada Pak Menko Polhukam. Pak, ada peristiwa ini. Jadi bukan saya. Pak, itu biasa ya? Polisi manggil Kompolnas, bukan Kompolnas yang manggil anggota Polri? Tergantung masalahnya apa. Dan konteksnya apa. Ini kan konteksnya lebih pribadi. Bukan kedinasan. Tapi kan yang diceritakan tentang sesuatu yang terjadi di rumah dinas. Iya, artinya itu diketahui oleh Bu Pungki setelah ketemu. Bukan ditelepon, ngomong saya ada masalah ini, tolong kesini. Tidak. Bu Pungki setengah kejebak dong. Karena nggak tahu masalahnya. Disuruh datang aja. Suruh datang gitu aja. Nurut ya? Ya karena memang kenal. Nah ini saya perlu klarifikasi. Kemudian kedua yang menyangkut masalah, saya ingin sekali lagi tegaskan masalah ini ya.
kita semua jadi korban dari skenario ini. Sekali lagi, kita menjadi korban, bukan hanya saya. Media juga, publik juga. Jadi dalam hal ini tentunya akan fair seandainya juga secara berimbang lah melihat ketika Kompolnas ditanya media mau jawab apa? Nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Sementara kami tidak punya kewenangan investigasi, penyelidikan. Yang ada adalah kami minta klarifikasi. Contoh, ada pengaduan masuk ke kami. Kami minta klarifikasi, dijawab. Kami sampaikan ke pengadu nggak terima. Bukan seperti ini Pak, keadaan sesungguhnya. Saya tanya lagi, saya sampaikan lagi. Tetap miss, kami datangin untuk gelar. Itu yang kami lakukan. Jadi fungsi pengawasan kami beda dengan Komnas HAM. Ya. Kalau tadi Bapak mengatakan kami harus jawab apa, jadi kami hanya sebatas bisa minta klarifikasi dan kemudian menyampaikan pada misalnya yang melaporkan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya, karena Kompolnas ini bukan meresonansi ucapan polisi semata, tapi kan justru Jenderal Bintang 2 ditempatkan di sana, aktivis human rights atau HAM di sana. Jadi kan tentu juga harus memiliki common sense atau akal sehat. Apakah apa yang dikatakan oleh penyidik atau anggota polisi itu masuk akal atau tidak? Karena pengalaman Bapak kan bukan pengalaman kaleng-kaleng. Bisa mampu juga mencerna. Itu yang tadi kemudian orang mengatakan, waduh ini kayaknya Kompolnas sudah kemasukan angin nih. Jadi justru membela yang sekarang menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Poin saya adalah Pak Beni, kan Kompolnas ini justru kita butuhkan. Kalau Kompolnas begini cara mengkomunikasikannya, belum apa-apa sudah lebih langsung berpihak pada polisi dan bukan mendengar suara-suara rakyat yang membutuhkan keadilan, apa masih kita perlu Kompolnas? Yang pertama, belajar dari pengalaman kasus ini, begitu banyak media minta wawancara, yang mohon maaf, terpaksa saya tolak ketika saya tidak punya bahan yang memang itu akurat atau yang punya nilai pembuktian yang kuat. Saya lebih baik menolak, tidak. Ini salah satu sikap kami ya. Kemudian kedua, dalam konteks ini keberadaan Kompolnas itu diatur dalam undang-undang, ya undang-undang kepolisian. Nah, dari periode ke periode Kompolnas ini bertugas sesuai dengan tantangan zamannya, kondisinya. Ya. Sekarang di era medsos yang juga, begitu kuat. Mengapa saya butuh jawaban Bapak? Karena Kompolnas ini lembaga yang dibutuhkan sesungguhnya. Yang memberi masukan pada Presiden, arah kebijakan tentang kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi mata telinga masyarakat untuk memastikan kepolisian menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional, Pak Beni Mamoto. Tapi kemudian karena nila titik rusak susu sebelanga, semua komentar Komnas HAM di dalam kasus-kasus besar lainnya itu kemudian diragukan. KM 50 misalnya, atau banyak kasus lainnya. Tidakkah ini kemudian mencederai atau merusak citra Kompolnas? Ya, dalam konteks ini, sekali lagi saya sampaikan, kami dengan segala keterbatasan kewenangan, akhirnya cara pengawasannya juga terbatas. Komnas HAM kan langsung panggil sana, panggil ahli, panggil ini, untuk mendengar langsung dari sumbernya. Kami tidak bisa. Kami klarifikasi kepada yang menangani, nanti hasilnya bagaimana, itu kita kaji, kita nilai, kemudian nanti kepada pengadu kita sampaikan untuk ditanggapi dan sebagainya. Ketika nanti diberikan kewenangan penyelidikan, langkah kami lain, nggak mau dengar, turun sendiri kami. Pak Beni, kembali ke pertanyaan saya sejak awal. Jadi Bapak mengklarifikasi apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini, bahwa Bapak membangun komunikasi pada tersangka Ferry Sambo yang waktu itu masih menjadi Irjen Polisi yang menjabat sebagai Kadif Humas, Kadif Propam Mabes Polri. Bapak di sini mengatakan, saya ingin klarifikasi, sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan setelah kasus ini ada di media massa dan sama sekali tidak memberikan janji untuk menjadi pembela. Kami tidak ada komunikasi, sekali lagi,
Kan bisa dicek nanti dari HP-nya juga bisa, lewat orang sekelilingnya juga bisa apakah saya ketemu dia. Kemudian kalau ketemu itu sebelum peristiwa ini dan dalam konteks kedinasan. Jadi ketika ada anggota Kompolnas yang bertemu dengan Ferdi Sambo pada waktu itu, dan kemudian melapor juga ya ke Ketua Harian itu Pak Benny Mamoto, dan Pak Benny melaporkan itu ke Menko Polhukam. Langsung, Ibu Pungki langsung melaporkan ke Pak Menko Polhukam, Pak saya dihubungi Ferdi Sambo, diminta datang, saya tidak tahu masalahnya apa, tapi ternyata setelah sampai situ dia nangis-nangis cerita masalahnya begini-begini dan sebagainya. Kenapa? Itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Dan apakah suasana itu membuat Kompolnas jadi mudah terharu? Kami dan percaya. Begini, kami masih perlu informasi lebih lengkap karena itu kan baru dari tangan dia. Nah, saya berharap informasi lebih lengkap tentunya dari yang menangani, yang notabene sudah mendengar saksi, kemudian sudah mengolah TKP dan sebagainya. Tapi ternyata dia bagian dari satu skenario, ya saya jadi korban. Benny Mamoto dituntut untuk dipecat. Apa tanggapannya? Saat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 근데 아니야, 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다, 얘기. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worry. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 Dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, Nyu. Dokter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya.
Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu pukul 10 pagi di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompolnas melalui Benny Mamoto banyak mendapat kritikan karena dianggap justru membela seseorang yang kini justru jadi tersangka kasus pembunuhan, yaitu Ferry Sambo. Saya bersama Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Bapak tadi bilang mengatakan bahwa ya saya menjadi korban. Menyesal nggak bahwa Bapak pernah terlalu jauh cepat mengambil kesimpulan? Yang pertama karena sumbernya ini Kapolres yang saya tahu integritasnya, rekam jejaknya, maka saya percaya. Ini menjadi catatan. Tapi kalau Kapolres itu sudah ada catatan yang enggak, saya tentunya meragukan. Begitu meyakinkan. Karena lihat orangnya ya? Pribadinya, begitu dia meyakinkan, menjelaskan, ada kasat reskrim dan sebagainya. Dan dia sudah rilis ke media. Ini tentunya ada konsekuensi bagi dia ketika berani merilis. Lain kalau antara yang dirilis dengan yang dijelaskan ke saya mungkin beda, itu mungkin lain lagi. Ini sama. Ya. Itulah yang kemudian menjadi bahan kami untuk mengomentari media. Dan pelajaran dari kasus ini, mohon maaf ketika media menghubungi mau dari manapun ya saya nggak punya bahan ya kami tidak layani, kami tolak. Daripada nanti salah ucap atau daripada nanti statementnya saya malah mengundang kontroversi. Karena semua ini kan masih dalam proses. Oke, jadi sekarang Anda ngambek, nggak mau lagi dikontak media dan ngomong di media? Bukan ngambek, ketika saya tidak punya bahan itu mendingan nggak. Pelajaran sebenarnya. Ya, untuk tidak, misalnya begini, untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dari hanya satu versi saja. Betul, betul. Ya, karena Pak pada saat yang sama video itu kan kalau diambil tanggal 12 Juli dan mulai banyak yang menyiarkan itu di 13 Juli. 12 Juli sesungguhnya Presiden Jokowi itu mulai bicara dan mengatakan harus diproses hukum. Ini yang dilihat oleh banyak orang, Presiden Jokowi saja, dan saya percaya pasti Presiden Jokowi sudah memanggil Kapolri dan semua pihak terkait. Presiden Jokowi memiliki sensitivitas bahwa ada sesuatu yang janggal, sama seperti apa yang dipikirkan oleh banyak masyarakat Indonesia, sehingga ia minta proses hukum. Nah, Pak Benny, dalam kaitan ini, saya mau mengutip banyak sekali orang yang minta Anda mundur, tetapi saya ambil dari anggota DPR Gerindra, ia Komisi 3, Desmond Mahesa, ia mengatakan bahwa Kompolnas yang diwakili oleh Benny Mamoto itu sudah tidak layak lagi di situ. Saya melihat Benny Mamoto harus malu. Kalau menurut saya, mantan jenderal harus punya malu. Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas. Yang pertama, saya tugas di Kompolnas ini tentunya melalui satu proses panjang sampai dengan dilantik, kemudian diberikan tugas. Nah, saya punya atasan. Ya, sampai hari ini tidak ada petunjuk apa-apa dari atasan kecuali kawal terus kasus ini.
Atasan itu siapa? Ex officio? Pak Menko Polhukam. Kawal terus kasus ini sampai tuntas, laporkan ke beliau setiap ada progres, dan ini kami lakukan secara rutin. Sorry, saya ingin sekali nanya ini Pak. Bapak malu nggak sih? Malu karena apa? Dibully abis. Sementara buliannya itu hanya sepotong dialog dari Kompas TV. Sepotong dialog. Kemudian ditambah narasi, diviralkan. Pembantu saya nunjukin, Bapak ada ini. Gimana? Sebagai manusia tentunya kita malu. Dan saya marah sekali kepada yang membuat skenario ini. Karena saya jadi korban. Ada nggak perasaan, sebagai pertanggungjawaban moral, saya mundur aja? Sekali lagi, karena saya korban. Lain kalau saya meng-create skenario, kemudian memang punya tujuan tertentu, lain lagi. Ini saya kan korban. Beda dong. Saya korban, kemudian sekarang saya dipaksa untuk mundur atau disuruh untuk mundur, untuk mengikuti kemauan orang. Sementara yang saya lakukan sekali lagi, saya mencoba mencari sumber yang resmi. Soal sumber yang resmi ini ternyata berbohong atau penuh dengan skenario, ya dia harus kena sanksi dong. Nah, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi saya untuk ke depan bahwa dalam menyikapi kasus-kasus yang potensial akan menimbulkan kegaduhan, lebih baik saya tidak banyak memberikan komentar. Menko Polhukam sebagai ex officio Ketua Kompolnas tidak memberikan arahan atau sinyal apapun terhadap pengunduran diri Pak Benny Mamoto. Pak Benny juga merasa bahwa tidak perlu mundur karena Pak Benny merasa dan banyak orang juga menjadi korban dari desain kejahatan ini. Pak Benny mengatakan juga sebagai korban, sehingga rasanya, jadi saya ingin ulangi, Pak Benny merasa tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur karena saya korban. Sekali lagi, saya korban. Lain kalau saya yang meng-create kasus ini, itu lain lagi. Kalau begitu, bisakah di forum ini, Pak Benny, paling tidak Bapak minta maaf karena telah ikut mengatakan sesuatu yang bohong atau kebohongan pada publik? Saya tidak punya niat membohongi publik. Sekali lagi, saya tidak punya niat membohongi publik. Berbeda dengan saya punya niat membohongi publik. Berarti saya bekerja sama. Tetapi dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya untuk saya minta maaf. Dengan kegaduhan ini. Meskipun saya jadi korban. Meskipun saya dipermalukan. Jadi Bapak, kalau saya ingin dengar sekali lagi, mungkin tanpa syarat, ini adakah misalnya ke lapangan hati untuk pada masyarakat Indonesia yang begitu marah pada Bapak. Dan sekarang Bapak sudah menjelaskan ya, saya mendapat klarifikasi dari Pak Benny Mamoto. Bisakah saya mendengar permintaan maaf yang tanpa conditional? Atau menurut Bapak, harus tetap ada syaratnya, saya itu minta maaf karena gaduh? Bukan. Sekali lagi, ini kan saya dibohongin. Dan saya tidak bermaksud membohongi publik. Beda. Jadi sekali lagi, kalau kegaduhan ini dianggap gara-gara saya, oke, terima kasih, saya mohon maaf. Saya maklumi kemarahan itu, tapi itu bukan niat saya. Beda loh, kalau ada niat, lain lagi. Baik. Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, terima kasih untuk klarifikasinya. Selamat malam Pak Benny. Malam. Sampai di sini Rosi, kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.
Istimewa di Hari Merdeka. Rabu 17 Agustus. Serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka. Isi hari kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV. Selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Rasa penasaran publik pelan-pelan mulai terjawab. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengatakan tidak ada aksi tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Pernyataan yang disampaikan Kapolri dalam konvers pada Selasa malam itu sekaligus mematahkan cerita yang telah terbangun di masyarakat. Karena faktanya, Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Perubahan pengakuan Eliezer ini merupakan hasil dari upaya tim sus bentukan Kapolri membujuk Barada berusia 24 tahun itu untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Hingga akhirnya Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ada hal yang menonjol pada saat melaksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Selain mematahkan kisah tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam, pengakuan terbaru Richard Eliezer ini juga membawa implikasi pada institusi Kompolnas. Kompolnas mendapat sorotan tajam publik karena pernyataannya di tanggal 12 Juli seolah mengamini semua kronologis yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu. Berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir E. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak-menembak yang akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Akibat sikap Kompolnas ini, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak mengkritik sikap Benny Mamoto yang dinilainya terlalu membela Polri karena pernah memberikan penjelasan yang membela pernyataan awal polisi terkait kejadian baku tembak kasus Brigadir J.
dan kemampatannya. Jangan seperti Kompolnas ini dari dulu hanya sebagai bumper daripada Polri. Maaf Bang, sejak awal kami bilang kami bukan bumpernya Polri. Pak Beni Mamoto sudah menjelaskan. Persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas dan sudah dikoreksi. Makanya jangan hanya mengutip Bapak, harus diinvestigasi. Saya ini komisioner Kompolnas, saya yang betul Kompolnas. Kini, penyidik tim khusus Kapolri sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Lalu apa jawaban Kompolnas mengenai tudingan membela Verdi Sambo? Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya sudah bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni, Anda mendapat kritikan yang luar biasa. Anda diserang, dibully begitu kalau netizen katakan. Apa introspeksi Pak Beni? Yang pertama, membuka dialog kita ini saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kapolri, kepada jajaran tim sus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kembali dipertanyakan bagaimana introspeksi saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik, menanti kasus Anda ini. memahami itu? Memahami, menanti kasus itu. Nah oleh sebab itu... Arti memahami itu apa? Berarti Pak Beni paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Beni? Marah tidak hanya pada saya, pada institusi Polri, kepada yang menangani, marah kenapa lama? Satu, kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan sebagainya. Ya, nah oleh sebab itu langkah saya, ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami. Saya tidak komen, tidak ada yang saya layan. Menghubungi Kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa saya tidak komentar. Setelah Karopenmas rilis, kemudian... Itu di hari Senin tanggal 11 Juli? Ya, itu kami mulai merespon. Karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya. Dan tidak berhenti di situ. Karena begitu banyak perdebatan di media, ada informasi jarinya dipotong segala macam, kami putuskan. Oke, sebelum sampai di situ Pak Beni, maaf saya potong. Apakah Pak Beni kemudian sadar bahwa Pak Beni ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki, dengan staf, datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasat Reskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Pak Dia Beni, jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Beni kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya, Pak Beni mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu sebelum mengutip ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa 11, 12, Pak Beni sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa, Kompolnas dalam hal ini Pak Beni juga mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu Republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Beni. Iya. Jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam. Sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang Bapak katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi
yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan. Kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada Presiden, memberikan arahan pada kebijakan Presiden soal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini, justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat, tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah sekali lagi yang seperti saya bilang copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah, itu pendapat publik, silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan, ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget, Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri. Itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada risiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu risiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas. Karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini dan satu lagi. Keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas? Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Nih tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, nih sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story Sabtu 13 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya.
karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Dari mana bisa langsung bisa menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik. Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong, dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, orang banyak tahu sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus Anti Teror, lama sebagai serse, banyak mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar. Kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri, menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya, kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena buat saya itu nggak masuk. It doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdi Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti, dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong, selesai statement, sudah, hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih jauh, lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan, ya, itu berarti saya berpihak. Ya, tapi saya rasa itu sebuah tugas yang itulah gunanya Kompolnas. Jadi wajar kalau publik marah pada Kompolnas karena dia diharapkan untuk menjadi lembaga yang selalu mendengar suara publik supaya Polri ini menjalankan profesinya dengan mandiri, independen, dan profesional. Pak Benny, ketika Pak Benny mengatakan, oh iya karena terjadi pelecehan seksual. Banyak perempuan, saya misalnya, saya sih senang ya seorang Benny Mamoto Kompolnas berdiri di depan korban pelecehan seksual. Tapi begitu banyak korban pelecehan seksual di luar sana yang tidak punya akses kekuasaan, itu mendapat perlakuan tidak adil dalam penyidikan. Kini Kompolnas berdiri paling depan bicara soal korban pelecehan seksual. Karena istri jenderal, mentang-mentang istri jenderal baru sekarang Kompolnas bicara soal korban pelecehan seksual. Ingin tahu yang kami lakukan?
Kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan, KPAI, sangat mengatensi kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Saya tidak melihat ada buktinya bahwa kasus Jombang kami turun. Ya, kemarin Pak, sidang kami ikut ke sana. Ya, tetapi menurut saya bahwa Kompolnas jauh lebih bersuara nyaring ketika ini terjadi pada istri seorang jenderal. Bukan bermaksud tidak sensitif pada korban, tapi kelihatan betul giliran ini terjadi pada keluarga jenderal, maka Kompolnas berdiri di depannya. Tapi anyway, Pak Benny Mamoto, soal tembak-menembak itu jadi pure karena masukan dari Kapolres. Bahwa Richard Eliezer lebih jago nembak, si ini enggak. Itu betul-betul karena feeding dari Kapolres. Iya. Bapak tidak ngecek lagi di Brimob siapa sebenarnya jago nembak. Sebentar, setelah itu dalam perjalanan kami mulai ngecek, cross check data ke sana kemari temuannya berbeda. Jadi kami tidak berhenti selesai ngomong gitu terus nggak kerja, tidak. Kami terus bergerak. Kami selalu komunikasi dengan ketua kami Pak Menko Polhukam. Bahkan hari Minggu pun kami dipanggil ke kediaman untuk rapat bersama. Bahkan kita berdiskusi bagaimana mengatasi yang namanya psikohierarki. Kita yang disebutkan diskusi oleh Pak Mahfud. Ya, gimana Pak caranya Benny, mengatasi saya ingin paham gitu. Karena Pak Benny mengatakan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Tapi Pak Benny, ini sangat mengkhawatirkan kalau cara kerja Kompolnas seperti ini dan cara komunikasi Kompolnas seperti ini. Karena baru dapat satu verifikasi, lalu kemudian dinyatakan pada publik soal yang jago nembak, soal pelecehan seksual, soal tidak ada, soal ada tembak-tembakan. Pak, Bapak itu sudah memberikan satu label pada orang yang tewas tertembak. Dan sekarang Bapak hanya tinggal mengatakan pembelaannya bahwa ya karena itu klarifikasinya belum berhenti. Mengerikan Pak cara kerja seperti itu. Sekali lagi kita semua menjadi korban suatu skenario. Media pun sama dong. Media tiap hari memuat apa? Rilis dari mana? Ceritanya apa? Tapi setiap media memiliki keberpihakan pada korban. Baru kemudian setelah tim khusus turun dan menemukan penyimpangan ketika penanganan TKP, kemudian pendalaman pemeriksaan, baru terungkap bahwa ini adalah skenario. Saya korban dari skenario itu. Nah, marilah kita sama-sama sekarang. Tim sus sudah bekerja, sudah terungkap semua, psikohierarki ini kendalanya sudah teratasi, masuklah ke proses penyidikan. Oke. Nah ini yang benar. Jadi Bapak merasa dikerjain? Saya korban, iya. Dikerjain nggak? Merasa dikerjain? Atau cuma sekedar korban? Jadi ingin mendapatkan apa? Ya kasihan, playing victim? Ya dikerjain ya iya, oleh penyusun skenario. Ada tudingan Benny Mamoto dapat imbalan karena membela Ferry Sambo. Benar? Ya, itu. Kami kembali sesaat lagi. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy.
Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik, semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma-aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus, pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, tolak pengosongan lahan. Ratusan warga dan pemilik tempat hiburan malam di Jalan Cakung Cilincing Timur menggelar aksi boikot dan memblokade ruas Jalan Cakung Cilincing Jakarta Timur. Membawa sejumlah atribut, ratusan warga menolak surat somasi kedua atas pengosongan lahan di sepanjang Jalan Cakung Cilincing Timur Jakarta Timur. Warga menolak somasi pengosongan lahan karena berdalih telah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Menghindari suasana memanas, petugas pun membacakan surat somasi pengosongan lahan yang telah disahkan pengadilan. Akibat aksi ini, saudara, arus lalu lintas di Jalan Cakung Cilincing Timur sempat tersendat. Dari 3 pilar, termasuk dari Kodim, dari Polres, melakukan pengamanan untuk pemberian somasi kedua kepada warga. Ini terkait apa sih, Kak? Somasi kedua. Dia terkait apa gitu? Terkait pengosongan lahan. Pengosongan lahan ya. Tadi ada perlawanan atau enggak, Kak? Untuk perlawanan enggak, cuman memang ada kegiatan penutupan jalan sekitar menitan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Tidak ada luka sayatan. Yang ada adalah luka bekas rempetan peluru atau pecahan peluru.
Kalau sayatan kan itu tipis ya, seperti kena pisau gitu kan tipis. Ini tidak. Kemudian juga dikatakan bahwa jarinya putus. Tidak. Jarinya memang luka karena ketika dia megang pistol kena tembakan dari Brigadir E. Nah, kemudian juga menyangkut masalah luka-luka yang lain, lebam dan sebagainya. Itu dari keterangan para saksi tidak ada aksi pemukulan dan sebagainya. Karena semata-mata ketika melepas tembakan dan pelurunya itu berkoset ataupun mengenai benda lain baru mengenai tubuh, proyektil itu pecah, maka lukanya belum tentu selebar lingkarannya itu kalau kena peluru utuh. Pak Benny Mamoto, Bapak dituduh atau mendapat orang berpikir apa yang dilakukan oleh Kompolnas, karena semuanya hampir satu suara. Kasus ini terjadi 8 Juli, 9-10 Sabtu Minggu tidak terdengar, baru tanggal 11 hari Senin 11 Juli kasus ini menguak dan muncul di berbagai media. Kalau kita lihat betul media banyak mengambil suara Kompolnas, karena kemana lagi media mencari referensi. Dan hampir semua satu suara, yaitu ada pembunuhan karena tembak-tembakan, karena ada pelecehan seksual. Dan di sini adalah Jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali. Tidak pernah ketemu Setelah sejak kasus ini tidak pernah ketemu. Jadi setelah 8 Juli tidak pernah ketemu. Ketemu terakhir kami ketika kasus Brotoseno, kita rapat di kantor Polhukam. Tanggal berapa itu, Pak? Ketika kasus Brotoseno rame. Berarti sebelum tanggal 8 Juli? Oh jauh sebelum 8 Juli. Yang ingin saya klarifikasi karena informasinya Bapak sempat bertemu dengan Irjen Polisi Ferdi Sambo, saat itu Kadif Propam belum dimutasi, belum dinonaktifkan dan belum dimutasi, tapi setelah kasus ini, informasinya kenapa Bapak begitu membela Ferdi Sambo sehingga sebagai juru bicara Ferdi Sambo, humasnya Ferdi Sambo, karena Bapak sempat bertemu dan ada imbalan untuk Bapak. Perlu saya klarifikasi, sekali lagi saya tidak ada komunikasi dan tidak pernah ketemu. Yang terjadi adalah salah satu komisioner, Ibu Pungki, ditelepon oleh Pak Sambo. Diminta untuk datang sebelum kasus ini rame. Tapi setelah tanggal 8 Juli? Ya, sebelum kasus ini rame. Berarti antara 9-10, Sabtu Minggu? Enggak, Senin kalau nggak salah. Berarti tanggal 11? Ya. Sudah rame sebenarnya, tapi baru muncul di permukaan saja. Media mainstream semuanya sudah mewartakan. Nah, beliau datang, kemudian ketemu, yang bersangkutan nangis-nangis, curhat seperti ceritanya itu. Nah, kemudian setelah selesai itu, Bu Pungki melapor ke saya, Pak tadi saya dipanggil gini. Sudah jelaskan, akhirnya Bu Pungki juga melapor kepada Pak Menko Polhukam. Pak, ada peristiwa ini. Jadi bukan saya. Pak, itu biasa ya? Polisi manggil Kompolnas, bukan Kompolnas yang manggil anggota Polri? Tergantung masalahnya apa. Dan konteksnya apa. Ini kan konteksnya lebih pribadi. Bukan kedinasan. Tapi kan yang diceritakan tentang sesuatu yang terjadi di rumah dinas. Iya, artinya itu diketahui oleh Bu Pungki setelah ketemu. Bukan ditelepon, ngomong saya ada masalah ini, tolong kesini. Tidak. Bu Pungki setengah kejebak dong. Karena nggak tahu masalahnya. Disuruh datang aja. Suruh datang gitu aja. Nurut ya? Ya karena memang kenal. Nah ini saya perlu klarifikasi. Kemudian kedua yang menyangkut masalah. Saya ingin sekali lagi tegaskan masalah ini ya. Kita semua jadi korban dari skenario ini. Sekali lagi, kita menjadi korban, bukan hanya saya. Media juga, publik juga. Jadi dalam hal ini tentunya akan fair seandainya juga secara berimbang lah melihat ketika Kompolnas ditanya media mau jawab apa? Nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Sementara kami tidak punya kewenangan investigasi. Penyelidikan. Yang ada adalah kami minta klarifikasi. Contoh, ada pengaduan masuk ke kami.
Kami minta klarifikasi, dijawab. Kami sampaikan ke pengadu nggak terima. Bukan seperti ini Pak, keadaan sesungguhnya. Saya tanya lagi, saya sampaikan lagi, tetap miss, kami datangin untuk gelar. Itu yang kami lakukan. Jadi fungsi pengawasan kami beda dengan Komnas HAM. Ya. Kalau tadi Bapak mengatakan kami harus jawab apa, jadi kami hanya sebatas bisa minta klarifikasi dan kemudian menyampaikan pada misalnya yang melaporkan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya, karena Kompolnas ini bukan meresonansi ucapan polisi semata, tapi kan justru Jenderal Bintang 2 ditempatkan di sana, aktivis human rights atau HAM di sana. Jadi kan tentu juga harus memiliki common sense atau akal sehat. Apakah apa yang dikatakan oleh penyidik atau anggota polisi itu masuk akal atau tidak? Karena pengalaman Bapak kan bukan pengalaman kaleng-kaleng. Bisa mampu juga mencerna. Itu yang tadi kemudian orang mengatakan, waduh ini kayaknya Kompolnas sudah kemasukan angin nih. Jadi justru membela yang sekarang menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Poin saya adalah Pak Beni, kan Kompolnas ini justru kita butuhkan. Kalau Kompolnas begini cara mengkomunikasikannya, belum apa-apa sudah lebih langsung berpihak pada polisi dan bukan mendengar suara-suara rakyat yang membutuhkan keadilan, apa masih kita perlu Kompolnas? Yang pertama, belajar dari pengalaman kasus ini, begitu banyak media minta wawancara, yang mohon maaf, terpaksa saya tolak. Ketika saya tidak punya bahan yang memang itu akurat atau yang punya nilai pembuktian yang kuat. Saya lebih baik menolak, tidak. Ini salah satu sikap kami ya. Kemudian kedua, dalam konteks ini, keberadaan Kompolnas itu diatur dalam undang-undang. Ya, undang-undang kepolisian. Nah, dari periode ke periode Kompolnas ini bertugas sesuai dengan tantangan zamannya, kondisinya. Ya. Sekarang di era medsos bagaimanapun yang juga, begitu kuat. mengapa saya butuh jawaban Bapak? Karena Kompolnas ini lembaga yang dibutuhkan sesungguhnya. Yang memberi masukan pada Presiden, arah kebijakan tentang kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi mata telinga masyarakat untuk memastikan kepolisian menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional, Pak Beni Mamoto. Tapi kemudian karena nila titik rusak susu sebelanga, semua komentar Komnas HAM di dalam kasus-kasus besar lainnya itu kemudian diragukan. KM 50 misalnya, atau banyak kasus lainnya. Tidakkah ini kemudian mencederai atau merusak citra Kompolnas? Ya, dalam konteks ini, sekali lagi saya sampaikan, kami dengan segala keterbatasan kewenangan, akhirnya cara pengawasannya juga terbatas. Komnas HAM kan langsung panggil sana, panggil ahli, panggil ini, untuk mendengar langsung dari sumbernya. Kami tidak bisa. Kami klarifikasi kepada yang menangani, nanti hasilnya bagaimana, itu kita kaji, kita nilai, kemudian nanti kepada pengadu kita sampaikan untuk ditanggapi dan sebagainya. Ketika nanti diberikan kewenangan penyelidikan, langkah kami lain, nggak mau dengar, turun sendiri kami. Pak Beni, kembali ke pertanyaan saya sejak awal. Jadi Bapak mengklarifikasi apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini, bahwa Bapak membangun komunikasi pada tersangka Ferry Sambo yang waktu itu masih menjadi Irjen Polisi yang menjabat sebagai Kadif Humas, Kadif Propam Mabes Polri. Bapak di sini mengatakan, saya ingin klarifikasi, sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan setelah kasus ini ada di media massa dan sama sekali tidak memberikan janji untuk menjadi pembela. Kami tidak ada komunikasi, sekali lagi, kan bisa dicek nanti dari HP-nya juga bisa, lewat orang sekelilingnya juga bisa, apakah saya ketemu dia. Kemudian kalau ketemu itu sebelum peristiwa ini dan dalam konteks kedinasan. Jadi ketika ada anggota Kompolnas yang bertemu dengan Ferry Sambo pada waktu itu, dan kemudian melapor juga ya ke Ketua Harian itu Pak Beni Mamoto, dan Pak Beni melaporkan itu ke Menko Polhukam. Langsung, Ibu Pungki langsung melaporkan ke Pak Menko Polhukam, Bapak saya dihubungi Ferry Sambo, diminta datang, saya tidak tahu masalahnya apa, tapi ternyata setelah sampai situ dia nangis-nangis cerita
masalahnya begini-begini dan sebagainya. Kenapa? Itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Dan apakah suasana itu membuat Kompolnas jadi mudah terharu? Kami dan percaya. Begini, kami masih perlu informasi lebih lengkap karena itu kan baru dari tangan dia. Nah, saya berharap informasi lebih lengkap tentunya dari yang menangani, yang notabene sudah mendengar saksi, kemudian sudah mengolah TKP dan sebagainya. Tapi ternyata dia bagian dari satu skenario, ya saya jadi korban. Benny Mamoto dituntut untuk dipecat. Apa tanggapannya? Saat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pilkita Plus Madu. Bantu redakan pegalinu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pilkita Plus Madu, pilihan kita. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worry. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 Dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, Nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu pukul 10 pagi di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman.
Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompolnas melalui Benny Mamoto banyak mendapat kritikan karena dianggap justru membela seseorang yang kini justru jadi tersangka kasus pembunuhan, yaitu Ferry Sambo. Saya bersama Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Bapak tadi mengatakan bahwa ya saya menjadi korban. Menyesal nggak bahwa Bapak pernah terlalu jauh cepat mengambil kesimpulan? Yang pertama karena sumbernya ini Kapolres yang saya tahu integritasnya, rekam jejaknya, maka saya percaya. Ini menjadi catatan. Tapi kalau Kapolres itu sudah ada catatan yang enggak, saya tentunya meragukan. Begitu meyakinkan. Karena lihat orangnya ya? Pribadinya, begitu dia meyakinkan, menjelaskan, ada kasat reskrim dan sebagainya. Dan dia sudah rilis ke media. Ini tentunya ada konsekuensi bagi dia ketika berani merilis. Lain kalau antara yang dirilis dengan yang dijelaskan ke saya mungkin beda, itu mungkin lain lagi. Ini sama. Ya. Itulah yang kemudian menjadi bahan kami untuk mengomentari media. Dan pelajaran dari kasus ini, mohon maaf ketika media menghubungi mau dari manapun ya saya nggak punya bahan ya kami tidak layani, kami tolak. Daripada nanti salah ucap atau daripada nanti statementnya saya malah mengundang kontroversi. Karena semua ini kan masih dalam proses. Oke, jadi sekarang Anda ngambek, nggak mau lagi dikontak media dan ngomong di media? Bukan ngambek, ketika saya tidak punya bahan itu mendingan nggak. Pelajaran sebenarnya. Ya, untuk tidak, misalnya begini, untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dari hanya satu versi saja. Betul, betul. Ya, karena pada saat yang sama, video itu kan kalau diambil tanggal 12 Juli dan mulai banyak yang menyiarkan itu di 13 Juli. 12 Juli sesungguhnya Presiden Jokowi itu mulai bicara dan mengatakan harus diproses hukum. Ini yang dilihat oleh banyak orang, Presiden Jokowi saja, dan saya percaya pasti Presiden Jokowi sudah memanggil Kapolri dan semua pihak terkait. Presiden Jokowi memiliki sensitivitas bahwa ada sesuatu yang janggal, sama seperti apa yang dipikirkan oleh banyak masyarakat Indonesia, sehingga ia minta proses hukum. Nah, Pak Benny, dalam kaitan ini, saya mau mengutip banyak sekali orang yang minta Anda mundur, tetapi saya ambil dari anggota DPR Gerindra, ia Komisi 3, Desmond Mahesa, ia mengatakan bahwa Kompolnas yang diwakili oleh Benny Mamoto itu sudah tidak layak lagi di situ. Saya melihat Benny Mamoto harus malu. Kalau menurut saya, mantan jenderal harus punya malu. Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas. Yang pertama saya tugas di Kompolnas ini tentunya melalui satu proses panjang sampai dengan dilantik, kemudian diberikan tugas. Nah, saya punya atasan. Ya, sampai hari ini tidak ada petunjuk apa-apa dari atasan kecuali kawal terus kasus ini. Atasan itu siapa? Ex officio? Pak Menko Polhukam. Ya. Kawal terus kasus ini sampai tuntas, laporkan ke beliau setiap ada progres, dan ini kami lakukan secara rutin. Sorry, saya ingin sekali nanya ini Pak. Bapak malu nggak sih? Malu karena apa? Dibully abis. Sementara buliannya itu hanya sepotong dialog dari Kompas TV. Sepotong dialog. Kemudian ditambah narasi, diviralkan. Pembantu saya nunjukin, Bapak ada ini. Gimana? Sebagai manusia tentunya kita malu.
Dan saya marah sekali kepada yang membuat skenario ini. Karena saya jadi korban. Ada nggak perasaan, sebagai pertanggungjawaban moral, saya mundur aja? Sekali lagi, karena saya korban. Lain kalau saya meng-create skenario, kemudian memang punya tujuan tertentu, lain lagi. Ini saya kan korban. Beda dong. Saya korban, kemudian sekarang saya dipaksa untuk mundur atau disuruh untuk mundur, untuk mengikuti kemauan orang. Sementara yang saya lakukan sekali lagi, saya mencoba mencari sumber yang resmi. Soal sumber yang resmi ini ternyata berbohong atau penuh dengan skenario, ya dia harus kena sanksi dong. Nah, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi saya untuk ke depan bahwa dalam menyikapi kasus-kasus yang potensial akan menimbulkan kegaduhan, lebih baik saya tidak banyak memberikan komentar. Menko Polhukam sebagai ex officio Ketua Kompolnas tidak memberikan arahan atau sinyal apapun terhadap pengunduran diri Pak Benny Mamoto. Pak Benny juga merasa bahwa tidak perlu mundur karena Pak Benny merasa dan banyak orang juga menjadi korban dari desain kejahatan ini. Pak Benny mengatakan juga sebagai korban, sehingga rasanya, jadi saya ingin ulangi, Pak Benny merasa tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur karena saya korban. Sekali lagi, saya korban. Lain kalau saya yang meng-create kasus ini, itu lain lagi. Kalau begitu, bisakah di forum ini, Pak Benny, paling tidak Bapak minta maaf karena telah ikut mengatakan sesuatu yang bohong atau kebohongan pada publik? Saya tidak punya niat membohongi publik. Sekali lagi, saya tidak punya niat membohongi publik. Berbeda dengan saya punya niat membohongi publik. Berarti saya bekerja sama. Tetapi dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya untuk saya minta maaf. Dengan kegaduhan ini. Meskipun saya jadi korban. Meskipun saya dipermalukan. Jadi Bapak, kalau saya ingin dengar sekali lagi, mungkin tanpa syarat, oh ini adakah misalnya ke lapangan hati untuk pada masyarakat Indonesia yang begitu marah pada Bapak. Dan sekarang Bapak sudah menjelaskan ya, saya mendapat klarifikasi dari Pak Benny Mamoto. Bisakah saya mendengar permintaan maaf yang tanpa conditional? Atau menurut Bapak, oh harus tetap ada syaratnya, saya itu minta maaf karena gaduh? Bukan. Sekali lagi, ini kan saya dibohongin. Dan saya tidak bermaksud membohongi publik. Beda. Jadi sekali lagi, kalau kegaduhan ini dianggap gara-gara saya, oke, terima kasih, saya mohon maaf. Saya maklumi kemarahan itu, tapi itu bukan niat saya. Beda loh, kalau ada niat, lain lagi. Baik. Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, terima kasih untuk klarifikasinya. Selamat malam Pak Benny. Malam. Sampai di sini Rosi, kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.
Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus. Serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka. Isi hari kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV. Selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Rasa penasaran publik pelan-pelan mulai terjawab. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengatakan tidak ada aksi tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Pernyataan yang disampaikan Kapolri dalam konvers pada Selasa malam itu sekaligus mematahkan cerita yang telah terbangun di masyarakat. Karena faktanya, Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Perubahan pengakuan Eliezer ini merupakan hasil dari upaya tim sus bentukan Kapolri membujuk Barada berusia 24 tahun itu untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Hingga akhirnya Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ada hal yang menonjol pada saat pelaksanaan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Selain mematahkan kisah tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam, pengakuan terbaru Richard Eliezer ini juga membawa implikasi pada institusi Kompolnas. Kompolnas mendapat sorotan tajam publik karena pernyataannya di tanggal 12 Juli seolah mengamini semua kronologis yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu. Berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir E. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak-menembak yang akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Akibat sikap Kompolnas ini, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak mengkritik sikap Benny Mamoto yang dinilainya terlalu membela Polri karena pernah memberikan penjelasan yang membela pernyataan awal polisi terkait kejadian baku tembak kasus Brigadir J. Dan kemampatannya jangan seperti Kompolnas ini
dari dulu hanya sebagai bumper daripada Polri. Oh ya? Maaf Bang. Sejak awal kami bilang kami bukan bumpernya Polri. Pak Beni Mamoto sudah menjelaskan. Persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas dan sudah dikoreksi. Makanya jangan hanya mengutip Bapak, harus diinvestigasi. Saya ini komisioner Kompolnas, saya ini anggota Kompolnas. Kini, penyidik tim khusus Kapolri sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Lalu apa jawaban Kompolnas mengenai tudingan membela Verdi Sambo? Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya sudah bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Pak Beni, Anda mendapat kritikan yang luar biasa. Anda diserang, dibully begitu kalau netizen katakan. Apa introspeksi Pak Beni? Yang pertama, membuka dialog kita ini saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kapolri, kepada jajaran tim sus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kembali dipertanyakan bagaimana introspeksi saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik, menanti kasus Anda ini. memahami itu? Memahami, menanti kasus itu. Nah oleh sebab itu... Arti memahami itu apa? Berarti Pak Beni paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Beni? Marah tidak hanya pada saya, pada institusi Polri, kepada yang menangani, marah kenapa lama? Satu, kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan sebagainya. Ya, nah oleh sebab itu langkah saya, ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami. Saya tidak komen, tidak ada yang saya layan. Menghubungi Kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa saya tidak komentar. Setelah Karopenmas rilis, kemudian... Itu di hari Senin tanggal 11 Juli? Ya, itu kami mulai merespon. Karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya. Dan tidak berhenti di situ. Karena begitu banyak perdebatan di media, ada informasi jarinya dipotong segala macam, kami putuskan. Oke, saya sebelum sampai di situ Pak Beni, maaf saya potong. Apakah Pak Beni kemudian sadar bahwa Pak Beni ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki, dengan staf, datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasat Reskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Pak Dia Beni, jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Beni kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya. Pak Beni mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu sebelum mengutip ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa 11, 12, Pak Beni sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa, Kompolnas dalam hal ini Pak Beni juga mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Beni. Iya. Jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam. Sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang tidak Bapak ada. katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi
yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan, kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada Presiden, memberikan arahan pada kebijakan Presiden soal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini, justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat, tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah, sekali lagi yang seperti saya bilang, copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Pak, Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah, itu pendapat publik, silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan, bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan, ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget, Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri. Itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada risiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu risiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas. Karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini. Dan satu lagi, keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas? Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, tastes good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat, 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. Optik Melawai Great Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Optik Melawai Great Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsam. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Dokter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep-cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi, Pak, seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story Sabtu 13 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsam. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Dokter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep-cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya.
karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Dari mana bisa langsung bisa menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik? Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong, dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, orang banyak tahu sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus Anti Teror, lama sebagai serse, banyak mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar. Kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri, menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya, kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena buat saya itu nggak masuk. It doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdy Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti, dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong, selesai statement, sudah, hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih jauh, lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan, ya, itu berarti saya berpihak. Ya, tapi saya rasa itu sebuah tugas yang itulah gunanya Kompolnas. Jadi wajar kalau publik marah pada Kompolnas karena dia diharapkan untuk menjadi lembaga yang selalu mendengar suara publik supaya Polri ini menjalankan profesinya dengan mandiri, independen, dan profesional. Pak Benny, ketika Pak Benny mengatakan, oh iya karena terjadi pelecehan seksual. Banyak perempuan, saya misalnya, saya sih senang ya seorang Benny Mamoto Kompolnas berdiri di depan korban pelecehan seksual. Tapi begitu banyak korban pelecehan seksual di luar sana yang tidak punya akses kekuasaan, itu mendapat perlakuan tidak adil dalam penyidikan. Kini Kompolnas berdiri paling depan bicara soal korban pelecehan seksual. Karena istri jenderal, mentang-mentang istri jenderal baru sekarang Kompolnas bicara soal korban pelecehan seksual. Ingin tahu yang kami lakukan?
kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan, KPAI, sangat mengatensi kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Saya tidak melihat ada buktinya bahwa kasus Jombang kami turun. Ya, kemarin Pak, sidang kami ikut ke sana. Ya, tetapi menurut saya bahwa Kompolnas jauh lebih bersuara nyaring ketika ini terjadi pada istri seorang jenderal. Bukan bermaksud tidak sensitif pada korban, tapi kelihatan betul giliran ini terjadi pada keluarga jenderal, maka Kompolnas berdiri di depannya. Tapi anyway, Pak Benny Mamoto, soal tembak-menembak itu jadi pure karena masukan dari Kapolres. Bahwa Richard Eliezer lebih jago nembak, si ini enggak. Itu betul-betul karena feeding dari Kapolres. Iya. Bapak tidak ngecek lagi di Brimob siapa sebenarnya jago nembak. Sebentar, setelah itu dalam perjalanan kami mulai ngecek, cross check datang ke sana kemari temuannya berbeda. Jadi kami tidak berhenti selesai ngomong gitu terus nggak kerja, tidak. Kami terus bergerak. Kami selalu komunikasi dengan ketua kami Pak Menko Polhukam, bahkan hari Minggu pun kami dipanggil ke kediaman untuk rapat bersama. Bahkan kita berdiskusi bagaimana mengatasi yang namanya psikohierarki. Kita yang disebutkan diskusi oleh Pak Mahfud. Ya, gimana Pak caranya mengatasi saya ingin paham gitu, karena Pak Benny mengatakan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Tapi Pak Benny, ini sangat mengkhawatirkan kalau cara kerja Kompolnas seperti ini dan cara komunikasi Kompolnas seperti ini. Karena baru dapat satu verifikasi, lalu kemudian dinyatakan pada publik soal yang jago nembak, soal pelecehan seksual, soal tidak ada, soal ada tembak-tembakan. Pak, Bapak itu sudah memberikan satu label pada orang yang tewas tertembak. Dan sekarang Bapak hanya tinggal mengatakan pembelaannya bahwa ya karena itu klarifikasinya belum berhenti. Mengerikan Pak cara kerja seperti itu. Sekali lagi kita semua menjadi korban suatu skenario. Media pun sama dong. Media tiap hari memuat apa? Rilis dari mana? Ceritanya apa? Tapi setiap media memiliki keberpihakan pada korban. Baru kemudian setelah tim khusus turun dan menemukan penyimpangan ketika penanganan TKP, kemudian pendalaman pemeriksaan, baru terungkap bahwa ini adalah skenario. Saya korban dari skenario itu. Nah, marilah kita sama-sama sekarang. Tim sus sudah bekerja, sudah terungkap semua, psikohierarki ini kendalanya sudah teratasi, masuklah ke proses penyidikan. Oke. Nah ini yang benar. Jadi Bapak merasa dikerjain? Saya korban, iya. Dikerjain nggak, merasa dikerjain? Atau cuma sekedar korban, jadi ingin mendapatkan apa, ya kasihan, playing victim? Ya dikerjain ya iya, oleh penyusun skenario. Ada tudingan Benny Mamoto dapat imbalan karena membela Ferry Sambo. Benar? Ya, itu. Kami kembali sesaat lagi. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야. 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야. 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy.
Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma-aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun, mulai 20 Agustus, pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, tolak pengosongan lahan, ratusan warga dan pemilik tempat hiburan malam di Jalan Cakung Cilincing Timur menggelar aksi boikot dan memblokade ruas Jalan Cakung Cilincing Jakarta Timur. Membawa sejumlah atribut, ratusan warga menolak surat somasi kedua atas pengosongan lahan di sepanjang Jalan Cakung Cilincing Timur Jakarta Timur. Warga menolak somasi pengosongan lahan karena berdalih telah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Menghindari suasana memanas, petugas pun membacakan surat somasi pengosongan lahan yang telah disahkan pengadilan. Akibat aksi ini, saudara, arus lalu lintas di Jalan Cakung Cilincing Timur sempat tersendat. Dari 3 pilar, termasuk dari Kodim, dari Polres, melakukan pengamanan untuk pemberian somasi kedua kepada warga. Ini terkait apa sih, Kak? Somasi kedua. Dia terkait apa gitu? Terkait pengosongan lahan. Pengosongan lahan ya. Tadi ada perlawanan atau enggak, Kak? Untuk perlawanan enggak, cuman memang ada kegiatan penutupan jalan sekitar menitan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Tidak ada luka sayatan. Yang ada adalah luka bekas rempetan peluru atau pecahan peluru. Kalau sayatan kan itu tipis ya, seperti kena pisau gitu kan tipis. Ini tidak. Kemudian juga dikatakan bahwa jarinya putus. Tidak. Jarinya memang luka karena ketika dia megang pistol kena tembakan dari Brigadir E
Nah, kemudian juga menyangkut masalah luka-luka yang lain, lebam dan sebagainya. Itu dari keterangan para saksi tidak ada aksi pemukulan dan sebagainya. Karena semata-mata ketika melepas tembakan dan pelurunya itu berkoset ataupun mengenai benda lain baru mengenai tubuh, proyektil itu pecah, maka lukanya belum tentu selebar lingkarannya itu kalau kena peluru utuh. Pak Benny Mamoto, Bapak dituduh atau mendapat orang berpikir apa yang dilakukan oleh Kompolnas. Karena semuanya hampir satu suara. Kasus ini terjadi 8 Juli, 9-10 Sabtu Minggu tidak terdengar, baru tanggal 11 hari Senin, 11 Juli, kasus ini menguak dan muncul di berbagai media. Kalau kita lihat, betul media banyak mengambil suara Kompolnas, karena kemana lagi media mencari referensi. Dan hampir semua satu suara, yaitu ada pembunuhan karena tembak-tembakan, karena ada pelecehan seksual. Pak Benny tadi mengatakan bahwa ya karena rilis. Dan saya tetap mempertanyakan, rasanya mustahil seorang jenderal bintang 2 bisa mudah ditipu oleh kelas AKP, tadi Bapak bilang. Atau Bapak dapat imbalan dari Verdi Sambo? Saya tidak pernah komunikasi dengan Verdi Sambo ya dalam urusan ini sampai dengan saat ini. Kemudian juga saya tidak pernah urusan dengan dia. Yang lalu sebatas kepada urusan kedinasan saja waktu kasus Brotoseno, sudah sampai situ. Tidak ada deal-deal apapun. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini adalah... Jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali? Tidak pernah ketemu setelah sejak kasus ini tidak pernah ketemu. Jadi setelah 8 Juli tidak pernah ketemu? Ketemu terakhir kami ketika kasus Brotoseno, kita rapat di kantor Polhukam. Tanggal berapa itu Pak? Ketika kasus Brotoseno rame. Berarti awal-awal. tanggal 8 Juli? Oh jauh sebelum 8 Juli. Yang ingin saya klarifikasi karena informasinya Bapak sempat bertemu dengan Irjen Polisi Verdi Sambo, saat itu Kadif Propam belum dimutasi, belum dinonaktifkan dan belum dimutasi, tapi setelah kasus ini informasinya kenapa Bapak begitu membela Verdi Sambo sehingga sebagai juru bicara Verdi Sambo, humasnya Verdi Sambo, karena Bapak sempat bertemu dan ada imbalan untuk Bapak. Perlu saya klarifikasi, sekali lagi saya tidak ada komunikasi dan tidak pernah ketemu. Yang terjadi adalah salah satu komisioner, Ibu Pungki, ditelepon oleh Pak Sambo. Diminta untuk datang sebelum kasus ini rame. Tapi setelah tanggal 8 Juli? Ya, sebelum kasus ini rame. Berarti antara 9-10, Sabtu Minggu? Enggak, Senin kalau nggak salah. Berarti tanggal 11? Ya. Sudah rame sebenarnya, tapi baru muncul di permukaan saja. Media mainstream semuanya sudah mewartakan. Nah, beliau datang, kemudian ketemu, yang bersangkutan nangis-nangis, curhat seperti ceritanya itu. Nah, kemudian setelah selesai itu, Bu Pungki melapor ke saya, Pak tadi saya dipanggil gini. Sudah jelaskan, akhirnya Bu Pungki juga melapor kepada Pak Menko Polhukam. Pak, ada peristiwa ini. Jadi bukan saya. Pak, itu biasa ya? Polisi manggil Kompolnas, bukan Kompolnas yang manggil anggota Polri? Tergantung masalahnya apa. Dan konteksnya apa. Ini kan konteksnya lebih pribadi. Bukan kedinasan. Tapi kan yang diceritakan tentang sesuatu yang terjadi di rumah dinas. Iya, artinya itu diketahui oleh Bu Pungki setelah ketemu. Bukan ditelepon, ngomong saya ada masalah ini, tolong kesini. Tidak. Bu Pungki setengah kejebak dong. Karena nggak tahu masalahnya. Disuruh datang aja. Suruh datang gitu aja. Nurut ya? Ya karena memang kenal. Nah ini saya perlu klarifikasi. Kemudian kedua yang menyangkut masalah. Saya ingin sekali lagi tegaskan masalah ini ya. Kita semua jadi korban dari skenario ini. Sekali lagi, kita menjadi korban, bukan hanya saya. Media juga, publik juga. Jadi dalam hal ini tentunya akan fair seandainya juga secara berimbang lah melihat
Ketika Kompolnas ditanya media, mau jawab apa? Nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Pak ini nggak tahu. Sementara kami tidak punya kewenangan investigasi, penyelidikan. Yang ada adalah kami minta klarifikasi. Contoh, ada pengaduan masuk ke kami. Kami minta klarifikasi, dijawab. Kami sampaikan ke pengadu nggak terima. Bukan seperti ini Pak, keadaan sesungguhnya. Saya tanya lagi, saya sampaikan lagi. Tetap miss, kami datangin untuk gelar. Itu yang kami lakukan. Jadi fungsi pengawasan kami beda dengan Komnas HAM. Ya, kalau tadi Bapak mengatakan kami harus jawab apa, jadi kami hanya sebatas bisa minta klarifikasi dan kemudian menyampaikan pada misalnya yang melaporkan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya, karena Kompolnas ini bukan meresonansi ucapan polisi semata, tapi kan justru Jenderal Bintang 2 ditempatkan di sana, aktivis human rights atau HAM di sana. Jadi kan tentu juga harus memiliki common sense atau akal sehat. Apakah apa yang dikatakan oleh penyidik atau anggota polisi itu masuk akal atau tidak? Karena pengalaman Bapak kan bukan pengalaman kaleng-kaleng. Bisa mampu juga mencerna. Itu yang tadi kemudian orang mengatakan, waduh ini kayaknya Kompolnas sudah kemasukan angin nih. Jadi justru membela yang sekarang menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Poin saya adalah Pak Beni, kan Kompolnas ini justru kita butuhkan. Kalau Kompolnas begini cara mengkomunikasikannya, belum apa-apa sudah lebih langsung berpihak pada polisi dan bukan mendengar suara-suara rakyat yang membutuhkan keadilan, apa masih kita perlu Kompolnas? Yang pertama, belajar dari pengalaman kasus ini, begitu banyak media minta wawancara, yang mohon maaf, terpaksa saya tolak. Ketika saya tidak punya bahan yang memang itu akurat atau yang punya nilai pembuktian yang kuat. Saya lebih baik menolak, tidak. Ini salah satu sikap kami ya. Kemudian kedua, dalam konteks ini, keberadaan Kompolnas itu diatur dalam undang-undang. Ya, undang-undang kepolisian. Nah, dari periode ke periode Kompolnas ini bertugas sesuai dengan tantangan zamannya, kondisinya. Ya. Sekarang di era medsos yang juga, begitu kuat. Mengapa saya butuh jawaban Bapak? Karena Kompolnas ini lembaga yang dibutuhkan sesungguhnya. Yang memberi masukan pada Presiden, arah kebijakan tentang kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi mata telinga masyarakat untuk memastikan kepolisian menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional, Pak Beni Mamoto. Tapi kemudian karena nila titik rusak susu sebelanga, semua komentar Komnas HAM di dalam kasus-kasus besar lainnya itu kemudian diragukan. KM 50 misalnya, atau banyak kasus lainnya. Tidakkah ini kemudian mencederai atau merusak citra Kompolnas? Ya, dalam konteks ini, sekali lagi saya sampaikan, kami dengan segala keterbatasan kewenangan, akhirnya cara pengawasannya juga terbatas. Komnas HAM kan langsung panggil sana, panggil ahli, panggil ini, untuk mendengar langsung dari sumbernya. Kami tidak bisa. Kami klarifikasi kepada yang menangani, nanti hasilnya bagaimana, itu kita kaji, kita nilai, kemudian nanti kepada pengadu kita sampaikan untuk ditanggapi dan sebagainya. Ketika nanti diberikan kewenangan penyelidikan, langkah kami lain, nggak mau dengar, turun sendiri kami. Pak Beni, kembali ke pertanyaan saya sejak awal. Jadi Bapak mengklarifikasi apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini, bahwa Bapak membangun komunikasi pada tersangka Ferry Sambo yang waktu itu masih menjadi Irjen Polisi yang menjabat sebagai Kadif Humas, Kadif Propam Mabes Polri. Bapak di sini mengatakan, saya ingin klarifikasi, sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan setelah kasus ini ada di media massa dan sama sekali tidak memberikan janji untuk menjadi pembela. Kami tidak ada komunikasi, sekali lagi, kan bisa dicek nanti dari HP-nya juga bisa, lewat orang sekelilingnya juga bisa, apakah saya ketemu dia. Kemudian kalau ketemu itu sebelum peristiwa ini dan dalam konteks kedinasan. Jadi ketika ada anggota Kompolnas yang bertemu dengan Ferry Sambo pada waktu itu,
Dan kemudian melapor juga ya ke ketua harian itu Pak Benny Mamoto. Dan Pak Benny melaporkan itu ke Menko Polhukam. Langsung, Ibu Pungki langsung melaporkan ke Pak Menko Polhukam, Bapak saya dihubungi Verdi Sambo, diminta datang, saya tidak tahu masalahnya apa, tapi ternyata setelah sampai situ dia nangis-nangis cerita masalahnya begini-begini dan sebagainya. Kenapa? Itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Dan apakah suasana itu membuat Kompolnas jadi mudah terharu? Kami dan percaya. Begini, kami masih perlu informasi lebih lengkap karena itu kan baru dari tangan dia. Nah, saya berharap informasi lebih lengkap tentunya dari yang menangani. Yang notabene sudah mendengar saksi, kemudian sudah mengolah TKP dan sebagainya. Tapi ternyata dia bagian dari satu skenario, ya saya jadi korban. Benny Mamoto dituntut untuk dipecat. Apa tanggapannya? Saat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pilkita Plus Madu. Bantu redakan pegalinu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pilkita Plus Madu, pilihan kita. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤어. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worry. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus. Pukul 9:30 malam. Yang baru di Agustus. Masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Balsem. Aroma-aroma kebohongan. Ya beku, nyup. Dokter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu pukul 10 pagi di Kompas TV.
Lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas. Stand up comedy, just for laughs gags. Kompas TV, teman tertawa. Karena tertawa itu butuh teman. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih, masih berasap-asap. Dagingnya empuk, ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompolnas melalui Benny Mamoto banyak mendapat kritikan karena dianggap justru membela seseorang yang kini justru jadi tersangka kasus pembunuhan, yaitu Ferry Sambo. Saya bersama Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Bapak tadi mengatakan bahwa ya saya menjadi korban. Menyesal nggak bahwa Bapak pernah terlalu jauh cepat mengambil kesimpulan? Yang pertama karena sumbernya ini Kapolres yang saya tahu integritasnya, rekam jejaknya, maka saya percaya. Ini menjadi catatan. Tapi kalau Kapolres itu sudah ada catatan yang enggak, saya tentunya meragukan. Begitu meyakinkan. Karena lihat orangnya ya? Pribadinya, begitu dia meyakinkan, menjelaskan, ada kasat reskrim dan sebagainya. Dan dia sudah rilis ke media. Ini tentunya ada konsekuensi bagi dia ketika berani merilis. Lain kalau antara yang dirilis dengan yang dijelaskan ke saya mungkin beda, itu mungkin lain lagi. Ini sama. Ya. Itulah yang kemudian menjadi bahan kami untuk mengomentari media. Dan pelajaran dari kasus ini, mohon maaf ketika media menghubungi mau dari manapun ya saya nggak punya bahan ya kami tidak layani, kami tolak. Daripada nanti salah ucap atau daripada nanti statementnya saya malah mengundang kontroversi. Karena semua ini kan masih dalam proses. Oke, jadi sekarang Anda ngambek, nggak mau lagi dikontak media dan ngomong di media? Bukan ngambek, ketika saya tidak punya bahan itu mendingan nggak. Pelajaran sebenarnya. Ya, untuk tidak, misalnya begini, untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dari hanya satu versi saja. Betul, betul. Ya, karena pada saat yang sama, video itu kan kalau diambil tanggal 12 Juli dan mulai banyak yang menyiarkan itu di 13 Juli. 12 Juli sesungguhnya Presiden Jokowi itu mulai bicara dan mengatakan harus diproses hukum. Ini yang dilihat oleh banyak orang, Presiden Jokowi saja, dan saya percaya pasti Presiden Jokowi sudah memanggil Kapolri dan semua pihak terkait. Presiden Jokowi memiliki sensitivitas bahwa ada sesuatu yang janggal, sama seperti apa yang dipikirkan oleh banyak masyarakat Indonesia, sehingga ia minta proses hukum. Nah, Pak Benny, dalam kaitan ini, saya mau mengutip banyak sekali orang yang minta Anda mundur, tetapi saya ambil dari anggota DPR Gerindra, ia Komisi 3, Desmond Mahesa, ia mengatakan bahwa Kompolnas yang diwakili oleh Benny Mamoto itu sudah tidak layak lagi di situ. Saya melihat Benny Mamoto harus malu. Kalau menurut saya, mantan jenderal harus punya malu. Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas. Yang pertama, saya tugas di Kompolnas ini tentunya melalui satu proses panjang sampai dengan dilantik, kemudian diberikan tugas. Nah, saya punya atasan. Ya, sampai hari ini tidak ada petunjuk apa-apa dari atasan kecuali kawal terus kasus ini. Atasan itu siapa? Ex officio? Pak Menko Polhukam. Ya. Kawal terus kasus ini sampai tuntas, laporkan ke beliau setiap ada progres, dan ini kami lakukan secara rutin. Sorry, saya ingin sekali nanya ini Pak. Bapak malu nggak sih? Malu karena apa? Dibully abis. Sementara buliannya itu hanya sepotong dialog dari Kompas TV. Sepotong dialog. Kemudian ditambah
narasi diviralkan. Pembantu saya nunjukin, Bapak ada ini. Gimana? Sebagai manusia tentunya kita malu. Dan saya marah sekali kepada yang membuat skenario ini. Karena saya jadi korban. Ada nggak perasaan, sebagai pertanggungjawaban moral, saya mundur aja? Sekali lagi, karena saya korban. Lain kalau saya meng-create skenario, kemudian memang punya tujuan tertentu, lain lagi. Ini saya kan korban. Beda dong. Saya korban, kemudian sekarang saya dipaksa untuk mundur atau disuruh untuk mundur, untuk mengikuti kemauan orang. Sementara yang saya lakukan sekali lagi, saya mencoba mencari sumber yang resmi. Soal sumber yang resmi ini ternyata berbohong atau penuh dengan skenario, ya dia harus kena sanksi dong. Nah, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi saya untuk ke depan bahwa dalam menyikapi kasus-kasus yang potensial akan menimbulkan kegaduhan, lebih baik saya tidak banyak memberikan komentar. Menko Polhukam sebagai ex officio Ketua Kompolnas tidak memberikan arahan atau sinyal apapun terhadap pengunduran diri Pak Benny Mamoto. Pak Benny juga merasa bahwa tidak perlu mundur karena Pak Benny merasa dan banyak orang juga menjadi korban dari desain kejahatan ini. Pak Benny mengatakan juga sebagai korban, sehingga rasanya, jadi saya ingin ulangi, Pak Benny merasa tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur karena saya korban. Sekali lagi, saya korban. Lain kalau saya yang meng-create kasus ini, itu lain lagi. Kalau begitu, bisakah di forum ini, Pak Benny, paling tidak Bapak minta maaf karena telah ikut mengatakan sesuatu yang bohong atau kebohongan pada publik? Saya tidak punya niat membohongi publik. Sekali lagi, saya tidak punya niat membohongi publik. Berbeda dengan saya punya niat membohongi publik. Berarti saya bekerja sama. Tetapi dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya untuk saya minta maaf. Dengan kegaduhan ini. Meskipun saya jadi korban. Meskipun saya dipermalukan. Jadi Bapak, kalau saya ingin dengar sekali lagi, mungkin tanpa syarat, ini adakah misalnya ke lapangan hati untuk pada masyarakat Indonesia yang begitu marah pada Bapak. Dan sekarang Bapak sudah menjelaskan ya, saya mendapat klarifikasi dari Pak Benny Mamoto. Bisakah saya mendengar permintaan maaf yang tanpa conditional? Atau menurut Bapak, harus tetap ada syaratnya, saya itu minta maaf karena gaduh? Bukan. Sekali lagi, ini kan saya dibohongin. Dan saya tidak bermaksud membohongi publik. Beda. Jadi sekali lagi, kalau kegaduhan ini dianggap gara-gara saya, oke, terima kasih, saya mohon maaf. Saya maklumi kemarahan itu, tapi itu bukan niat saya. Beda loh, kalau ada niat, lain lagi. Baik. Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, terima kasih untuk klarifikasinya. Selamat malam Pak Benny. Malam. Sampai di sini Rosi, kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.
Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus. Serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka. Isi hari kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV. Selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Rasa penasaran publik pelan-pelan mulai terjawab. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengatakan tidak ada aksi tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Pernyataan yang disampaikan Kapolri dalam konvers pada Selasa malam itu sekaligus mematahkan cerita yang telah terbangun di masyarakat. Karena faktanya, Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Perubahan pengakuan Eliezer ini merupakan hasil dari upaya tim sus bentukan Kapolri membujuk Barada berusia 24 tahun itu untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Hingga akhirnya Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ada hal yang menonjol pada saat pelaksanaan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melakukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Selain mematahkan kisah tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam, pengakuan terbaru Richard Eliezer ini juga membawa implikasi pada institusi Kompolnas. Kompolnas mendapat sorotan tajam publik karena pernyataannya di tanggal 12 Juli seolah mengamini semua kronologis yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu. Berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir E. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak-menembak yang akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Akibat sikap Kompolnas ini, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak mengkritik sikap Benny Mamoto yang dinilainya terlalu membela Polri karena pernah memberikan penjelasan yang membela pernyataan awal polisi terkait kejadian baku tembak kasus Brigadir J. Dan kemanfaatannya jangan seperti Kompolnas ini
dari dulu hanya sebagai bumper daripada Polri. Oh ya? Maaf Bang. Sejak awal kami bilang kami bukan bumpernya Polri. Pak Benny Mamoto sudah menjelaskan. Persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas dan sudah dikoreksi. Makanya jangan hanya mengutip Bapak, harus diinvestigasi. Saya ini komisioner Kompolnas, saya ini anggota Kompolnas. Kini, penyidik tim khusus Kapolri sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Lalu apa jawaban Kompolnas mengenai tudingan membela Verdi Sambo? Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya sudah bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam. Pak Benny, Anda mendapat kritikan yang luar biasa. Anda diserang, dibully begitu kalau netizen katakan. Apa introspeksi Pak Benny? Yang pertama, membuka dialog kita ini saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kapolri, kepada jajaran tim sus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kembali dipertanyakan bagaimana introspeksi saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik, menanti kasus Anda ini. memahami itu? Memahami, menanti kasus itu. Nah oleh sebab itu... Arti memahami itu apa? Berarti Pak Benny paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Benny? Marah tidak hanya pada saya, pada institusi Polri, kepada yang menangani, marah kenapa lama. Satu, kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan sebagainya. Ya. Nah oleh sebab itu langkah saya, ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami. Saya tidak komen, tidak ada yang saya layan. Menghubungi Kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa saya tidak komentar. Setelah Karopenmas rilis, kemudian... Itu di hari Senin tanggal 11 Juli? Ya, itu kami mulai merespon. Karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya. Dan tidak berhenti di situ. Karena begitu banyak perdebatan di media, ada informasi jarinya dipotong segala macam, kami putuskan. Oke, sebelum sampai di situ Pak Benny, maaf saya potong. Apakah Pak Benny kemudian sadar bahwa Pak Benny ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki, dengan staf, datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasatreskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Pak Dia Benny, jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Benny kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya. Pak Benny mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu sebelum mengutip ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa 11, 12, Pak Benny sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa, Kompolnas dalam hal ini Pak Benny juga mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Benny. Iya. Jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam. Sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang tidak Bapak ada. katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi
yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan, kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada Presiden, memberikan arahan pada kebijakan Presiden soal kepolisian negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini, justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat, tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah sekali lagi yang seperti saya bilang copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Pak, Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah itu pendapat publik silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan, ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri. Itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada risiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu risiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini dan satu lagi, keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas? Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. Optik Melawai Great Over Buy One Get One Vifor Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Polydent yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Optik Melawai Great Over Buy One Get One Vifor Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma-aroma kebohongan. Ya beku, Nyu. Dokter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya semuanya kerasa gitu, PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi, Pak, seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story Sabtu 13 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma-aroma kebohongan. Ya beku, Nyu. Dokter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya.
karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Dari mana bisa langsung bisa menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik. Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong, dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, orang banyak tahu sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus anti teror, lama sebagai serse, banyak mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar. Kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya, kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena buat saya itu nggak masuk. It doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdy Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti, dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong, selesai statement, sudah, hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih jauh, lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan, ya, itu berarti saya berpihak. Ya, tapi saya rasa itu sebuah tugas yang itulah gunanya Kompolnas. Jadi wajar kalau publik marah pada Kompolnas karena dia diharapkan untuk menjadi lembaga yang selalu mendengar suara publik supaya Polri ini menjalankan profesinya dengan mandiri, independen, dan profesional. Pak Benny, ketika Pak Benny mengatakan, oh iya karena terjadi pelecehan seksual. Banyak perempuan, saya misalnya, saya sih senang ya seorang Benny Mamoto Kompolnas berdiri di depan korban pelecehan seksual. Tapi begitu banyak korban pelecehan seksual di luar sana yang tidak punya akses kekuasaan, itu mendapat perlakuan tidak adil dalam penyidikan. Kini Kompolnas berdiri paling depan bicara soal korban pelecehan seksual. Karena istri jenderal, mentang-mentang istri jenderal baru sekarang Kompolnas bicara soal korban pelecehan seksual. Ingin tahu yang kami lakukan?
kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan, KPAI, sangat mengatensi kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Saya tidak melihat ada buktinya bahwa kasus Jombang kami turun. Ya, kemarin Pak. sidang kami ikut ke sana. Ya, tetapi menurut saya bahwa Kompolnas jauh lebih bersuara nyaring ketika ini terjadi pada istri seorang jenderal. Bukan bermaksud tidak sensitif pada korban, tapi kelihatan betul giliran ini terjadi pada keluarga jenderal maka Kompolnas berdiri di depannya. Tapi anyway, Pak Benny Mamoto, soal tembak-menembak itu jadi pure karena masukan dari Kapolres bahwa Richard Eliezer lebih jago nembak, si ini enggak. Itu betul-betul karena feeding dari Kapolres. Iya. Bapak tidak ngecek lagi di Brimob siapa sebenarnya jago nembak. Sebentar, setelah itu dalam perjalanan kami mulai ngecek, cross check data ke sana kemari temuannya berbeda. Jadi kami tidak berhenti selesai ngomong gitu terus nggak kerja, tidak. Kami terus bergerak. Kami selalu komunikasi dengan ketua kami Pak Menko Polhukam. Bahkan hari Minggu pun kami dipanggil ke kediaman untuk rapat bersama. Bahkan kita berdiskusi bagaimana mengatasi yang namanya psikohierarki. Kita yang disebutkan diskusi oleh Pak Mahfud. Ya, gimana Pak caranya mengatasi saya ingin paham gitu, karena Pak Benny mengatakan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Tapi Pak Benny ini sangat mengkhawatirkan kalau cara kerja Kompolnas seperti ini dan cara komunikasi Kompolnas seperti ini. Karena baru dapat satu verifikasi, lalu kemudian dinyatakan pada publik soal yang jago nembak, soal pelecehan seksual, soal tidak ada, soal ada tembak-tembakan. Pak, Bapak itu sudah memberikan satu label pada orang yang tewas tertembak. Dan sekarang Bapak hanya tinggal mengatakan pembelaannya bahwa ya karena itu klarifikasinya belum berhenti. Mengerikan Pak cara kerja seperti itu. Sekali lagi kita semua menjadi korban suatu skenario. Media pun sama dong. Media tiap hari memuat apa? Rilis dari mana? Ceritanya apa? Tapi setiap media memiliki keberpihakan pada korban. Baru kemudian setelah tim khusus turun dan menemukan penyimpangan ketika penanganan TKP, kemudian pendalaman pemeriksaan, baru terungkap bahwa ini adalah skenario. Saya korban dari skenario itu. Nah, marilah kita sama-sama sekarang. Tim sus sudah bekerja, sudah terungkap semua, psikohierarki ini kendalanya sudah teratasi, masuklah ke proses penyidikan. Oke. Nah ini yang benar. Jadi Bapak merasa dikerjain? Saya korban, iya. Dikerjain nggak? Merasa dikerjain? Atau cuma sekedar korban? Jadi ingin mendapatkan apa? Ya kasihan, playing victim? Ya dikerjain ya iya, oleh penyusun skenario. Ada tudingan Benny Mamoto dapat imbalan karena membela Ferry Sambo. Benar? Ya, itu. Kami kembali sesaat lagi. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy.
Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma-aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus, pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, tolak pengosongan lahan, ratusan warga dan pemilik tempat hiburan malam di Jalan Cakung Cilincing Timur menggelar aksi boikot dan memblokade ruas Jalan Cakung Cilincing Jakarta Timur. Membawa sejumlah atribut, ratusan warga menolak surat somasi kedua atas pengosongan lahan di sepanjang Jalan Cakung Cilincing Timur Jakarta Timur. Warga menolak somasi pengosongan lahan karena berdalih telah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Menghindari suasana memanas, petugas pun membacakan surat somasi pengosongan lahan yang telah disahkan pengadilan. Akibat aksi ini, saudara, arus lalu lintas di Jalan Cakung Cilincing Timur sempat tersendat. Dari 3 pilar, termasuk dari tim, dari Polres, melakukan pengamanan untuk pemberian somasi kedua kepada warga. Ini terkait apa sih, Kak? Somasi kedua. Dia terkait apa gitu? Terkait pengosongan lahan. Pengosongan lahan ya. Tadi ada perlawanan atau enggak, Kak? Perlawanan enggak, cuman memang ada kegiatan penutupan jalan sekitar menitan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Tidak ada luka sayatan. Yang ada adalah luka bekas rempetan peluru atau pecahan peluru.
Kalau sayatan kan itu tipis ya, seperti kena pisau gitu kan tipis. Ini tidak. Kemudian juga dikatakan bahwa jarinya putus. Tidak. Jarinya memang luka karena ketika dia megang pistol kena tembakan dari Brigadir E. Nah, kemudian juga menyangkut masalah luka-luka yang lain, lebam dan sebagainya. Itu dari keterangan para saksi tidak ada si pemukulan dan sebagainya. Karena semata-mata ketika melepas tembakan dan pelurunya itu berkoset ataupun mengenai benda lain baru mengenai tubuh, proyektil itu pecah, maka lukanya belum tentu selebar lingkarannya itu kalau kena peluru utuh. Pak Benny Mamoto, Bapak dituduh atau mendapat orang berpikir apa yang dilakukan oleh Kompolnas, karena semuanya hampir satu suara. Kasus ini terjadi 8 Juli, 9-10 Sabtu Minggu tidak terdengar, baru tanggal 11 hari Senin 11 Juli kasus ini menguak dan muncul di berbagai media. Kalau kita lihat betul media banyak mengambil suara Kompolnas, karena kemana lagi media mencari referensi. Dan hampir semua satu suara, yaitu ada pembunuhan karena tembak-tembakan, karena ada pelecehan seksual. Pak Benny tadi mengatakan bahwa ya karena rilis. Dan saya tetap mempertanyakan, rasanya mustahil seorang jenderal bintang 2 bisa mudah ditipu oleh kelas AKP, tadi Bapak bilang. Atau Bapak dapat imbalan dari Verdi Sambo? Saya tidak pernah komunikasi dengan Verdi Sambo ya dalam urusan ini sampai dengan saat ini. Kemudian juga saya tidak pernah urusan dengan dia. Yang lalu sebatas kepada urusan kedinasan saja waktu kasus Brotoseno, sudah sampai situ. Tidak ada deal-deal apapun. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini adalah... Jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali? Tidak pernah ketemu setelah sejak kasus ini tidak pernah ketemu. Jadi setelah 8 Juli tidak pernah ketemu? Ketemu terakhir kami ketika kasus Brotoseno, kita rapat di kantor Polhukam. Tanggal berapa itu Pak? Ketika kasus Brotoseno rame. Berarti sebelum tanggal 8 Juli? Oh jauh sebelum 8 Juli. Yang ingin saya klarifikasi karena informasinya Bapak sempat bertemu dengan Irjen Polisi Verdi Sambo, saat itu Kadif Propam belum dimutasi, belum dinonaktifkan dan belum dimutasi. Tapi setelah kasus ini, informasinya kenapa Bapak begitu membela Verdi Sambo sehingga sebagai juru bicara Verdi Sambo, humasnya Verdi Sambo, karena Bapak sempat bertemu dan ada imbalan untuk Bapak. Perlu saya klarifikasi, sekali lagi saya tidak ada komunikasi dan tidak pernah ketemu. Yang terjadi adalah salah satu komisioner, Ibu Pungki, ditelepon oleh Pak Sambo. Diminta untuk datang sebelum kasus ini rame. Tapi setelah tanggal 8 Juli? Ya, sebelum kasus ini rame. Berarti antara 9-10, Sabtu Minggu? Enggak, Senin kalau nggak salah. Berarti Senin, tanggal 11? Ya. Sudah rame sebenarnya? Tapi baru muncul di permukaan saja. Media mainstream semuanya sudah mewartakan. Nah, beliau datang, kemudian ketemu, yang bersangkutan nangis-nangis, curhat seperti ceritanya itu. Nah, kemudian setelah selesai itu, Bu Pungki melapor ke saya, Pak tadi saya dipanggil gini. Sudah jelaskan, akhirnya Bu Pungki juga melapor kepada Pak Menko Polhukam. Pak, ada peristiwa ini. Jadi bukan saya. Pak, itu biasa ya? Polisi manggil Kompolnas, bukan Kompolnas yang manggil anggota Polri? Tergantung masalahnya apa. Dan konteksnya apa. Ini kan konteksnya lebih pribadi, bukan kedinasan. Tapi kan yang diceritakan tentang sesuatu yang terjadi di rumah dinas. Iya, artinya itu diketahui oleh Bu Pungki setelah ketemu. Bukan ditelepon, ngomong saya ada masalah ini, tolong kesini. Tidak. Bu Pungki setengah kejebak dong. Karena nggak tahu masalahnya. Disuruh datang aja? Suruh datang gitu aja. Nurut ya? Ya karena memang kenal. Nah ini saya perlu klarifikasi. Kemudian kedua yang menyangkut masalah. Saya ingin sekali lagi tegaskan masalah ini ya.
kita semua jadi korban dari skenario ini. Sekali lagi, kita menjadi korban, bukan hanya saya. Media juga, publik juga. Jadi dalam hal ini tentunya akan fair seandainya juga secara berimbang lah melihat ketika Kompolnas ditanya media mau jawab apa, nggak tahu. Pak ini nggak tahu, Pak ini nggak tahu. Sementara kami tidak punya kewenangan investigasi, penyelidikan. Yang ada adalah kami minta klarifikasi. Contoh, ada pengaduan masuk ke kami minta klarifikasi, dijawab. Kami sampaikan ke pengadu nggak terima. Bukan seperti ini Pak, keadaan sesungguhnya. Saya tanya lagi, saya sampaikan lagi, tetap miss, kami datangin untuk gelar. Itu yang kami lakukan. Jadi fungsi pengawasan kami beda dengan Komnas HAM. Ya, kalau tadi Bapak mengatakan kami harus jawab apa, jadi kami hanya sebatas bisa minta klarifikasi dan kemudian menyampaikan pada misalnya yang melaporkan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya, karena Kompolnas ini bukan meresonansi ucapan polisi semata, tapi kan justru Jenderal Bintang 2 ditempatkan di sana, aktivis human rights atau HAM di sana. Jadi kan tentu juga harus memiliki common sense atau akal sehat. Apakah apa yang dikatakan oleh penyidik atau anggota polisi itu masuk akal atau tidak? Karena pengalaman Bapak kan bukan pengalaman kaleng-kaleng. Bisa mampu juga mencerna. Itu yang tadi kemudian orang mengatakan, waduh ini kayaknya Kompolnas sudah kemasukan angin nih. Jadi justru membela yang sekarang menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Poin saya adalah Pak Beni, kan Kompolnas ini justru kita butuhkan. Kalau Kompolnas begini cara mengkomunikasikannya, belum apa-apa sudah lebih langsung berpihak pada polisi dan bukan mendengar suara-suara rakyat yang membutuhkan keadilan, apa masih kita perlu Kompolnas? Yang pertama, belajar dari pengalaman kasus ini, begitu banyak media minta wawancara, yang mohon maaf, terpaksa saya tolak. Ketika saya tidak punya bahan yang memang itu akurat atau yang punya nilai pembuktian yang kuat. Saya lebih baik menolak, tidak. Ini salah satu sikap kami ya. Kemudian kedua, dalam konteks ini keberadaan Kompolnas itu diatur dalam undang-undang. Ya, undang-undang kepolisian. Nah, dari periode ke periode Kompolnas ini bertugas sesuai dengan tantangan zamannya, kondisinya. Ya. Sekarang di era medsos yang juga, begitu kuat. Mengapa saya butuh jawaban Bapak? Karena Kompolnas ini lembaga yang dibutuhkan sesungguhnya. Yang memberi masukan pada Presiden, arah kebijakan tentang kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi mata telinga masyarakat untuk memastikan kepolisian menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional, Pak Beni Mamoto. Tapi kemudian karena nila titik rusak susu sebelanga, semua komentar Komnas HAM di dalam kasus-kasus besar lainnya itu kemudian diragukan. KM 50 misalnya, atau banyak kasus lainnya. Tidakkah ini kemudian mencederai atau merusak citra Kompolnas? Ya, dalam konteks ini, sekali lagi saya sampaikan, kami dengan segala keterbatasan kewenangan, akhirnya cara pengawasannya juga terbatas. Komnas HAM kan langsung panggil sana, panggil ahli, panggil ini, untuk mendengar langsung dari sumbernya. Kami tidak bisa. Kami klarifikasi kepada yang menangani, nanti hasilnya bagaimana, itu kita kaji, kita nilai, kemudian nanti kepada pengadu kita sampaikan untuk ditanggapi dan sebagainya. Ketika nanti diberikan kewenangan penyelidikan, langkah kami lain, nggak mau dengar, turun sendiri kami. Pak Beni, kembali ke pertanyaan saya sejak awal. Jadi Bapak mengklarifikasi apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini, bahwa Bapak membangun komunikasi pada tersangka Ferry Sambo yang waktu itu masih menjadi Irjen Polisi yang menjabat sebagai Kadif Humas, Kadif Propam Mabes Polri. Bapak di sini mengatakan, saya ingin klarifikasi, sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan setelah kasus ini ada di media massa dan sama sekali tidak memberikan janji untuk menjadi pembela. Kami tidak ada komunikasi, sekali lagi,
Kan bisa dicek nanti dari HP-nya juga bisa, lewat orang sekelilingnya juga bisa apakah saya ketemu dia. Kemudian kalau ketemu itu sebelum peristiwa ini dan dalam konteks kedinasan. Jadi ketika ada anggota Kompolnas yang bertemu dengan Ferdy Sambo pada waktu itu, dan kemudian melapor juga ya ke ketua harian itu Pak Benny Mamoto, dan Pak Benny melaporkan itu ke Menko Polhukam. Langsung Ibu Pungki langsung melaporkan ke Pak Menko Polhukam, Bapak saya dihubungi Ferdy Sambo, diminta datang, saya tidak tahu masalahnya apa, tapi ternyata setelah sampai situ dia nangis-nangis cerita masalahnya begini-begini dan sebagainya. Kenapa? Itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Dan apakah suasana itu membuat Kompolnas jadi mudah terharu? Kami dan percaya. Begini, kami masih perlu informasi lebih lengkap karena itu kan baru dari tangan dia. Nah, saya berharap informasi lebih lengkap tentunya dari yang menangani, yang notabene sudah mendengar saksi, kemudian sudah mengolah TKP dan sebagainya. Tapi ternyata dia bagian dari satu skenario, ya saya jadi korban. Benny Mamoto dituntut untuk dipecat. Apa tanggapannya? Saat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pilkita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pilkita Plus Madu, pilihan kita. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야. 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다 얘기. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Energen kini isi lebih banyak. Lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO, bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh, ketombe dan rambut berminyak, no worry. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 Dekade. Jumat 12 Agustus. Pukul 9:30 malam. Yang baru di Agustus. Masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, Nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan
Catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu pukul 10 pagi di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompolnas melalui Benny Mamoto banyak mendapat kritikan karena dianggap justru membela seseorang yang kini justru jadi tersangka kasus pembunuhan, yaitu Ferry Sambo. Saya bersama Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Bapak tadi mengatakan bahwa ya saya menjadi korban. Menyesal nggak bahwa Bapak pernah terlalu jauh cepat mengambil kesimpulan? Yang pertama karena sumbernya ini Kapolres yang saya tahu integritasnya, rekam jejaknya, maka saya percaya. Ini menjadi catatan. Tapi kalau Kapolres itu sudah ada catatan yang enggak, saya tentunya meragukan. Begitu meyakinkan. Karena lihat orangnya ya? Pribadinya, begitu dia meyakinkan, menjelaskan, ada kasat reskrim dan sebagainya. Dan dia sudah rilis ke media. Ini tentunya ada konsekuensi bagi dia ketika berani merilis. Lain kalau antara yang dirilis dengan yang dijelaskan ke saya mungkin beda, itu mungkin lain lagi. Ini sama. Ya. Itulah yang kemudian menjadi bahan kami untuk mengomentari media. Dan pelajaran dari kasus ini, mohon maaf ketika media menghubungi mau dari manapun ya saya nggak punya bahan ya kami tidak layani, kami tolak. Daripada nanti salah ucap atau daripada nanti statementnya saya malah mengundang kontroversi. Karena semua ini kan masih dalam proses. Oke, jadi sekarang Anda ngambek, nggak mau lagi dikontak media dan ngomong di media? Bukan ngambek, ketika saya tidak punya bahan itu mendingan nggak. Pelajaran sebenarnya. Ya, untuk tidak, misalnya begini, untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dari hanya satu versi saja. Betul, betul. Ya, karena Pak pada saat yang sama video itu kan kalau diambil tanggal 12 Juli dan mulai banyak yang menyiarkan itu di 13 Juli. 12 Juli sesungguhnya Presiden Jokowi itu mulai bicara dan mengatakan harus diproses hukum. Ini yang dilihat oleh banyak orang, Presiden Jokowi saja, dan saya percaya pasti Presiden Jokowi sudah memanggil Kapolri dan semua pihak terkait. Presiden Jokowi memiliki sensitivitas bahwa ada sesuatu yang janggal, sama seperti apa yang dipikirkan oleh banyak masyarakat Indonesia, sehingga ia minta proses hukum. Nah, Pak Benny, dalam kaitan ini, saya mau mengutip banyak sekali orang yang minta Anda mundur, tetapi saya ambil dari anggota DPR Gerindra, ia Komisi 3, Desmond Mahesa, ia mengatakan bahwa Kompolnas yang diwakili oleh Benny Mamoto itu sudah tidak layak lagi di situ. Saya melihat Benny Mamoto harus malu. Kalau menurut saya, mantan jenderal harus punya malu. Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas. Yang pertama, saya tugas di Kompolnas ini tentunya melalui satu proses panjang sampai dengan dilantik, kemudian diberikan tugas. Nah, saya punya atasan. Ya, sampai hari ini tidak ada petunjuk apa-apa dari atasan kecuali kawal terus kasus ini. Atasan itu siapa? Ex officio?
Pak Menko Polhukam. Kawal terus kasus ini sampai tuntas, laporkan ke beliau setiap ada progres, dan ini kami lakukan secara rutin. Sorry, saya ingin sekali nanya ini Pak. Bapak malu nggak sih? Malu karena apa? Dibully abis. Sementara buliannya itu hanya sepotong dialog dari Kompas TV. Sepotong dialog. Kemudian ditambah narasi, diviralkan. Pembantu saya nunjukin, Bapak ada ini. Gimana? Sebagai manusia tentunya kita malu. Dan saya marah sekali kepada yang membuat skenario ini. Karena saya jadi korban. Ada nggak perasaan, sebagai pertanggungjawaban moral, saya mundur aja? Sekali lagi, karena saya korban. Lain kalau saya meng-create skenario, kemudian memang punya tujuan tertentu, lain lagi. Ini saya kan korban. Beda dong. Saya korban, kemudian sekarang saya dipaksa untuk mundur atau disuruh untuk mundur, untuk mengikuti kemauan orang. Sementara yang saya lakukan sekali lagi, saya mencoba mencari sumber yang resmi. Soal sumber yang resmi ini ternyata berbohong atau penuh dengan skenario, ya dia harus kena sanksi dong. Nah, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi saya untuk ke depan bahwa dalam menyikapi kasus-kasus yang potensial akan menimbulkan kegaduhan, lebih baik saya tidak banyak memberikan komentar. Menko Polhukam sebagai ex officio Ketua Kompolnas tidak memberikan arahan atau sinyal apapun terhadap pengunduran diri Pak Benny Mamoto. Pak Benny juga merasa bahwa tidak perlu mundur karena Pak Benny merasa dan banyak orang juga menjadi korban dari desain kejahatan ini. Pak Benny mengatakan juga sebagai korban, sehingga rasanya, jadi saya ingin ulangi, Pak Benny merasa tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur, karena saya korban. Sekali lagi, saya korban. Lain kalau saya yang meng-create kasus ini, itu lain lagi. Kalau begitu, bisakah di forum ini, Pak Benny, paling tidak Bapak minta maaf karena telah ikut mengatakan sesuatu yang bohong atau kebohongan pada publik? Saya tidak punya niat membohongi publik. Sekali lagi, saya tidak punya niat membohongi publik. Berbeda dengan saya punya niat membohongi publik. Berarti saya bekerja sama. Tetapi dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya untuk saya minta maaf. Dengan kegaduhan ini. Meskipun saya jadi korban. Meskipun saya dipermalukan. Jadi Bapak, kalau saya ingin dengar sekali lagi, mungkin tanpa syarat, oh ini, adakah misalnya ke lapangan hati untuk pada masyarakat Indonesia yang begitu marah pada Bapak. Dan sekarang Bapak sudah menjelaskan ya, saya mendapat klarifikasi dari Pak Benny Mamoto. Bisakah saya mendengar permintaan maaf yang tanpa conditional? Atau menurut Bapak, oh harus tetap ada syaratnya, saya itu minta maaf karena gaduh? Bukan. Sekali lagi, ini kan saya dibohongin. Dan saya tidak bermaksud membohongi publik. Beda. Jadi sekali lagi, kalau kegaduhan ini dianggap gara-gara saya, oke, terima kasih, saya mohon maaf, saya maklumi kemarahan itu, tapi itu bukan niat saya. Beda loh, kalau ada niat, lain lagi. Baik. Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, terima kasih untuk klarifikasinya. Makasih. Selamat malam Pak Benny. Malam. Sampai di sini Rosi, kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.
Istimewa di Hari Merdeka, Rabu 17 Agustus. Serba-serbi peristiwa dan fenomena di Hari Merdeka. Isi Hari Kemerdekaan dengan program-program spesial Kompas TV. Selengkapnya di jam-jam berikut. "77 tahun Indonesia Merdeka" bersama Kompas TV. Rasa penasaran publik pelan-pelan mulai terjawab. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas mengatakan tidak ada aksi tembak-menembak di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Pernyataan yang disampaikan Kapolri dalam konvers pada Selasa malam itu sekaligus mematahkan cerita yang telah terbangun di masyarakat. Karena faktanya, Eliezer mengaku menembak Yosua atas perintah Verdi Sambo. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Perubahan pengakuan Eliezer ini merupakan hasil dari upaya tim sus bentukan Kapolri membujuk Barada berusia 24 tahun itu untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Hingga akhirnya Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Ada hal yang menonjol pada saat pelaksanaan pemeriksaan khusus ini terhadap Barada RE yang bersangkutan pada saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin menyampaikan unek-unek. Dia pengen menulis sendiri. Tidak usah ditanya, Pak, saya menulis sendiri. Yang bersangkutan menulis dari awal bahwa dia melaksukan adalah yang bersangkutan. Dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai. Selain mematahkan kisah tembak-menembak di rumah dinas Kadif Propam, pengakuan terbaru Richard Eliezer ini juga membawa implikasi pada institusi Kompolnas. Kompolnas mendapat sorotan tajam publik karena pernyataannya di tanggal 12 Juli seolah mengamini semua kronologis yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, yang telah resmi dinonaktifkan sejak 20 Juli lalu. Berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir E. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak-menembak yang akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Akibat sikap Kompolnas ini, pengacara keluarga Yosua Kamarudin Simanjuntak mengkritik sikap Benny Mamoto yang dinilainya terlalu membela Polri karena pernah memberikan penjelasan yang membela pernyataan awal polisi terkait kejadian baku tembak kasus Brigadir J.
dan kemanfaatannya. Jangan seperti Kompolnas ini dari dulu hanya sebagai bumper daripada Polri. Maaf Bang. Sejak awal kami bilang kami bukan bumpernya Polri. Pak Benny Mamoto sudah menjelaskan. Persoalan awal mulanya itu karena mengutip kutipan dari Humas dan sudah dikoreksi. Makanya jangan hanya mengutip, Bapak, harus diinvestigasi. Saya ini komisioner Kompolnas, saya yang anggota Kompolnas. Kini, penyidik tim khusus Kapolri sudah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuh Brigadir Yosua. Lalu apa jawaban Kompolnas mengenai tudingan membela Verdi Sambo? Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Saya sudah bersama Ketua Harian Kompolnas, Irjen Purnawirawan Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam. Pak Benny, Anda mendapat kritikan yang luar biasa. Anda diserang, dibully begitu kalau netizen katakan. Apa introspeksi Pak Benny? Yang pertama, membuka dialog kita ini saya ingin memberikan apresiasi dulu kepada Bapak Kapolri, kepada jajaran tim sus, Riksus yang telah berhasil mengungkap misteri yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Atas kerja kerasnya akhirnya terungkaplah kasus ini yang sesungguhnya. Jadi kalau kembali dipertanyakan bagaimana introspeksi saya memahami apa yang terjadi di masyarakat, kemarahan publik, menanti kasus Anda ini. memahami itu? Memahami, menanti kasus itu. Nah oleh sebab itu... Arti memahami itu apa? Berarti Pak Benny paham bahwa rakyat atau masyarakat itu punya dasarnya marah pada Pak Benny? Marah tidak hanya pada saya, pada institusi Polri, kepada yang menangani, marah kenapa lama. Satu, kenapa ini penjelasannya berganti-ganti dan sebagainya. Ya. Nah oleh sebab itu langkah saya, ketika begitu kasus ini muncul, media menghubungi kami. Saya tidak komen, tidak ada yang saya layan. Menghubungi Kompolnas maksudnya ya? Apa komentarnya, apa saya tidak komentar. Setelah Karopenmas rilis, kemudian... Itu di hari Senin tanggal 11 Juli? Ya, itu kami mulai merespon. Karena sudah ada rilis dari sumber yang bisa dipercaya. Dan tidak berhenti di situ. Karena begitu banyak perdebatan di media, ada informasi jarinya dipotong segala macam, kami putuskan. Oke, sebelum sampai di situ Pak Benny, maaf saya potong. Apakah Pak Benny kemudian sadar bahwa Pak Benny ikut menyebarluaskan kebohongan? Nah sebentar, saya jelasin dulu duduk masalahnya. Karena terjadi perdebatan di publik, diantaranya tadi informasi jari dipotong, kami dengan Bu Pungki, dengan staf, datang ke Polres Jakarta Selatan. Kebetulan Kapolres selesai rilis. Saya ditemui oleh Kapolres, Wakapolres, Kasat Reskrim. Kami pertanyakan. Apa yang terjadi? Ada jari yang dipotong, tidak ada Pak, ini fotonya. Bagaimana olah TKP? Dia jelaskan. Maaf, begini, karena Pak Benny kan dalam video yang memang beredar waktu itu, dan Kompas TV juga punya rekamannya, Pak Benny mengatakan bahwa tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Pertama-tama sebenarnya itu sebelum mengutip apa yang ada video Bapak itu, sebelumnya hari Senin, hari Selasa 11, 12, Pak Benny sendiri langsung mengatakan tidak ada kejanggalan dari kasus Joshua. Yang ingin saya tanyakan adalah belum apa-apa Kompolnas dalam hal ini Pak Benny juga mengatakan nggak ada apa-apa, tidak ada kejanggalan dalam kasus ini. Saat satu Republik itu merasa ini ada yang janggal Pak Benny. Iya. Jadi begini, setelah ramainya di media, saya berusaha. Karena tugas Kompolnas diantaranya adalah mengklarifikasi kasus-kasus menonjol. Kami datang ke Kapolres, kami menanyakan bagaimana penanganan kasusnya, kemudian rekonstruksinya bagaimana, siapa yang diundang dari lapor segala macam. Sampai akhirnya saya tegaskan lagi. Jadi gimana? Sudah clear, nggak ada masalah. Itu yang Bapak katakan kan? Karena Bapak bilang saya turun langsung. Betul. Mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya merasa perlu turun karena banyaknya silang informasi
yang membuat bingung masyarakat hingga saya turun langsung. Betul. Memang kata turun langsung ini seolah-olah Bapak menginvestigasi, turun langsung. Padahal sejatinya Bapak turun langsung bukan untuk investigasi, hanya bertanya pada Kapolres dan Kasat Serse. Betul. Pak Beni kan jenderal yang ditempatkan di Kompolnas, lembaga yang terhormat untuk mendengar aspirasi masyarakat terhadap kinerja polisi. Pak Beni ini bukan jubir Polres. Nah, perlu saya jelaskan. Kewenangan Kompolnas itu terbatas, bukan seperti Komnas HAM. Komnas HAM punya kewenangan penyelidikan. Tidak apa-apa Pak Beni, tidak apa-apa. Kalau menurut saya bukan itu soalnya. Soalnya adalah mengapa Kompolnas yang memiliki tugas memberikan masukan pada Presiden, memberikan arahan pada kebijakan Presiden soal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di kasus yang sangat besar ini, justru Kompolnas menjadi humas atau PR-nya Polres Selatan dalam hal ini ingin membela Sambo. Kesan itu mungkin muncul di masyarakat, tetapi kami dari Kompolnas sendiri selalu ada di posisi yang netral, tidak berpihak. Saya buktikan. Bagaimana mungkin Bapak mengatakan berada di posisi yang netral, tidak berpihak? Belum apa-apa, apa yang Bapak katakan itu adalah plek ketiplek apa yang menjadi kalimat Kapolres Jakarta Selatan yang terbukti sekarang dimutasi. Sekarang begini, kami itu hanya bisa klarifikasi. Soal jawabannya kemudian bohong, dia dimutasi atau dinonaktifkan. Masa kita nggak bisa percaya sih sama aparat? Dan saya tidak berhenti di situ. Selesai itu saya datang ke keluarga, ke Jambi. Belum sampai di situ. Harusnya Pak Beni, ketika Bapak menerima klarifikasi dari Polres Jakarta Selatan, Bapak harusnya juga mendengar keluarga korban seperti apa yang terjadi. Ya. Tapi yang Bapak lakukan adalah sekali lagi yang seperti saya bilang copy paste apa yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Kan Bapak justru membuat citra Kompolnas dan citra kepolisian itu lebih buruk lagi karena Bapak pernah membela tersangka pembunuh. Nah, itu pendapat publik silakan. Tapi sekali lagi saya sampaikan, wujud saya netral. Saya kemudian datang ke rumah keluarga di Jambi. Saya mendengar keluh kesahnya, mendengar curhatnya, mendengar permintaannya. Tapi the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi. Harusnya Bapak sebelum melakukan rilis atau membuat pernyataan pada publik, harusnya Bapak mendengar dulu keluarga. Sebelum Bapak mengatakan bahwa sudah turun langsung, mendengar dari tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Bahkan Bapak sudah langsung jumping into conclusion atau turun dalam kesimpulan sama seperti versi Sambo, sama seperti versi Polres Jakarta Selatan, ada pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang almarhum. Tega banget, Pak. Saya ketika dimintain tanggapan oleh media, tentunya harus merujuk pada sumber resmi. Tidak lewat medsos, tidak lewat hoax. Sumber resminya dari Polri. Itulah yang saya ambil. Soal nanti rilis itu tidak benar, ada resiko. Dan ketika saya mengutip ini kemudian saya diserang, itu resiko saya. Oke, berarti selama ini kita sendiri harus bisa tidak perlu percaya pada Kompolnas. Karena Kompolnas hanya ingin menyadur dari sumber resmi yang mana sebenarnya itu adalah kebohongan. Apakah Bapak ingin mengatakan berarti kalau Kompolnas bicara tidak perlu percaya pada kami? Ya, sekali lagi ini menurut saya kesimpulan sepihak ya. Karena apa? Saya belum selesai tadi menyampaikan. Saya datang ke Jambi, saya dengar langsung keluhannya. Mereka minta tolong untuk memperjuangkan barang-barang milik almarhum. Saya langsung sampaikan ke ini. Dan satu lagi, keluarga minta untuk pemakaman secara kedinasan. Yang membuat surat itu Kompolnas kepada Kapolri. Ada suratnya resmi. Itu paling tidak kontribusi pada keluarga. Betul, betul. Kadif Propam dibela. Keluarga yang kehilangan nyawanya dijadikan second layer atau dibiarkan. Sesungguhnya kemana hati Kompolnas? Kami kembali sesaat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water.
Saya pilih Entrasol dengan ekstrak buah zaitun dan tinggi serat. 4 kali lebih kuat tangkal radikal bebas. Bantu jaga kesehatan jantung saya. Tinggi proteinnya bantu jaga massa otot saya. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Kakek pingin tahu apa gigi palsunya bisa ngunyah ayam goreng yang renyah. Untung kakek pakai Poliden yang dengan kuat melekatkan gigi palsunya hingga 12 jam. Kakek pun bebas makan apa saja. Tersedia di apotek terdekat. Kok nilainya ada yang merah? Kalian pasti bangga. Dia telah meluangkan waktu melatih mereka bermain bola. Kuat sesungguhnya bukan hanya dari nilai rapor, tapi dari dalam. Didukung oleh kebaikan susu dan gandum. Baru, biskuit bolu susu dengan krim coklat. Buat aku, makanan itu penting banget. Aku cuma kasih yang terbaik buat pelanggan dan juga kritikus terbesar dan terimutku. Tapi dulu, nyicip masakan sendiri aja ngilu. Untung dokter gigi aku nyaranin untuk pakai Sensodyne setiap hari. 1 pasta gigi sensitif, 8 manfaat. Sensodyne meredakan gigi sensitifku, gigiku juga makin kuat. Dan nafasku jadi segar. Gunakan pasta gigi Sensodyne Fresh Mint. Optik Melawai Grid Over Buy One Get One Free for Eyewear. Dapatkan promo dan info menarik lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Optik Melawai. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Stik Simantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya, men. Cakep banget. Nih, maaf nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik, masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story Sabtu 13 Agustus pukul 10:30 siang di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya.
karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Dari mana bisa langsung bisa menjustifikasi bahwa Richard Eliezer itu jago nembak, sementara almarhum itu yang nggak ketembak karena panik. Bapak bahkan nggak di sana. Sekali lagi, yang kami sampaikan adalah diberikan oleh sumber resmi. Ini satu yang ternyata berbohong. Ternyata berbohong, dan saya akhirnya jadi korban. Kedua, ketika saya mengulas sesuatu, memang background saya kemudian di dunia menembak. 25 tahun saya ada di Perbakin. Jadi kalau bicara teknis, bicara ini, saya paham betul. Itu justru yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya Pak Benny Mamoto. Pak Benny Mamoto, orang banyak tahu sudah malang melintang di dunia kepolisian, menjadi anggota Densus anti teror, lama sebagai serse, banyak mengungkap kasus-kasus pembunuhan besar. Kok bisa dibohongin sama sekelas AKBP? KBP malah. Tuh, Bapak justru menurunkan lagi jabatannya. Kok bisa Jenderal Bintang 2 puluhan tahun di Mabes Polri menguak kasus teror bom Bali dan seluruh pembunuhan besar, kok bisa dibohongin nama level pangkat rendah? Ya, kalau mau bicara marah, saya marah sekali. Karena bagaimanapun saya terdampak dengan masalah ini. Saya lebih marah lagi kepada yang menyusun skenario ini. Karena banyak korban yang ditimbulkan karena peristiwa ini. Kok bisa Bapak percaya? Karena buat saya itu nggak masuk. It doesn't make sense, Pak Benny Mamoto. Bapak tadi bilang saya hanya mengutip rilis. Bapak itu bukan anak kemarin sore yang polos-polos aja gampang dibohongin sama penyidik. Bapak kan mesti langsung tahu ada yang nggak beres nih. Betul. Pertanyaannya adalah, Bapak ini memang gampang dibohongin, yang mana saya tidak percaya itu, atau memang Bapak mau membela Ferdy Sambo? Begini, mohon tidak diputus sampai dengan statement saya itu. Berikutnya, ternyata terjadi perkembangan yang begitu signifikan. Dan kami mengikuti, dan kami memberikan statement dengan perkembangan itu. Jadi jangan dipotong, selesai statement, sudah, hakimi di sini. Tentunya tidak fair. Tidak fair justru bagi keluarga. Mereka harus mendengar pernyataan Kompolnas bahwa anaknya ditembak karena pelecehan seksual. Jadi kalau bicara soal ketidakadilan, Kompolnas lebih jauh, lebih dulu menjadi hakim yang sangat tidak adil bagi keluarga korban. Ya, dalam konteks ini tergantung sudut pandang mana ya. Artinya begini, kalau kita mau melihat masalah ini secara utuh, runut, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Runut dalam arti suatu penyidikan, proses penyidikan dari waktu ke waktu akan berkembang, berubah. Buktinya sekarang berubah total. Oleh sebab itu janganlah karena hanya satu momen ini kemudian dipukul rata dan kemudian langsung di stigma. Ini tentunya tidak fair. Ya. Lain kalau saya kemudian tidak datang ke rumah korban, tidak membantu mereka, tidak mengeluarkan rekomendasi pemakaman kedinasan, ya, itu berarti saya berpihak. Ya, tapi saya rasa itu sebuah tugas yang itulah gunanya Kompolnas. Jadi wajar kalau publik marah pada Kompolnas karena dia diharapkan untuk menjadi lembaga yang selalu mendengar suara publik supaya Polri ini menjalankan profesinya dengan mandiri, independen, dan profesional. Pak Benny, ketika Pak Benny mengatakan, oh iya karena terjadi pelecehan seksual. Banyak perempuan, saya misalnya, saya sih senang ya seorang Benny Mamoto Kompolnas berdiri di depan korban pelecehan seksual. Tapi begitu banyak korban pelecehan seksual di luar sana yang tidak punya akses kekuasaan, itu mendapat perlakuan tidak adil dalam penyidikan. Kini Kompolnas berdiri paling depan bicara soal korban pelecehan seksual. Karena istri jenderal, mentang-mentang istri jenderal baru sekarang Kompolnas bicara soal korban pelecehan seksual. Ingin tahu yang kami lakukan?
Kami bekerja sama dengan Komnas Perempuan, KPAI, sangat mengatensi kasus-kasus yang menyangkut pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Saya tidak melihat ada buktinya bahwa kasus Jombang kami turun. Ya, kemarin Pak. sidang kami ikut ke sana. Ya, tetapi menurut saya bahwa Kompolnas jauh lebih bersuara nyaring ketika ini terjadi pada istri seorang jenderal. Bukan bermaksud tidak sensitif pada korban, tapi kelihatan betul giliran ini terjadi pada keluarga jenderal, maka Kompolnas berdiri di depannya. Tapi anyway, Pak Benny Mamoto, soal tembak-menembak itu jadi pure karena masukan dari Kapolres. Bahwa Richard Eliezer lebih jago nembak, si ini enggak. Itu betul-betul karena feeding dari Kapolres. Iya. Bapak tidak ngecek lagi di Brimob siapa sebenarnya jago nembak. Sebentar, setelah itu dalam perjalanan kami mulai ngecek, cross check data ke sana kemari temuannya berbeda. Jadi kami tidak berhenti selesai ngomong gitu terus nggak kerja, tidak. Kami terus bergerak. Kami selalu komunikasi dengan ketua kami Pak Menko Polhukam. Bahkan hari Minggu pun kami dipanggil ke kediaman untuk rapat bersama. Bahkan kita berdiskusi bagaimana mengatasi yang namanya psikohierarki. Kita yang disebutkan diskusi oleh Pak Mahfud. Ya, gimana Pak caranya Benny, mengatasi saya ingin paham gitu, karena Pak Benny mengatakan bahwa tidak berhenti sampai di situ. Tapi Pak Benny, ini sangat mengkhawatirkan kalau cara kerja Kompolnas seperti ini dan cara komunikasi Kompolnas seperti ini. Karena baru dapat satu verifikasi, lalu kemudian dinyatakan pada publik soal yang jago nembak, soal pelecehan seksual, soal tidak ada, soal ada tembak-tembakan. Pak, Bapak itu sudah memberikan satu label pada orang yang tewas tertembak. Dan sekarang Bapak hanya tinggal mengatakan pembelaannya bahwa ya karena itu klarifikasinya belum berhenti. Mengerikan Pak cara kerja seperti itu. Sekali lagi kita semua menjadi korban suatu skenario. Media pun sama dong. Media tiap hari memuat apa? Rilis dari mana? Ceritanya apa? Tapi setiap media memiliki keberpihakan pada korban. Baru kemudian setelah tim khusus turun dan menemukan penyimpangan ketika penanganan TKP, kemudian pendalaman pemeriksaan, baru terungkap bahwa ini adalah skenario. Saya korban dari skenario itu. Nah, marilah kita sama-sama sekarang. Tim sus sudah bekerja, sudah terungkap semua, psikohierarki ini kendalanya sudah teratasi, masuklah ke proses penyidikan. Oke. Nah ini yang benar. Jadi Bapak merasa dikerjain? Saya korban, iya. Dikerjain nggak? Merasa dikerjain? Atau cuma sekedar korban? Jadi ingin mendapatkan apa? Ya kasihan, playing victim? Ya dikerjain ya iya, oleh penyusun skenario. Ada tudingan Benny Mamoto dapat imbalan karena membela Ferry Sambo. Benar? Ya, itu. Kami kembali sesaat lagi. Aku percaya Sido Muncul, ahlinya herbal dan inovasi. Sido Muncul suplemen dibuat dengan ekstraksi suhu rendah agar zat aktif terjaga dengan varian vitamin dan herbal. Sido Muncul natural. Good health, better life. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. 갑니다. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 아 근데 아니야 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하는 거 너무 좋아. 좋다 얘기. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy.
Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya, klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah, stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik, semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma-aroma kebohongan. Ya beku, nyu. Butter apa hatinya sih? Wih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun, mulai 20 Agustus, pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya. Pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu, pukul 10 pagi, di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, tolak pengosongan lahan, ratusan warga dan pemilik tempat hiburan malam di Jalan Cakung Cilincing Timur menggelar aksi boikot dan memblokade ruas Jalan Cakung Cilincing Jakarta Timur. Membawa sejumlah atribut, ratusan warga menolak surat somasi kedua atas pengosongan lahan di sepanjang Jalan Cakung Cilincing Timur Jakarta Timur. Warga menolak somasi pengosongan lahan karena berdalih telah menempati lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Menghindari suasana memanas, petugas pun membacakan surat somasi pengosongan lahan yang telah disahkan pengadilan. Akibat aksi ini, saudara, arus lalu lintas di Jalan Cakung Cilincing Timur sempat tersendat. Dari 3 pilar, termasuk dari Kodim, dari Polres, melakukan pengamanan untuk pemberian somasi kedua kepada warga. Ini terkait apa sih, Kak? Somasi kedua. Dia terkait apa gitu? Terkait pengosongan lahan. Pengosongan lahan ya. Tadi ada perlawanan atau enggak, Kak? Untuk perlawanan enggak, cuman memang ada kegiatan penutupan jalan sekitar menit. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Tidak ada luka sayatan. Yang ada adalah luka bekas rempetan peluru atau pecahan peluru.
Kalau sayatan kan itu tipis ya, seperti kena pisau gitu kan tipis. Ini tidak. Kemudian juga dikatakan bahwa jarinya putus. Tidak. Jarinya memang luka karena ketika dia megang pistol kena tembakan dari Brigadir E. Nah, kemudian juga menyangkut masalah luka-luka yang lain, lebam dan sebagainya. Itu dari keterangan para saksi tidak ada si pemukulan dan sebagainya. Karena semata-mata ketika melepas tembakan dan pelurunya itu berkoset ataupun mengenai benda lain baru mengenai tubuh, proyektil itu pecah, maka lukanya belum tentu selebar lingkarannya itu kalau kena peluru utuh. Pak Benny Mamoto, Bapak dituduh atau mendapat orang berpikir apa yang dilakukan oleh Kompolnas, karena semuanya hampir satu suara. Kasus ini terjadi 8 Juli, 9-10 Sabtu Minggu tidak terdengar, baru tanggal 11 hari Senin 11 Juli kasus ini menguak dan muncul di berbagai media. Kalau kita lihat betul media banyak mengambil suara Kompolnas, karena kemana lagi media mencari referensi. Dan hampir semua satu suara, yaitu ada pembunuhan karena tembak-tembakan, karena ada pelecehan seksual. Pak Benny tadi mengatakan bahwa ya karena rilis. Dan saya tetap mempertanyakan, rasanya mustahil seorang jenderal bintang 2 bisa mudah ditipu oleh kelas AKP, tadi Bapak bilang. Atau Bapak dapat imbalan dari Verdi Sambo? Saya tidak pernah komunikasi dengan Verdi Sambo ya dalam urusan ini sampai dengan saat ini. Kemudian juga saya tidak pernah urusan dengan dia. Yang lalu sebatas kepada urusan kedinasan saja waktu kasus Brotoseno, sudah sampai situ. Tidak ada deal-deal apapun. Kemudian yang perlu saya jelaskan di sini adalah... Jadi saya nggak pernah ketemu sama sekali? Tidak pernah ketemu setelah sejak kasus ini tidak pernah ketemu. Jadi setelah 8 Juli tidak pernah ketemu? Ketemu terakhir kami ketika kasus Brotoseno, kita rapat di kantor Polhukam. Tanggal berapa itu Pak? Ketika kasus Brotoseno rame. Berarti awal-awal. tanggal 8 Juli? Oh jauh sebelum 8 Juli. Yang ingin saya klarifikasi karena informasinya Bapak sempat bertemu dengan Irjen Polisi Verdi Sambo, saat itu Kadif Propam belum dimutasi, belum dinonaktifkan dan belum dimutasi, tapi setelah kasus ini informasinya kenapa Bapak begitu membela Verdi Sambo sehingga sebagai juru bicara Verdi Sambo, humasnya Verdi Sambo, karena Bapak sempat bertemu dan ada imbalan untuk Bapak. Perlu saya klarifikasi, sekali lagi saya tidak ada komunikasi dan tidak pernah ketemu. Yang terjadi adalah salah satu komisioner, Ibu Pungki, ditelepon oleh Pak Sambo. Diminta untuk datang sebelum kasus ini rame. Tapi setelah tanggal 8 Juli? Ya, sebelum kasus ini rame. Berarti antara 9-10, Sabtu Minggu? Enggak, Senin kalau nggak salah. Berarti Senin, tanggal 11? Ya. Sudah rame sebenarnya, tapi baru muncul di permukaan saja. Media mainstream semuanya sudah mewartakan. Nah, beliau datang, kemudian ketemu, yang bersangkutan nangis-nangis, curhat seperti ceritanya itu. Nah, kemudian setelah selesai itu, Bu Pungki melapor ke saya, Pak tadi saya dipanggil gini. Sudah jelaskan, akhirnya Bu Pungki juga melapor kepada Pak Menko Polhukam. Pak, ada peristiwa ini. Jadi bukan saya. Pak, itu biasa ya? Polisi manggil Kompolnas, bukan Kompolnas yang manggil anggota Polri? Tergantung masalahnya apa. Dan konteksnya apa. Ini kan konteksnya lebih pribadi. Bukan kedinasan. Tapi kan yang diceritakan tentang sesuatu yang terjadi di rumah dinas. Iya, artinya itu diketahui oleh Bu Pungki setelah ketemu. Bukan ditelepon, ngomong saya ada masalah ini tolong kesini, tidak. Bu Pungki setengah kejebak dong. Karena nggak tahu masalahnya. Disuruh datang aja. Suruh datang gitu aja. Nurut ya? Ya karena memang kenal. Nah ini saya perlu klarifikasi. Kemudian kedua yang menyangkut masalah, saya ingin sekali lagi tegaskan masalah ini ya.
kita semua jadi korban dari skenario ini. Sekali lagi, kita menjadi korban, bukan hanya saya. Media juga, publik juga. Jadi dalam hal ini tentunya akan fair seandainya juga secara berimbang lah melihat ketika Kompolnas ditanya media mau jawab apa, nggak tahu. Pak ini nggak tahu, Pak ini nggak tahu. Sementara kami tidak punya kewenangan investigasi, penyelidikan. Yang ada adalah kami minta klarifikasi. Contoh, ada pengaduan masuk ke kami minta klarifikasi, dijawab. Kami sampaikan ke pengadu nggak terima. Bukan seperti ini Pak, keadaan sesungguhnya. Saya tanya lagi, saya sampaikan lagi, tetap miss, kami datangin untuk gelar. Itu yang kami lakukan. Jadi fungsi pengawasan kami beda dengan Komnas HAM. Ya. Kalau tadi Bapak mengatakan kami harus jawab apa, jadi kami hanya sebatas bisa minta klarifikasi dan kemudian menyampaikan pada misalnya yang melaporkan. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sesungguhnya, karena Kompolnas ini bukan meresonansi ucapan polisi semata, tapi kan justru Jenderal Bintang 2 ditempatkan di sana, aktivis human rights atau HAM di sana. Jadi kan tentu juga harus memiliki common sense atau akal sehat. Apakah apa yang dikatakan oleh penyidik atau anggota polisi itu masuk akal atau tidak? Karena pengalaman Bapak kan bukan pengalaman kaleng-kaleng. Bisa mampu juga mencerna. Itu yang tadi kemudian orang mengatakan, waduh ini kayaknya Kompolnas sudah kemasukan angin nih. Jadi justru membela yang sekarang menjadi tersangka pelaku pembunuhan. Poin saya adalah Pak Beni, kan Kompolnas ini justru kita butuhkan. Kalau Kompolnas begini cara mengkomunikasikannya, belum apa-apa sudah lebih langsung berpihak pada polisi dan bukan mendengar suara-suara rakyat yang membutuhkan keadilan, apa masih kita perlu Kompolnas? Yang pertama, belajar dari pengalaman kasus ini, begitu banyak media minta wawancara, yang mohon maaf, terpaksa saya tolak. Ketika saya tidak punya bahan yang memang itu akurat atau yang punya nilai pembuktian yang kuat. Saya lebih baik menolak, tidak. Ini salah satu sikap kami ya. Kemudian kedua, dalam konteks ini keberadaan Kompolnas itu diatur dalam undang-undang. Ya, undang-undang kepolisian. Nah, dari periode ke periode Kompolnas ini bertugas sesuai dengan tantangan zamannya, kondisinya. Ya. Sekarang di era medsos yang juga, begitu kuat. Mengapa saya butuh jawaban Bapak? Karena Kompolnas ini lembaga yang dibutuhkan sesungguhnya. Yang memberi masukan pada Presiden, arah kebijakan tentang kepolisian Republik Indonesia, yang menjadi mata telinga masyarakat untuk memastikan kepolisian menjalankan tugasnya secara mandiri dan profesional, Pak Beni Mamoto. Tapi kemudian karena nila titik rusak susu sebelanga, semua komentar Komnas HAM di dalam kasus-kasus besar lainnya itu kemudian diragukan. KM 50 misalnya, atau banyak kasus lainnya. Tidakkah ini kemudian mencederai atau merusak citra Kompolnas? Ya, dalam konteks ini, sekali lagi saya sampaikan, kami dengan segala keterbatasan kewenangan, akhirnya cara pengawasannya juga terbatas. Komnas HAM kan langsung panggil sana, panggil ahli, panggil ini, untuk mendengar langsung dari sumbernya. Kami tidak bisa. Kami klarifikasi kepada yang menangani, nanti hasilnya bagaimana, itu kita kaji, kita nilai, kemudian nanti kepada pengadu kita sampaikan untuk ditanggapi dan sebagainya. Ketika nanti diberikan kewenangan penyelidikan, langkah kami lain, nggak mau dengar, turun sendiri kami. Pak Beni, kembali ke pertanyaan saya sejak awal. Jadi Bapak mengklarifikasi apa yang menjadi kecurigaan publik selama ini, bahwa Bapak membangun komunikasi pada tersangka Ferry Sambo yang waktu itu masih menjadi Irjen Polisi yang menjabat sebagai Kadif Humas, Kadif Propam Mabes Polri. Bapak di sini mengatakan, saya ingin klarifikasi, sama sekali tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan setelah kasus ini ada di media massa, dan sama sekali tidak memberikan janji untuk menjadi pembela. Kami tidak ada komunikasi, sekali lagi,
Kan bisa dicek nanti dari HP-nya juga bisa, lewat orang sekelilingnya juga bisa apakah saya ketemu dia. Kemudian kalau ketemu itu sebelum peristiwa ini dan dalam konteks kedinasan. Jadi ketika ada anggota Kompolnas yang bertemu dengan Ferdi Sambo pada waktu itu, dan kemudian melapor juga ya ke Ketua Harian itu Pak Benny Mamoto, dan Pak Benny melaporkan itu ke Menko Polhukam. Langsung, Ibu Pungki langsung melaporkan ke Pak Menko Polhukam, Bapak saya dihubungi Ferdi Sambo, diminta datang, saya tidak tahu masalahnya apa, tapi ternyata setelah sampai situ dia nangis-nangis cerita masalahnya begini-begini dan sebagainya. Kenapa? Itu sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan. Dan apakah suasana itu membuat Kompolnas jadi mudah terharu? Kami dan percaya. Begini, kami masih perlu informasi lebih lengkap karena itu kan baru dari tangan dia. Nah, saya berharap informasi lebih lengkap tentunya dari yang menangani, yang notabene sudah mendengar saksi, kemudian sudah mengolah TKP dan sebagainya. Tapi ternyata dia bagian dari satu skenario, ya saya jadi korban. Benny Mamoto dituntut untuk dipecat. Apa tanggapannya? Saat lagi. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy. Taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Bantu hangatkan badan dengan minum Pil Kita Plus Madu. Bantu redakan pegal linu, nyeri otot, menghangatkan badan, dan membantu memelihara kesehatan. Pil Kita Plus Madu, pilihan kita. 오케이. 그러고 보니까 만약 그때 그 게임 안 했으면 못 만났겠네. 근데 아니야, 다른 방법으로라도 우리는 봤을 거야? 사실 이런 거 한 번도 안 물어봤잖아. 그러니까 한 번도 물어본 적이 없어. 이런 얘기하면 너무 좋아. 좋다, 얘기. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Energen kini isi lebih banyak susu, lebih banyak sereal, lebih banyak vitamin. Lapar pagi, sore, malam, minum saja Energen. Lebih enak, lebih kenyang. Energen. Makanan bergizi. Saat gerah menyerang, baru Zinc Active Fresh dengan Energizing Lemon Mint angkat minyak berlebih. Kompleks Zinc PTO bersihkan ketombe di semua sisi. Do more, be on top. Zinc Active Fresh. Ketombe dan rambut berminyak, no worry. Kompas TV make some noise. Kayaknya setelah 10 tahun kompetisi ini butuh mak lampir. Keunggulannya juga ada, bisa lo ngikutin impersonate suara-suara. Ya, semuanya kerasa gitu, saya PD-nya. Kamu penampilannya rapi banget. Saking rapinya sampai tag harganya nggak kamu copot tadi. Get some healing. Suci X Tawa 1 dekade. Jumat 12 Agustus pukul 9:30 malam. Yang baru di Agustus, masak mudah dan seru juga tips dan trik semua ada di sini. Kayak balsem. Aroma kebohongan. Ya beku, Nyu. Dokter apa hatinya sih? Ih, cakep banget sih, Ma. Apa sih banyak cakep aja? Saksikan aku hanya di Cooking is Fun di Kompas TV. Cooking is Fun mulai 20 Agustus pukul 10 pagi di Kompas TV. Chef Arnold, profesional, kreatif, presisi, berorientasi umami. Dengan senang hati, berbagi resep-resep dan tips andalannya.
pastikan Anda salin dan praktekkan catatan Chef Arnold. Setiap Sabtu pukul 10 pagi di Kompas TV. Ternyata lagi nonton Kompas TV, Liga Komunitas, Stand Up Comedy, Just for Laughs Gags. Kompas TV, teman tertawa, karena tertawa itu butuh teman. Stik si mantan. Kita mengenalkan ke masyarakat bahwa ada potongan yang porterhouse. Porterhouse ini parah gedenya men. Cakep banget. Ini tomahawk nih. Masih berasap-asap. Dagingnya empuk. Ini sausnya yang juara. Mumtaz. Saya ngambil ayam karena saya kuatnya beli ayam. Berapa porsi Pak seharinya? 30 kilo. Ada juicy-nya. Klik masuk di lidah dan enak. Luar biasa. Pasar kan cenderung rame. Nah stiknya itu rame juga. Ini ada pasar stik. Ini makan bareng-bareng keluarga nih asik. Cakep banget. Food Story, Sabtu 13 Agustus, pukul 10:30 siang di Kompas TV. Kompolnas melalui Benny Mamoto banyak mendapat kritikan karena dianggap justru membela seseorang yang kini justru jadi tersangka kasus pembunuhan, yaitu Ferry Sambo. Saya bersama Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto. Pak Benny, Bapak tadi mengatakan bahwa saya menjadi korban. Menyesal nggak bahwa Bapak pernah terlalu jauh cepat mengambil kesimpulan? Yang pertama karena sumbernya ini Kapolres yang saya tahu integritasnya, rekam jejaknya, maka saya percaya. Ini menjadi catatan. Tapi kalau Kapolres itu sudah ada catatan yang enggak, saya tentunya meragukan. Begitu meyakinkan. Karena lihat orangnya ya? Pribadinya, begitu dia meyakinkan, menjelaskan, ada kasat reskrim dan sebagainya. Dan dia sudah rilis ke media. Ini tentunya ada konsekuensi bagi dia ketika berani merilis. Lain kalau antara yang dirilis dengan yang dijelaskan ke saya mungkin beda, itu mungkin lain lagi. Ini sama. Itulah yang kemudian menjadi bahan kami untuk mengomentari media. Dan pelajaran dari kasus ini, mohon maaf ketika media menghubungi mau dari manapun ya saya nggak punya bahan ya kami tidak layani, kami tolak. Daripada nanti salah ucap atau daripada nanti statementnya saya malah mengundang kontroversi. Karena semua ini kan masih dalam proses. Oke, jadi sekarang Anda ngambek, nggak mau lagi dikontak media dan ngomong di media? Bukan ngambek, ketika saya tidak punya bahan itu mendingan nggak. Pelajaran sebenarnya. Ya, untuk tidak, misalnya begini, untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dari hanya satu versi saja. Betul, betul. Ya, karena Pak pada saat yang sama video itu kan kalau diambil tanggal 12 Juli dan mulai banyak yang menyiarkan itu di 13 Juli. 12 Juli sesungguhnya Presiden Jokowi itu mulai bicara dan mengatakan harus diproses hukum. Ini yang dilihat oleh banyak orang, Presiden Jokowi saja, dan saya percaya pasti Presiden Jokowi sudah memanggil Kapolri dan semua pihak terkait. Presiden Jokowi memiliki sensitivitas bahwa ada sesuatu yang janggal, sama seperti apa yang dipikirkan oleh banyak masyarakat Indonesia, sehingga ia minta proses hukum. Nah, Pak Benny, dalam kaitan ini, saya mau mengutip banyak sekali orang yang minta Anda mundur, tetapi saya ambil dari anggota DPR Gerindra, ia Komisi 3, Desmond Mahesa, ia mengatakan bahwa Kompolnas yang diwakili oleh Benny Mamoto itu sudah tidak layak lagi di situ. Saya melihat Benny Mamoto harus malu. Kalau menurut saya, mantan jenderal harus punya malu. Benny Mamoto mundurlah dari Kompolnas. Yang pertama saya tugas di Kompolnas ini tentunya melalui satu proses panjang sampai dengan dilantik kemudian diberikan tugas. Nah, saya punya atasan. Ya, sampai hari ini tidak ada petunjuk apa-apa dari atasan kecuali kawal terus kasus ini.
Atasan itu siapa? Ex officio? Pak Menko Polhukam. Ya. Kawal terus kasus ini sampai tuntas, laporkan ke beliau setiap ada progres, dan ini kami lakukan secara rutin. Sorry, saya ingin sekali nanya ini Pak. Bapak malu nggak sih? Malu karena apa? Dibully abis. Sementara buliannya itu hanya sepotong dialog dari Kompas TV. Sepotong dialog. Kemudian ditambah narasi, diviralkan. Pembantu saya nunjukin, Bapak ada ini. Gimana? Sebagai manusia tentunya kita malu. Dan saya marah sekali kepada yang membuat skenario ini. Karena saya jadi korban. Ada nggak perasaan, sebagai pertanggungjawaban moral, saya mundur aja? Sekali lagi, karena saya korban. Lain kalau saya meng-create skenario, kemudian memang punya tujuan tertentu, lain lagi. Ini saya kan korban. Beda dong. Saya korban, kemudian sekarang saya dipaksa untuk mundur atau disuruh untuk mundur, untuk mengikuti kemauan orang. Sementara yang saya lakukan sekali lagi, saya mencoba mencari sumber yang resmi. Soal sumber yang resmi ini ternyata berbohong atau penuh dengan skenario, ya dia harus kena sanksi dong. Nah, sekali lagi ini menjadi pelajaran bagi saya untuk ke depan bahwa dalam menyikapi kasus-kasus yang potensial akan menimbulkan kegaduhan, lebih baik saya tidak banyak memberikan komentar. Menko Polhukam sebagai ex officio Ketua Kompolnas tidak memberikan arahan atau sinyal apapun terhadap pengunduran diri Pak Benny Mamoto. Pak Benny juga merasa bahwa tidak perlu mundur karena Pak Benny merasa dan banyak orang juga menjadi korban dari desain kejahatan ini. Pak Benny mengatakan juga sebagai korban, sehingga rasanya, jadi saya ingin ulangi, Pak Benny merasa tidak perlu mundur. Tidak perlu mundur karena saya korban. Sekali lagi, saya korban. Lain kalau saya yang meng-create kasus ini, itu lain lagi. Kalau begitu, bisakah di forum ini, Pak Benny, paling tidak Bapak minta maaf karena telah ikut mengatakan sesuatu yang bohong atau kebohongan pada publik? Saya tidak punya niat membohongi publik. Sekali lagi, saya tidak punya niat membohongi publik. Berbeda dengan saya punya niat membohongi publik. Berarti saya bekerja sama. Tetapi dengan kegaduhan ini, tidak ada salahnya untuk saya minta maaf. Dengan kegaduhan ini. Meskipun saya jadi korban, meskipun saya dipermalukan. Jadi Bapak, kalau saya ingin dengar sekali lagi, mungkin tanpa syarat, oh ini adakah misalnya ke lapangan hati untuk pada masyarakat Indonesia yang begitu marah pada Bapak. Dan sekarang Bapak sudah menjelaskan ya, saya mendapat klarifikasi dari Pak Benny Mamoto. Bisakah saya mendengar permintaan maaf yang tanpa conditional? Atau menurut Bapak, oh harus tetap ada syaratnya, saya itu minta maaf karena gaduh? Bukan. Sekali lagi, ini kan saya dibohongin. Dan saya tidak bermaksud membohongi publik. Beda. Jadi sekali lagi, kalau kegaduhan ini dianggap gara-gara saya, oke, terima kasih, saya mohon maaf, saya maklumi kemarahan itu, tapi itu bukan niat saya. Beda loh, kalau ada niat, lain lagi. Baik. Irjen Polisi Purnawirawan Benny Mamoto, terima kasih untuk klarifikasinya. Selamat malam Pak Benny. Malam. Sampai di sini Rosi, kita jumpa lagi minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.